Bang Riovan orang baru ya. Ini user juga orang baru. Ini bukan akun yang Bang Zuma. Siapa bilang? Suaranya bukan Bang Zuma. Iya. Ini adminnya. Orang baru pasti. Sadli baru bangkit. Iya, baru bangkit. Karena udah 13 hari di banned. Akun sahabat Bang Zuma itu 5 hari lagi baru bisa. Setelah 13 hari di banned aku hadir kembali. Iya orang baru itu Bang Sadli. Iya pasti orang baru kayak. Sadli mana abah? Di tap dulu minimal 50k. Hampir aja aku unfollow. Jangan dong. Pantas banyak yang unfollow akun ini. Kemarin udah hampir udah 200 malah. Sekarang jadi 196. Karena hampir 2 minggu aku nggak live dikira akun palsu kan. Ini Sadli adminnya Bang Zuma. Yoi. Oke teman-teman, sambil kita tunggu Bang Zuma ya, jangan lupa di tap di share minimal 50k. Sadli Ji, halo Bang Ari, Abang Alif, apa kabar Bang? Kalau yang tahu dari awal nggak akan unfollow akun ini. Iya, kalau yang tahu dari awal pasti nggak unfollow. Ini karena aku jarang live ini, makanya banyak yang meng-unfollow. Dikira akun palsu kan? Terus aku juga mikir kalau misalnya aku bikin akun sahabat Bang Zuma yang banyak, takut nantinya banyak juga yang ketipu, karena udah banyak yang korban kan. Jadi akun yang resmi itu sahabat Bang Zuma ini sama sahabat Bang Zuma 03. Nah itu aku yang pegang. Kalau selain itu aku nggak tahu akun palsu. Assalamualaikum dari Bandung. Waalaikumsalam Bang Cang Cimen. Kurang ajar. Bang Ibra Harja. Suaranya attainable. Ini akun yang Bang Zuma bilang, akun maksudnya suaranya aja udah ketahuan kalau Sadli. Ini asli Bang Sadli. Makanya di tap dulu minimal 50k biar aku naikin Bang Zuma. Seperti biasa. Kalau di akun ini sebelum kita hadirkan Bang Zuma, tap-tapnya harus 50k. Sadli baru muncul. Iya, baru muncul. Orang akunnya di banned 13 hari. Mana Bang Zumanya? Di tap dulu minimal 50k. Itu tuh di tap sampai jari jempolnya keriting. Orang baru diam aja jangan lah. Suaranya donatur Bang. Maksudnya gimana tuh suara donatur? Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang? Sehat, alhamdulillah. Kamu bukan Bang Zuma? Iya, aku bukan Bang Zuma. Siapa bilang aku Bang Zuma? Orang baru lagi. Wah, banyak orang baru ternyata ya. Baru juga 13 hari gak live. Udah nggak dikenal aku. Baiklah. Makanya jangan di banned supaya aku rajin live. Assalamualaikum Sadli. Apa kabar? Waalaikumsalam Kak Lili Imran. Saya orang lama Sadli. Yoi Kak Winda. Sedih ya Bang Sadli. Yoi Kak Via Lampung. Skincare-nya masih jalan? Masih, tapi masih diproduksi. Banyak yang nggak kenal Bang Sadli. Ya udahlah, kalau banyak yang nggak kenal aku tutup aja live-nya ya. Sadli udah nggak terkenal lagi, banyak yang lupa. Iya. Kayak mana baru 3 hari live kena banned. Nunggu lagi 13 hari. Gitu aja terus. Ntar aku rajin live kan 3 hari 4 hari di banned lagi. Lagi. Saya orang lama juga. Pantun dulu Bang Sadli. Seperti biasa pantunnya tunggu ada otennya dulu ya. Mana Bang Zumanya? Di tap dulu minimal 50k. Sadli 3 hari bangkit lagi. Enggak, ini 13 hari bukan 3 hari. Soalnya banyak akun fake Bang yang manfaatin Bang Zuma. Iya itu makanya. Kalau orang baru nggak tahu ini kalau akun ini akun asli gitu.
Makanya juga aku nggak berani bikin akun sahabat Bang Zuma sampai banyak. Yang aku pegang itu hanya 2 akun. Yang ini sama sahabat Bang Zuma 3. On cam Sadli, jangan nanti rungkat. Itu dia bahayanya. Kalau aku on cam pakai akun ini langsung rungkat. Jadi jangan dulu, kita baru live. Jangan sampai rungkat ya. Jangan lupa juga love orange ya teman-teman. Itu katanya memperkuat room katanya. Bang Sadli, stok skincare-nya habis. Oh ya, insya Allah bulan depan. Jadi sebelum lebaran kalian udah pada glowing. Amin. Kok bisa gitu bang? Iya itu, hanya khusus akun ini, nggak bisa on cam. Kalau on cam rungkat. Tapi kalau Bang Zuma yang on cam nggak masalah. Dengar dari suaranya orangnya gemuk. Aduh, salah itu, salah. Berarti Bang Plat belum pernah lihat aku ya. Baiklah. Sampai berapa tap-tapnya? Sampai 50k. Sampai 50k baru kita hadirkan Bang Zuma. Assalamualaikum Sadli, Medan hadir siap Bang Aska. Waalaikumsalam. Ganteng Sadli. Wih, emang udah pernah lihat ini Kak Feli? Kalau lihat di live mah itu filter, aslinya enggak. Salam dari Tegal Jawa Tengah. Dari Tegal Jawa Tengah. Siap Bang Plat. Tadi aku jumpa Bang. Jumpa di mana? Bang Rizal. Orang Medan udah banyak yang tahu si Sadli. Masa? Waduh. Tahu apa ini? Salam dari Banten. Halo Bang Albar. Di toko. Hah? Toko apa Bang? Saya pernah lihat Bang di Bolangi. Waduh, mati. Kalau pernah lihat di Bolangi aku pas lagi ngecat itu pasti. Pakai celana pendek. Terus jalan-jalan gak jelas, ngecat pasti kan. Gak sia-sia jalan ke Medan saat. Oh. Toko cat tembok. Itu kan? Berarti aku pas beli cat ya Bang. Sadli, rumahmu di mana? Rumahnya ada di sini, nggak aku bawa-bawa. Assalamualaikum Bang Sadli, kemana aja baru muncul? Akunnya di banned sampai 13 hari ini baru aktif kembali. Mudah-mudahan bisa bertahan lama. Ayo di tap-tap teman-teman biar Bang Zuma segera muncul. Aku langsung lihat di Jakarta. Yoi Bu Ati. Sadli udah mulai ngudara lagi. Iya, semoga bertahan lama ya akunnya, supaya bisa live terus. Ya bener nih kata Bang Yosep. Cuman akun ini nggak pernah ditombak oten. Mana ada Bang? Ini aja baru bangkit kembali nih akun ini. Assalamualaikum Bang Sadli. Waalaikumsalam Bang Putra. Harusnya nggak usah. Ya gimana, kita buka live ini memang untuk diskusi antar agama. Lama tak live Bang. Iya, baru di banned akunnya. Udah ya Bang, kalau mau CO skincare di mana nanti ya, diumumkan insya Allah bulan depan. Sehat Sadli, alhamdulillah sehat Bang Sobirin. TikTok Pro Oten, iya betul. Kalau nggak mau dengar di skip aja, ya betul. Nah itu kalau yang nggak suka dengan konten live seperti ini, daripada menghujat di bawah, mending di skip. Kayak gitu. Oke, sudah 50k. Aku infoin ke Paman Zuma dulu ya.
Guys, Abah lagi online. Katanya 5 menit lagi. Kalian masih mau nunggu nggak? Kalau misalnya nggak mau nunggu, kita matikan aja dulu. Nanti 5 menit lagi kita live kembali. Lima menit lagi, kita tunggu aja ya. Ya udahlah, kita tunggu. Nggak apa-apa kan? 5 menit aja. Oke, baik, siap. Kita lanjut. Ya udah, kita ngobrol-ngobrol dulu 5 menit ini. Live aja sambil baca komen. Pokoknya sekarang siap. Oh ya, satu pertanyaan aku. Kalian nggak bosan nonton debat kayak gini? Ada nggak sih yang udah bosan? Bang Sali serumah kah sama Bang Juma? Yoi. Enggak lah, oke. Enggak bosan, seru, nambah ilmu juga. Iya sih. Jarang-jarang saya dibaca komen. Masa sih Bu Ati? Enggak pernah bosan Bang, alhamdulillah. Undang. Nah itu dia, aku nggak tahu cara ngundang Oten supaya masuk ke Komal ini gimana. Ada caranya, ada caranya nggak supaya aku bisa ngundang mereka terus masuk di Komal aku? Gak pernah bosan, selalu nunggu Bang Zuma, alhamdulillah. Dari StreamYard, Zoom sampai ke TikTok. Wih, luar biasa nih Bang Agam Bunglon. Berarti udah lama nih Bang Agam ngikutin Komal debat ya. Baca Amsal biar Oten ngamuk. Nah ini boleh nih. Iklan dulu Bang, nggak ada iklan. Skincare kita lagi diproduksi. Ada si parfum, nanti aku rencana parfum bersama dengan skincare. Baju juga lagi diproduksi. Kayak gitu, jadi nggak ada iklan. Cek kodam dulu, udah nggak bisa, dimarahin. Ntar aku disiram air lagi. Gara-gara cek kodam kemarin dimarahi aku. Jangan kali 5 menit, sampai tengah malam pun saya tungguin kalau debat Bang Zuma. Masya Allah. Ngikutin Bang Zuma sebelum api terbentuk. Berarti udah 2 tahun. Hampir jalan 3 tahun ya Bang Rizal Munadi. Kalau yang ngikutin Bang Zuma dari Facebook ada nggak? Nah itu dari Facebook lama tuh, dari 9 tahun yang lalu tuh. Oh ya, kalian juga udah nonton nggak waktu podcastnya Bang Zuma di Bang Ari Untung? Naikin Bang Zumanya sabar 5 menit. Kata Bang Zuma 5 menit. Udah. Sudah dong. Wih, banyak yang udah. Yoi. Ya udah lihat, alhamdulillah. Makasih ya yang sudah lihat Bang Zuma di podcastnya Bang Ari. Udah 5 menit, tunggu ya. Wih. Karena gue bilang 5 menit. Ini netizen kalau lewat dari 5 menit ngamuk mereka. Apa jangan pakai apa jangan pakai. Udah dong Bang Sadli. Ya udah. Aku juga bosan. Udah gak sabar dengan Bang Zuma. Atau ada yang mau naik? Jangan lah. Oten aja yang naik. Silakan Oten, kita bincang-bincang aja dulu. Tapi jangan diskusi sama aku ya. Aku belum cukup umur.
Aku belum cukup umur untuk berdebat. Jadi buat oten-oten yang mau naik ngobrol-ngobrol sama aku, tanya-tanya tentang Bang Juma boleh. Tapi kalau mau debat jangan. Soalnya aku belum cukup umur. Oten cerdas sudah punah bang. Yaudah ini sama Kak Christine. Boleh lah sambil kita tunggu Bang Juma ya Kak Christine. Halo. Selamat malam. Dengan siapa di mana? Noise Kak Christine. Kau tidur keren deh. Halo tuh. Hai. Halo. Kayaknya Kristenable ya. Iya ini Kristenable pasti. Malam Kak Christine. Ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan? Tapi kita nggak debat dulu ya. Kita tunggu Bang Juma dulu. Jangan sama saya. Kalau nggak ada suaranya udah aku turunkan. Next, ada Oten lagi. Awas diamuk. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau dia ngamuk kita langsung turunkan aja. Ayo Oten yang lain sambil kita tunggu Bang Juma. Kata Bang Juma 5 menit lagi dia masih online. Ada sesuatu yang penting mungkin, nggak tahu. Silakan teman-teman Kristen. Udah di tap-tap ini. Ya sabar ya, sabar. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Sehat selalu semuanya, amin. Sedang mengetik. Aduh, mana ini? Bang Suma bikin film judulnya apa? Filmnya ini ya untuk yang di Makassar baru ingat aku untuk aku ingat. Besok di CGV yang di Makassar ya, untuk yang di Makassar besok filmnya Bang Zuma tayang, tapi ini hanya untuk Makassar. Nama filmnya Satu Coto Lima Ketupat. Ini enggak untuk nasional, hanya di Makassar dan tayangnya hanya di CGV. Nama filmnya Satu Coto Lima Ketupat. Besok itu tayang. Kalau yang untuk nasional itu Doti. Ya kecewa, yang Doti itu untuk nasional. Kalau yang khusus Makassar besok tayang. Film komedi ya enggak. Film daerah sih, film khusus untuk Makassar. Live YouTube enggak Sadli, enggak bisa kan? Enggak boleh di live kan di YouTube kan? Jadi besok kita ke CGV untuk tayang apa sih? Apa bahasa kerennya itu penayangan awal gitu. Aku juga masuk loh, tapi kalian mau tahu masuk di film itu ini cuman belakang punggung aku aja yang kelihatan. Serius, muka aku nggak kelihatan, cuman dari belakang aja. Udah seneng kali aku. Bukan trailer, udah perdana tayang besok. Bukan trailernya udah dimasukkan di YouTube. Tayangan perdananya besok di CGV, tapi hanya khusus untuk Makassar, bukan nasional. Nah, aku juga ikut main di situ, dan kalian mau tahu, hanya belakang punggung aku aja yang kelihatan. Seru kan? Itu aja aku udah senang kali. Jadi kelihatan rambut belakang sama pundak. Nggak dibayar pun, ku bilang kan nggak dibayar pun nggak apa-apa bayang, yang penting ada aku. Jadi aku nanti bakal kasih tahu teman-teman aku, itu aku loh. Baru di ujung-ujung terakhir. Seandainya kalau tahu nggak bakal ikut.
Apa judulnya Sarli? Judulnya Satu Coto Lima Ketupat. Besok tayang di CGV. Ya kan awalnya aku ditawarin, saat aku mau ikut main nggak kata abang. Anaknya abah ikut si AA. Main apa? Main film katanya. Mau lah, senang ya kan ditawarin kayak gini, ditawarin main film, siapa yang nggak senang. Tapi khusus untuk nasional aja. Oh untuk Makassar aja. Mau lah aku bilang gitu kan. Ya udah aku antarin lah dia abah sama AA main film. Aku tungguin mana ini jadwal untuk aku syutingnya gitu ya kan. Udah seminggu 2 minggu terakhir, pas detik-detik terakhir dipanggil. Pas dipanggil yang di shoot cuman belakang aku doang. itu kayak udah nunggu berminggu-minggu. Pas di shoot cuman di belakang, asli di belakang, soal cuman jalan doang ke belakang, kayak jalan gitu disorot gitu. Serius, nonton lah kalau kalian ini Makassar, lihat aja besok. Suaranya nggak jelas. Oh iya, berarti kejauhan, aku nggak pakai headset. Dibilang figuran ya nggak mungkin, orang numpang lewat aja. Kayak nggak sengaja di shoot ya. Iya betul. Aku nunggunya sampai 3 minggu. Ternyata pas ini kamera action, ya udah kayak nggak sengaja di shoot gitu. Mana Bang Sumai Sadili tunggu ya. Aduh. Ya udah. Bang Zuma juga main ya? Iya main. Assalamualaikum Bang, sehat Kak. Ini Kak Foni apa kabar? Rajin banget ini dia yang komentar. Oke guys, udah mau naik nih abah. Sabar ya. Itu ceritanya. Bang Zuma main Bang? Iya main. Abah main di situ tapi nggak banyak, yang bukan pemeran utama dia. Besok tayang Satu Coto Lima Ketupat yang di Makassar ya. Hanya di Makassar. Sadeli Tripod Souvenirs. Halo Kak. Di CGV. Filmnya gimana? Pokoknya filmnya itu tentang penjual coto. Nonton aja. Film apa Bang? Filmnya Bang Juma, tapi Bang Juma di situ cuma berapa scene aja sih, nggak banyak. Itu syutingnya tahun lalu. 1 tahun lebih baru berhasil, maksudnya baru diizinkan untuk tayang di CGV. Judulnya Satu Coto Lima Ketupat. Udah tayang apa belum Bang? Besok baru tayang perdana. Apa tema malam ini? Film Dotik bukan Bang? Bukan, film Dotik belum. Padahal itu film Dotik udah ada di XX1 loh, posternya. Tapi nggak tahu kapan. Tayang di mana Bang? Di CGV. Kalau besok di CGV dah tayangnya. Kalau Dotik baru di XX1 atau 21. Bikin film sendiri aja ini bener, aku rencana mau buat film kayak gitu tuh. Spill cerita pendek yang ada di trailernya, lihat aja di trailernya Bu Ati, ada di YouTube. Namanya Satu Coto Lima Ketupat. Itu syutingnya dari 1 tahun lebih yang lalu. Aduh, mana ini abah ini? Pusing aku. Tunggu guys, abah lagi cari akunnya yang bisa live.
Ternyata akunnya hampir semuanya juga kena banned. Sabar ya. Kalau Doti se-Indonesia tayang ya? Iya bener, kalau Doti itu nasional. Mana narasumbernya? Sabar guys, sabar ya, sabar. Itu Bang Juma lagi cari akun yang bisa live. Buat akun yang banyak Sadli nggak, kalau Bang Juma banyak akunnya. Kalau sahabat Bang Juma akunnya cuma 2 yang asli, yang ini sama Bang Zuma 02. Aku mau bikin banyak tapi aku takut karena kan sahabat Bang Zuma ini udah banyak akun palsunya. Nanti kena banyak lagi netizen yang kena tipu. Bahaya, hampir minta-minta dana lagi. Akunnya Bang Zuma kena tombak semua ya. Sabar lagi. Oh ini udah tuh Bang Zuma 15 ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, saya harus suaranya pelan agar tidak ditombak sama Hansip Romawi. Kalau suara saya kencang, padahal sariawan. Kalau saya kencang suaranya, nanti malah ditombak sama Oten. Jadi diusahakan supaya nggak terlalu kencang suaranya sampai ke gereja ya. Pelan-pelan aja ya teman-teman. Setuju nggak? Teman-teman di bawah dan di YouTube setuju nggak? Suaranya pelan-pelan aja. Suaranya kalau kencang suaranya didengar sama Oten sampai gereja, mereka ngamuk-ngamuk, ditombak lagi nanti aku. Setuju nggak? Nah gitu dong. Banyak yang setuju di sini. Ada di mana itu PDF pembayaran PLN ku? Aku cari di mana dia. Tiba-tiba aja ada banyak penghuni surga naik ke sini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi. Waalaikumsalam blokir warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, suaranya bau-bau surga ini. Amin. Kenapa? Cuma mencium bau surga, kalau aku mencium bau jigo. Bau ketek. Iya ya. Hostnya belum mandi 1 minggu, nggak seperti aku 3 kali sehari mandi. Bunda Esti apa kabar? Alhamdulillah baik. Lu main jambak aja lu. Gua lagi sambil rebahan. Masya Allah. Dia lagi Gimana tambal ban, kabarnya? kamu jambak. Ban siapa yang ditambal, nggak ada. Itu katanya. Gimana kabarnya Sadli? Alhamdulillah baik. Bang Juma gimana kabarnya? Aku baik, alhamdulillah. Aku Sehat. lagi tambal ban, nggak lagi tambal ban. Lagi rebahan. Oh, lagi rebahan ah? Emang mau latihan apa? Rebahan bang, rebahan. Jangan ngajak. Rebahan di mana? Menjelang puasa. Rebahan. Oh, maksudnya apa itu berbahan? Astagfirullah. Rebahan itu golek-golek. Mangga. Golek-golek tiduran. Bang berantem ya bang. Daripada kayak gini kan Tuhan menciptakan 1 mulut 2 tangan ya kan bang. Orang tanya apa, mangga golek. Apaan? Golek-golek bang. Kalau di Medan, orang Medan itu golek-golek tiduran. Tiduran itu susahnya. rebahan. Soalnya saya orang Dubai. Sejak kapan abang di Dubai? Sekarang aku di Riyadh ini sekarang. Coba on cam. Kamera rusak. HP ku lagi sariawan, Ya nggak bisa Allah. ngomong. Ya Allah betul-betul rusak lah HP-nya. Dah. Nauzubillahi min zalik. Akan giliran digituin dia yang ngomong giliran di iniin buat oten-oten silakan naik ten. Memang
Capek juga ya dari dulu sampai sekarang dibully terus sama Bang Juma. Cepatlah Ten biar ada pelampiasannya. Kamu kalau mau tidur, apain ke TikTok? Tadi ceritanya aku mau dengerin abang diskusi di Jamba sama si Sadri. Ya udahlah nanti nggak diterima sombong katanya. Serba salah sih bang hidup sama kamu. Tadi Yang aku jambak salah satu tekan hidupnya itu sama kayaknya. aku. Guys, ini nggak ada oleh-oleh. Ceritanya gini lah kan Sat. Aku mau kirimin kau kurma. Cuma nanti gak enak pula. Yaudahlah gitu. Kurmanya tumbuh nanti kelamaan di jalan. Kan kurma itu nggak bisa busuk loh bang. Buah yang nggak bisa busuk kan kurma. Oh gitu. Baru tahu. Bang jangan tahunya aja kok diskusi sama Oten ya. Yang lainnya nggak tahu ya. Gitu ya. Ayolah Ten naik Ten ya. Kemana aplikasi PLN ku ini? Nggak ada ya. Bikinlah temanya Sadri biar Otennya naik. Tema apa yang bagus ini kak? Tuhan Oten beranak. Apa bisa? Lucu aja. Iya kan agak-agak keren sedikit lah bang kan. Ceritanya kan semalam aku kan itu promoin parfum yang dari Sadli itu. Aku bilang gini, parfumnya ini bau badan Bang Juma. Oh, ditanyain harganya bang. Kira-kira masih ada nggak parfum tuh bang? Tanya Sadli masih ada nggak? Masih. Oh masih. Masih. Wah promoin lah. Bilang itu parfumnya bau badan Bang Juma. Wanginya sampai 3 hari. Sampai di WA aku bang beneran itu pun beneran itu baunya Bang Juma. Iya aku bilang. Ada aja. Boketek gitu. Sorry ya, aku rajin mandi. Ya namanya marketing bang kayak gitulah biar laris itunya jualannya. Makanya 3 kali ditanya. sehari aku mandi. Bang Juma mandi tuh 2 hari sekali. Si Sadli seminggu sekali. Nah itu. Aku 2 bulan sekali bun. Bukan seminggu sekali. Daripada Bang Handi sekali setahun. Nah itu loh. Cari Makanya satu dua Bang Juma antara sama dosa Sadli dengan itu. daki beratnya. Makanya Bang Juma sama Sadli itu jarang beli sabun mandi. Kenapa? Orang lama habisnya. Salah. Malah aku sering beli sabun mandi bun. Ini si bom-bom kamu. Udah yuk, diskusi yuk. Mana hotelnya? Daripada puasa. Besok puasa sunnah bang kan hari ini. Ten naiklah ke Lenten. Alhamdulillah. Mana hotelnya? Nggak ada ya? Belum ada. Coba kita sapa yang ini. Abanglah bernarasi dulu bang. Suara aku nggak boleh Assalamualaikum warahmatullahi kencang. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, Iya, salam Bang. kenal. Iya, Bang Daya. Salam Muslim, gue dari Kalimantan Tengah. Siap. Apa kabarnya Bang Kalimantan? Tetap cantik dan ayu, mancung. Laki-laki tuh bang, kok cantik ganteng. Kalimantannya.
Sinyalnya punya saya, kondisi koneksi sinyalnya buruk. Oh, iya iya iya. Iya. Alhamdulillah bisa ngobrol dengan Bang Juma ini. Iya, iya bang, iya bang. Kita tunggu teman-teman kita dari sebelah untuk kita diskusi perbandingan agama. Ini ada hal penting yang mau kita sampaikan Bang. Apa itu bang? Silakan bang. Besok hari Jumat, Kamis besok bang. Bang Juma. Kamis Saya bang, salut Kamis dengan besok. Jangan dicepetin bang. Enggak, maksudnya hari Jumat besok, hari Kamis, hari Jumat. Pak Kiai Haji Usman. Kenal ya Bang ya, Kiai Haji Usman kenal ya? Haji Usman itu mertua saya. Kenapa? Nah, beliau nanti Jumat nanti saya diminta masuk live beliau, diundang oleh beliau. Kemarin kita membicarakan terkait perjalanan kita masuk Islam, Masya Allah. dari non-muslim sampai masuk Islam. Nanti kita akan ceritakan semua Bang Juma. Saya minta dengan beliau, tolong rekam dan video akan sebarkan ke seluruh dunia. Saya minta dengan beliau kemarin, nanti di saat saya berdiskusi menceritakan pengalaman masa lalu saya itu, tolong Pak Kiai rekam dan sebarkan ke seluruh dunia, khususnya umumnya Indonesia. Perjalanan kita mualaf tahun 2007-2008 itu Bang. Mungkin nanti Jumat nanti lebih leluasa Bang ya, jam 7 pagi sampai selesai Bang. Oke, Bang Daya, ini kayaknya udah ada Diharapkan open. kehadirannya. Siapa dulu ya? Iya iya. Masya Allah. Selamat malam Bang Efraim. Malam. Ya Bang, ada yang ingin disampaikan atau gimana Bang? Daripada Bang taping di bawah kan ya, mending langsung ke atas saja. Siap. Ini lagi bahas apa nih Bang? Kayaknya sibuk banget ya. Bang Handi tuh yang sibuk. Aku enggak, biasa aja. Bang, boleh nanya nggak Bang? Udah tahu sibuk Zulman masih ini- nanya. Gimana bang? Bang, Dari sekte mana dulu? Abang dari sekte mana ini? kan abang ini kan para muslimin kan, Ditanya dulu Anda agamanya apa? Kristen. Oh ya udah. Ngikut Kristen Kristus, Bang. Protestan. Karismatik. Oh karismatik. Karismatik itu yang suka ini- bahasa roh itu ya? Iya. Bang Zuma, Iya. aku itu suka nonton di Facebook itu kan ada debat-debat gitu ya kan, Heeh. sama Agatha lah, sama Edi, sama siapa lagi, sama Joseph. Nah ini ada pertanyaan nih Bang. Heeh. Tapi ini benar nggak Bang? Kata teman muslim aku, kalau orang muslim pas nanti penghakiman atau meninggal itu nanti ditimbang gitu, yang amal baiknya sama kejahatannya gitu ya. Iya. Yohanes 5 nomor 29. Manusia itu akan dihakimi berdasarkan dengan perbuatan masing-masing. Terus itu Gitu, Bang, Bang. kalau kira-kira gimana itu Bang? Misalnya kalau dia seimbang Bang. Kalau seimbang di umat Islam itu kan dalam Al-Quran dikatakan kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang orang yang Islam itu, yaitu orang yang khusyuk di dalam sholat, menjaga diri dari kemaksiatan, utamanya maksiat kepada hal yang berkaitan dengan persinahan, menjaga amanah. Mereka itulah yang mewarisi kemudian surga Firdaus. Oh gitu. Karena mereka ini yang mewarisi surga Firdaus, maka ketika mereka hidup
ada melakukan dosa dan lupa kemudian untuk bertaubat, atau bertaubat kemudian tetapi kembali melakukan kemaksiatan, tetapi dia hidup sampai dia meninggal tidak pernah syirik menduakan Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia datang dengan keseimbangan dosa atau sebesar gunung. Diterangkan di dalam Al-Qur'an surah At-Taqabun ayat 9 bahwa pada hari perkumpulan manusia di padang mahsyar kelak di hari kiamat, siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amalan soleh, maka seluruh dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Oh, Seperti itu bang. Jadi di Islam itu kata Allah dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30, Innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Barang siapa yang berkata bahwa Allah adalah Tuhannya, kemudian dia tetap pendirian, teguh pendirian, maka Allah akan menyelamatkannya dan akan memasukkannya ke dalam surga. Itu adalah kabar gembira yang harus disampaikan kepada umat Islam. oke. Iya, Ngerti aku bang. Masya Allah. Aku lihatnya itu Bang Zuma itu kalau debat itu aduh kayak gimana ya, overpower ya. Iya, kalau sekarang nggak bisa lagi bang, karena nanti ditombak Kenapa? lagi sama orang bawah. Itu bang, kalau debat itu abang itu dasarnya apa sebenarnya, kayak yang membuat abang itu kayak bagaimana ya, militan lah ya, bisa dikatakan sangat militan ya orangnya. Dasarnya apa itu bang kira-kira? Kasih sayang. Karena kita berlomba dengan kematian. Jangan sampai kematian lebih dulu sampai kepada saudara-saudara kita non-muslim. Kita belum menyampaikan kebenaran jalan keselamatan kepada mereka. Maka kita harus berlomba-lomba untuk mengajarkan mereka yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Di dalam Al-Quran dikatakan, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah seluruh manusia itu kepada jalan Allah, jalan Tuhanmu dengan cara yang baik. Nah, kenapa saya kemudian eksis? Karena saya tidak ingin kemudian saudara-saudara saya di luar Islam itu masuk ke neraka tanpa mengetahui kebenaran Islam. Lain cerita kalau Islam sudah sampai kepada mereka, lalu kemudian mereka menolaknya, ya kewajiban kami sebagai seorang Muslim sudah selesai. Kada aflahal mu'minun, segala kebenaran yang didatangkan oleh Allah, kemudian keberuntungan ada pada pihak Islam. Dan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam, dan orang-orang kafir itu dan juga orang musyrik itu disampaikan berita kepada mereka bahwa mereka akan kekal di neraka. Nah, ini harus kami sampaikan. Celakanya, karena ternyata selain Al-Quranul Karim, Bible pun menceritakan tentang tipikal orang-orang kafir itu di dalam Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Kata Yesus, pada hari terakhir nanti banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, bermukjizat, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Nah, itu seirama dengan Al-Quran. Ketika dikatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apa yang mereka sembah selain daripada aku, kata Allah, itu akan menjadi musuh mereka nanti di akhirat, dan apa yang mereka puja terhadap yang mereka sembah akan diingkari oleh yang mereka sembah, seperti Matius 7 nomor 22 nomor 23. Jadi kami datang kemudian untuk menyampaikan Islam, menyampaikan kebenaran. Ya tentu cakupan daripada Islam itu adalah membahas tentang agama-agama terdahulu dan membahas tentang hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, baik dunia maupun di akhirat. Saya kira begitu bang. Oke. Ya, mengertilah dari penjelasannya Bang Suma. Alhamdulillah. Kalau kita juga kan di Kristen begitu, kita itu ya ada yang namanya perlombaan iman ya kan. Kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan ya.
memang itu kayak kalau Bang Zuma tadi bilang kan berlomba dengan kematian ya. Jadi Iya. kita harus menuju keselamatan kekal ya kan sebelum kita binasa. Jadi kita harus berlomba supaya kita mendapatkan yang namanya kehidupan yang kekal. Karena di dalam dunia ini apalagi yang kita mau cari ya kan? Kalau di dunia ini kan semuanya hanya semu sementara. Tapi yang kita cari itu kehidupan yang kekal, kehidupan yang akan datang. Ya, bagus juga. Menurut saya bagus juga pernyataan dari Bang Zuma ini ya. Iya. Alhamdulillah. Udah jarang ya kalau debat sama ini sama biasa aku lihat itu di Facebook sama Agatha biasanya. Iya, gimana Bang? Udah nggak pernah debat lagi sama mereka itu, sama Agatha gitu, sama Mikana. Kalau Mikana itu menghindari saya, kalau Agatha itu apa ya? Kami umat Islam itu dilarang kemudian duduk bersama dengan mereka yang suka mengolok-olok firman Allah. Al-Quran surah An-Nisa ayat 140 itu sebagai larangannya. Jangan duduk bersama dengan orang yang mengolok-olok Al-Quran. Kalau kita juga ada Bang di kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai bagian 4. Gini, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan. Taurat ya di situ. Di situ disebut Taurat. Siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang merambatkan akarnya ke tepi batang air. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak datangnya masa kering. Begitu. Pokoknya mirip-mirip kayak Abang bilang tadi lah. Iya, Alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu. Jadi memang harus direnungkan apa yang menjadi tolak ukur kemudian kebenaran dari sebuah agama, maka itu harus diajarkan kemudian kepada manusia. Jadi kebenaran yang berasal dari Kristen yang dianggap kebenaran silakan diajarkan. Begitu juga kami dari Islam. Ya, Cuman polanya di sini adalah ya gimana? Makanya aku suka kalau misalnya adu argumen ya oke lah itu kan karena kan beda pendapat kan beda pandangan jadi jelas ya akan ada yang namanya argumen ya kan adu argumen Ya. tapi jangan sampai lah karena adu argumen itu terus kasih sudah mulai dingin ya kan sudah tidak mempunyai yang namanya lagi belas kasih lah ke sesama ya kan sesama manusia walaupun memang beda agama tapi kan jangan sampai lah ya untuk kita saling bermusuhan. Ya mudah-mudahan yang aku lihat di Facebook itu cuman sampai di waktu live gitu. Jangan sampai terus-terusan ada dendam mungkin atau ada amarah di dalam hati, ada dengki ya kan? Jangan sampai lah. Iya, kalau di Islam itu, Bung, apa yang kami sampaikan ini adalah sebuah gambaran kemudian kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Sehingga ajaran Islam itu harus kami sampaikan karena Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia, termasuk saudara Kristen. Iya. Iya. Sedangkan kalau kita berbicara terkait Yesus, pengakuan Yesusnya mengaku bahwa dia diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Nah, ini yang terkadang membuat kami sedih. Kenapa sedih? Karena teman-teman Kristen itu susah untuk memahami ajaran Yesus itu. Bahwa beliau Yesus hanya diutus kepada Bani Israel saja. Dan itu pengakuannya jelas di Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang
dari umat Israel. Nah, sedangkan ada nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia, tapi saudara Kristen justru meninggalkan nabi yang diutus itu untuk mereka. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk kafatal linnas, untuk seluruh umat manusia. Tetapi tidak diimani, ditinggalkan malah. Sedangkan Yesus hanya untuk Bani Israel, malah dianggap bahwa Yesus itu untuk Kristen juga. Padahal dalilnya jelas, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Nah, Kristen ini bukan domba dari umat Israel. Abang ini tahu Alkitab lagi ya, Bible ya? Alhamdulillah saya belajar Bible, karena Bible itu juga disinggung oleh Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 78-79. Sama seperti reformasi, itu pastinya kemudian, syukran sahabat hidayah, itu pastinya kemudian diutus, reformasi ini kemudian mencakup tentang orde lama dan orde baru. Jadi Al-Quran ibarat reformasi, perjanjian lama adalah orde lama dan perjanjian baru adalah orde baru. Al-Quran mencakup semua dari era tersebut. Makanya Al-Quran itu membahas tentang agama Anda juga. Jadi jangan heran ketika kemudian umat Islam itu, khususnya kami yang berkecimpung di perbandingan agama, itu mengajarkan kemudian bagaimana Al-Quran itu relevansinya dengan kitab-kitab sebelumnya. Seperti itu, Bang. Referensinya gitu ya, Bang? Iya. Abang pernah ini nggak baca di Alkitab itu ada yang perempuan Viro Fenisia itu? Yang pada saat itu mereka itu bangsa yang kafir dikatakan karena mereka itu di luar Yahudi. Iya, mereka Ketika disebut gimana? Ketika dia datang waktu dia memanggil Tuhan Yesus kan waktu itu, karena anaknya itu sakit ya, kerasukan pada waktu itu. Betul. Terus Tuhan Yesus bilang, aku diutus Bapakku hanya untuk bangsa Israel ya kan, untuk domba-domba. Iya. Nah, itu bangsa Israel. Tapi perempuan itu kayak bersih tegang lah ya kan. Terus Tuhan bilang kan, ya, ya maksudnya itu. Nah terus Tuhan bilang tidak baik mengambil roti yang disediakan untuk anak kecil dan dilemparnya kepada anjing. Terus dia bilang begini, tapi anjing juga kan memakan dari remah-remah tuannya ya kan. Terus Tuhan bilang, wah imannya ini luar biasa perempuan ini. Jadi sembuh. Jadi makanya Rasul Paulus itu dia memberitakan, ketika dia memberitakan kepada orang Yahudi itu mereka menolak Kristus gitu. Makanya terjadi yang namanya keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Itu ada di kitab Roma itu, Bang. Iya, jadi kalau kita melihat di dalam Matius 15 yang saudara maksud itu, seorang wanita Samaria kemudian datang memohon kepada Yesus agar supaya anaknya itu, ya, menyembuhkan anaknya. Lalu kemudian Yesus mengusir karena dia mengganggu gitu. Iya. Lalu dia tetap ngotot. Lantas Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Iya, benar-benar. Perempuan itu berkata kemudian, betul guru, betul Tuhan. Tapi bukankah kemudian guguk makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Kata Yesus, wah ini keren ini, imanmu besar wahai ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Nah, Yesus mengaminkan pengakuan wanita itu kalau wanita ini adalah guguk pemakan sampah yang jatuh dari meja majikan. Dengan kata lain, ketika wanita ini mengaku kalau dirinya anjing bukan domba, Yesus mengiyakan, Yesus mengaminkan sehingga dikasih hadiah berupa kesembuhan. Justru dalil itu membuktikan bahwa Yesus benar-benar
diutus hanya kepada Bani Israel yang hilang. Nah, terkait dengan dia menyembuhkan anak tersebut, saya sering memberikan contoh. Seorang dokter itu adalah profesi pada seseorang yang memiliki sumpah. Mereka disumpah untuk lebih mementingkan kemudian pasien daripada hal-hal yang pribadi yang tidak prinsip. Maka seorang dokter ketika dia ngantuk, ketika dia lelah, capek, tidur dia, lalu kemudian rumahnya diketuk, wajib hukumnya dokter itu bangun karena sumpah. Karena janji ikrar sebagai seorang dokter terkantuk-kantuk untuk mengobati pasien tersebut. Itu hukum di dalam kedokteran sebagai profesi kedokteran. Nah, ketika kemudian seorang dokter diutus ke Papua oleh presiden ke Papua untuk menyelesaikan penyakit yang merebak di masyarakat di sana, tiba-tiba setelah dia transit di Makassar ada orang pingsan, dan ini Makassar bukan Papua. Ada orang yang pingsan di bandara, maka sebagai dokter, meskipun dia diutus untuk orang Papua, wajib hukumnya dia mengobati orang yang pingsan yang ada di Makassar itu. Itulah seorang dokter. Itulah Yesus yang datang ketika kemudian dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kemudian ada orang yang membutuhkan pertolongannya, Yesus tolong dengan mengatakan, besar imanmu, engkau adalah guguk yang makan sampah dari Bani Israel. Wanita mengiyakan, Yesus mengiyakan. Jadi kita ini yang jauh dari Yesus, yang tidak pernah berjumpa dengan Yesus, yang tidak pernah bercakap-cakap dengan Yesus, tidaklah bisa menjadi domba, menjadi pengikutnya. Sebab kenapa? Orang yang bertemu langsung dengannya, percaya kepadanya, bercakap kepadanya, melihat dengannya, bahkan berdiskusi dengannya, itu tidak bisa menjadi domba, tetap aja dianggap sebagai guguk. Nah, ini yang perlu disadari. Makanya umat Islam itu sangat menyesalkan kenapa saudara-saudara saya Kristen itu begitu kekeh mempertahankan kepercayaannya, padahal Yesus itu hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Nah, inilah yang membuat saya kemudian tampil di tengah-tengah teman-teman semuanya dengan pola yang saya punya, dengan karakter yang saya punya, dengan ilmu otodidak yang saya punya, sesuai dengan amanat Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia seluruhnya kepada jalan Tuhanmu dengan cara-cara yang hikmah. Demikian. Ayu wa na'am. Paham itu menurut penjelasan dari Bang Sumna tadi. Terus itu ada lagi tuh Bang, yang ada yang orang Romawi itu, abang tahu ceritanya itu? Yang mana? Ketika ada orang Roma ya kan datang ke, waktu itu Tuhan Yesus sedang bersama murid-muridnya, tapi ketika Tuhan Yesus mau pergi ke rumah orang Romawi itu, dia juga orang Romawi itu dia sebagai bawahan, tapi dia mempunyai juga bawahan gitu kan. Nah, terus dia bilang begini, aku tidak pantas menerima Tuhan di rumahku. Jadi katakan sepatah kata saja, aku yakin hambaku pasti akan sembuh gitu kan. Terus Tuhan Yesus bilang begini, aku tidak pernah melihat iman yang sebesar ini di bangsa Israel begitu. Nah, jadi singkat cerita, bawahannya itu sembuh. Jadi itu ada keterkaitan dengan yang perempuan Virofenisia tadi. Ya tapi udah jelas tadi abang cuma nggak jelasin juga kan. Ya. Ya. Oke lah ya. Itu tertulisnya di Matius 8. Iya. Silakan. Ada lagi mungkin? Udah cuman itu mungkin ya bang. Nanti siapa tahu kita boleh bertemu, boleh ya kan. Nanti ya. Waktu lain hari. Baik. Aku ke room sebelah dulu ya bang. Baik saudara Efram, sehat selalu bang. Tuhan berkati bang. Amin. Bang Suma harus pelan-pelan suara, jangan sampai ditombak. Padahal sariawan itu ya, kalau kecil suaranya kayak begini bagus gitu. Setuju nggak teman-teman di bawah kalau suaranya Bang Suma kayak gini? Setuju nggak kawan-kawan? Setuju.
Intinya abang jangan dibesarin. Kalau abang dibesarin, cepat itu kenanya. Kecil aja gambar setuju. abang. Ada yang setuju, ada yang enggak. Lu pikir enak Sariawan itu? Abang, Beda lagi dia yang bilang kan, luka. oke bang, saya permisi, Tuhan berkati. Itu maksudnya salam atau gimana tuh dia? Tuhan memang Tuhan memberkati memberkati. artinya Tuhan memberkati itu ya saya aminkan karena dia bercerita Tuhan sifatnya universal kepada sembahan yang benar. Rabbus samawati wal ar, yang kemudian kita sebut Allah Azza wa Jalla. Dia nggak bilang Yesus memberkati ya, itu Nah, salah. kalau itu aku nggak bisa bilang amin. Tapi tadi ada anak ini sepertinya dia nggak sadar apa yang dia ucapkan. Selalu dia bilang gini, Tuhan Yesus mengobati, Tuhan Yesus datang. Kok ada Tuhan gitu loh, bergerilya di muka bumi, ngapain coba kalau Tuhan bergerilya di muka bumi gitu. Sama seperti Krishna Bang Andi. Ya itu dia. Sadar gak sih mereka-mereka itu kalau ada seorang manusia di muka bumi, ada ya manusia ini diludahi, mengobati orang, bermujizat, pokoknya beraktivitas di bumi lah. Sekolah menurut pendeta, dibilangin Tuhan. Gitu ya Bang. Ya itu dia tuh. Iya. Apa ya bilangnya, berbahagialah kita umat Islam ini ya, karena Al-Quran itu kan menerangkan dengan sangat jelas di dalam surah Al-Araf ayat 158. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Jadi yang merasa manusia harus mendengarkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah kepada kita semuanya. Jadi umat Islam yang ada di Indonesia, meskipun mereka bukan orang Arab, bukan orang Oman, bukan orang Irak, Iran, Arab Saudi, Afghanistan, ya, tapi minimal mereka memahami bahwa Islamnya dia itu sudah sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Karena Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk kita seluruh umat manusia, terlepas apapun sukunya, bangsanya, dan seterusnya. Berbeda dengan Yesus, mengaku dengan mulutnya dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, sedangkan saudara kita Kristen yang ada di Indonesia itu bukan Bani Israel, tapi mereka merasa nempel di sana. Nah, inilah pembandingnya antara kita dengan saudara kita Kristen. Kita Islam karena Islam dikhususkan kepada kita seluruh manusia, sedangkan mereka mengaku sebagai pengikut Yesus, sedangkan Yesus yang adalah Nabi yang datang di tengah Bani Israel itu hanya untuk Bani Israel saja. Kalau mereka mengatakan, oh enggak, ada Yesus itu diutus kepada seluruh umat manusia dalam Matius 28, ini perlu kita diuji lagi, apakah itu Yesus yang adalah untuk Bani Israel ataukah Yesus yang beda? Karena kalau itu juga adalah Yesus yang sama, maka Yesus berarti pelin-pelan, karena dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Silakan, mungkin ada yang mau menambahkan. Gak ada kayaknya. Kita sapa dulu, ini ada Yai Dalom. Selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Yai Dalom NNZZ. Halo. Selamat malam, assalamualaikum. Silakan dibuka mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma, Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya fans beratnya Bang Zuma nih. Apakah boleh saya seorang muslim bertanya Bang Zuma? Iya, silakan Bang.
Saya mau minta pendapat Bang Zuma keterkaitan masalah jin, Bang Zuma. Oh, jin. Iya, Bang Zuma. Kenapa dengan jin, Bang? Jin itu menurut Bang Zuma laki-laki atau perempuan, Bang Zuma? Mohon penjelasannya. Waduh. Mohon maaf ya, lucu. Jin itu ada laki, ada perempuan, Bang. Karena mereka juga beranak cucu. Oh gitu ya, Bang. Iya. Tapi boleh saya berpendapat, Bang? Silakan. Kalau menurut saya ini, Bang ya, Iya. kalau jin itu perempuan, Bang. Kenapa Karena kalau bisa? dia laki-laki, Parah ini. kalau dia laki-laki Jangan-jangan bukan jin, Bang, namanya, Bang. Tapi John. John, oh iya, masuk akal, Bang, masuk akal, betul. Kayak Bang John yang berdebat pada malam-malam itu, Bang Zuma. Ya, ini aja Bang Zuma, karena saya fans beratnya Bang Zuma. Saya mendoakan Astagfirullahaladzim. Bang Zuma dan Bang Andi semuanya Bunda Rahma dalam keadaan sehat. Gak ada Bunda Rahma, Bang. Blokir permanen ada di ya? sini, Bang. Bunda Rahma gak ada. Oh ya. Salam kenal aja Bang Zuma. Saya dari Palembang. Iya, sama-sama, Bang. Oke, saya turun Bang. Terima kasih Bang. Titip salam Iya, buat John ya Bang. sama-sama. Sama John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh, jadi Padahal kalau aku tadi udah perempuan serius jin, loh. kalau Pertanyaannya itu kayaknya laki-laki, John. menarik. Segeralah teman-teman yang punya nama John itu ganti nama lah. Ganti nama gitu ya. Selamat malam Rusli, agama apa Bang? Islam Bang. Assalamualaikum. Pelan kali suaranya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bang Cuma, saya pengen tanya, boleh nggak? Boleh. Iya, silakan. Saya kan punya kapal, tapi karyawan saya semuanya itu oten, sedangkan saya orang Islam. Gimana tuh Bang? Kapal. Ya. Saya pelaut Bang, tapi karyawan saya Abang semuanya itu. atasannya, karyawannya Oten. Iya, semua Bang. Saya yang punya kapal Bang. Iya. Loh, karyawan saya itu semuanya itu oten semua. Kira bagaimana itu Bang? Ya nggak apa-apa. Dalam hal seperti itu nggak masalah. Selama bukan Anda yang dipengaruhi kemudian untuk meninggalkan Islam atau melanggar ajaran Islam, nggak masalah Bang. Cuman alangkah baiknya kalau kita punya usaha itu banyak yang mendoakan kita. Karena kalau mereka berdoa kepada Yesus kan gitu, bukan berdoa kepada Allah. Iya, makanya itu Bang saya mau bertanya. Iya. Iya, gimana itu? Ya kalau saya sih ya silakan aja, selama itu tidak ada hubungannya dengan akidah, tidak ada pelanggaran di sana, silakan aja. Tapi alangkah baiknya kalau bisa yang kita pekerjakan itu adalah Muslim. Kenapa? Muslim menghasilkan lalu kemudian dipakai untuk menafkahi anak istri mereka, itu akan menjadi amal jariah untuk kita. Oh, iya. Gitu Bang. Tapi kalau kita mempekerjakan kemudian non Muslim, ya kita juga beramal. Tapi Iya. lebih banyak faedahnya ketika yang dipekerjakan itu adalah Muslim. Oh iya. Makasih Bang. Iya. Tapi pesan saya saudara Rusli, kalau ada karyawan yang bernama John, tolong untuk didorong ke laut. Ternyata itu adalah jin dalam bentuk pria. Bang Rusli, itu abang kapalnya kapal penumpang apa kapal barang Bang? Kapal ini Bang, kapal penangkapan ikan. Aku perempuan Tongkol, Bang, aku talang. perempuan. Oh Mbak. Ya. Penangkapan ikan tongkol.
Nah, ikan salah nama tuh, kebalik. Ikan tongkol kesalahan. Oke. Oke, Bang Rusli. Oke bang, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next ada Bang Marben. Selamat malam. Silakan dibuka mic-nya Bang Marben. Ya, kabur. Belum ada Oten, Abah. Iya, nggak apa-apa, Bang Handi. Atau kita ngobrol-ngobrol dikit. Boleh. Tanggapannya Abah tentang kebakaran LE. Apa itu? YouTube bahaya. Oh iya sih. Nggak boleh katanya ya. Yang jelas ini loh fenomena yang berkembang sekarang ini adalah bagaimana caranya menghentikan Bang Juma itu berbicara di media sosial. Mereka sudah mulai pada panik. Ini bener loh. Mereka terorganisir masif sekali gitu. Setiap ada Bang Juma, mereka berdatangan. Caranya adalah naik diskusi memancing. Kalau enggak, naik diem mereport. Kalau enggak, lewat dari bawah. Bang Juma harus diselesaikan. Enggak boleh ngomong lagi. Kenapa demikian? Karena dengan adanya Bang Juma ya itu udah banyak orang berakal dan memeluk Islam. Itu Masya yang Allah. perlu diwaspadai Bang Juma. Betul banget, Gitu. betul. Iya, benar sekali tuh. Makanya suara saya pelanin, biar nggak ditombak lagi terlalu banyak akun nanti. Yang paling gila adalah membuat akun-akun palsu, baik sahabat Bang Juma, Maya Bung Bang Juma, begitu dipakai dengan hal-hal yang negatif supaya Bang Juma ini disangka bahwa Bang Juma suka minta-minta, suka nepu. Konotasinya negatif lah karena akun-akun cloningan itu. Jadi umat Islam juga jangan percaya akun-akunnya kayak gitu. Terlanjur follow ya di unfollow kembali. Banyak cara yang mereka lakukan lah. Karena apa? Diskusi baik-baik dia tidak bisa mendapatkan apa-apa. Nah, dengan cara licik yang dilakukan oleh Belanda. Itu yang dia lakukan selama ini yang saya pantau ya. Dan ini fakta loh. Benar nggak teman-teman yang menonton di sini? Benar atau benar? Yang di YouTube juga. Benar apa benar nih? Prediksi kami nih. Benar. Oke, disambit lagi, disambut dulu tamunya tuh. Laslovan kreatif, selamat malam. Agama apa? Muslim, Mbak. Ucapin salam, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau disampaikan, Bang? Nyimak aja, Mbak, minta turun aja. Oh, nyimak aja. Buat yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Yang ingin membantah argumen Bang Juma silakan naik. Sebenarnya gampang nih saya kasih tahu buat kalian ya. Untuk menghentikan Bang Juma itu gampang. Kasih aja Bang Juma tiap hari 3 kali sehari kopi campur masaku. Dijamin dia ketiduran. Enggak diskusi-diskusi dia. Silakan jumpain beliau ke rumahnya. Bodoh nih tung timneon nih tersongol jaman tungkan. Orang Batak. Sahman. NST selamat malam. Agama apa, Bang? Waalaikumsalam. Islam dong, Mbak. Gak ada yang ngucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang mau disampaikan bangsa? Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga sehat-sehat Apa yang semua mau Bang ya. disampaikan bangsa? Amin. Ya bentar ya Bang Arab ya. Apa yang mau disampaikan Bang Sahnan? Saya cuman tadi Bangsa. heran melihat channel Sedis ada Alka TV. Dia katanya menyesal mualaf.
Itu benar apa Bang tidak Arahap. tuh? Terus kenapa Anda yang heran? Gak heran aja. Di itu akun betul apa akun tipu-tipuan ya? Bang Andi. Iya Mas Tuja, ini kenapa Anda yang heran gitu loh? Enggak, dia yang kemarin kan sudah mualaf, sudah sempat Nah. mualaf kan. Nah, terus Anda heran? Itu tadi saya melihat apa dia katanya menyesal lah mualaf, dia baliklah ke apa, dan dia kan sudah secara nggak langsung sudah murtad kembali tuh kan Bang. Ya, terus kenapa Anda yang heran? Biarin aja gitu loh. Oh, enggak, berarti dia Kan kecuali gitu. gini loh Bang, izin dulu Bang. Kecuali dia merusak tanaman Anda di kebun, nah baru heran. Kan enggak, tanaman aman-aman aja kan, enggak diseruduk-seruduk sama mereka. Ya, betul. Aman. Sawah, kulkas di rumah aman, nggak diseruduk, aman kulkas. Aman. Aman, jadi nggak usah heran, biarin aja gitu loh. Oh gitu. Oke. Ya soalnya begitulah, oke. Ya aduh, bikin soal lagi. Oke lah Oke ya begitu. Bang Sahnam. Kalau Ya saya sapa yang lainnya Bang Sahnam. Bang Harahap apa yang mau disampaikan Bang Harahap? Ini untuk Bang Juma Kak. Semoga Bang Juma tabah menghadapi segala cobaan yang ada sama tonton ini Bang ya. Semoga Bang Juma selama Nabi pun jangan coba juga nih dibesarin, Bang. gampang kena. Kita pun coba juga Gampang kena sampai report kalau ya kan? dibesarin. Semoga sehat-sehat lah Bang Juma, panjang umur dan semua yang ada di sini lah ya. Itulah yang saya sampaikan sama abang-abang kakak. Udah Bang ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baca kutu selamat malam. Malam Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Cuma, Bang Andi, Bunda Jam Blokir berapa? sama sahabat. Jam berapa di sana, Deng? Di sini baru jam 5. Jam 5 Bang Andi. Jam 5 sore. Iya. Ini sementara perjalanan menuju ke Madinah nih Bang Andi. Oh, Masya Allah, hati-hati Bang. Oh, beliau ini. Iya. Ada wifi di sana Iya, deh. Bang. Mana ada wifi Bang, kita beli kota. Ya Bang, kita jajah. Norak kali kok Bang. Norak kali kan. Beli kota mahal loh Bang. Saya aja di sana cuma berapa ya? 12 hari itu kotanya 1.200.000. Iya, Masya Allah. Luar biasa memang. Oke, Bang Batu, Sapa-sapa aku aja. sapa yang sebelah dulu ya Bang. Silakan Bunda. Kalau ini saya diteruskan aja ke Bapak. Miranda selamat Miranda Flo selamat malam, agama apa Mbak? Miranda. Iya, selamat malam. Wah, kayaknya agama Kristen ya. Tidak, saya agama Muslim, cuman saya senang mendengar pencerahan-pencerahan. Ngucapin salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau disampaikan Bu? Ini saya baru keluar dari penjara, jadi saya mau banyak mendengar pencerahan-pencerahan biar semangat gitu kan. Saya baru keluar 1 minggu dari penjara. Masya Allah. Iya, insya Allah kuat. Masya Allah, Masya Allah. Bang Juma ini pasien lama, namanya Kriston, kayaknya dia baru datang dari neraka. Silakan Kriston. Halo Bang Suma, Bunda Blokir ya. Kriston baru datang dari neraka kan? Saudari Kriston, apa kabar saudari? Sehat? Laki-laki kok saudari Bang? Puji Tuhan, Ya, luar gimana? biasa. Sehat walafiat, puji Tuhan luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudari di mana ini? Di Papua? Iya Bang, saudara lah kok saudari. Di rumah Masih Bang. mending. Oh, di rumah. Iya.
Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, sehat. Iya, alhamdulillah. Kapan rencana meninggal dunia? Sudah ada belum? Kok ketawa sih? Mana ada orang rencana meninggal? Abang mau ngirimin dia jas gitu. Parah kok bang. Begini bang, saya mau sampaikan aja. Kalau saya bertemu lagi Yesus di tahun 2024 kemarin. Apa katanya? Masih pirang rambutnya? Enggak lagi? Oh masih sama seperti yang di gereja kita. Masih Ya tapi sama, kan Bang. dulu ini tatonya dulu kan lalat, sekarang udah berubah jadi kecoa, udah membesar juga. Tatonya enggak, masih kecil aja. Tatonya bang, Tuhan kita melarang tato bang. Enggak, kan katanya saudara bertemu dengan Yesus. Dia kan punya tato, tatonya membesar, enggak? Tidak ada tatonya di tubuhnya, tubuhnya suci kok ngapain ditato bang? Oh tapi ada tato di pahanya. Oh itu nama, itu menurut kitab Wahyu ya bang ya. Iya betul. Tato lah itu karena dia ngukir paha gitu. Nah ini bukan kita belajar kitab Wahyu, tapi ini penampakan, penglihatan, karunia gitu bang. Saya dapat lagi 2023 dapat, 2024 sudah dapat lagi bang. Itu Masih puji gondrong Tuhan beliau, sekali. masih gondrong. Masih sama bang, puji Tuhan, haleluya. Oh, mengkilap. Ada Amin. cahaya gitu. Cahaya tampan bang, bercahaya. Mancung nggak? Mancung bang hidungnya bang. Woi luar biasa. Gigi masih kuning kayak dulu. Itu yang nggak ada dalam gambarannya bang. Enggak, maksudnya giginya saudara Kristen masih kuning. Udah disikat bang, pakai gurinda bang, pakai. Nah itu maksud saya. Saya gurindanya pakai kitab di kepala bang. Ini sebenarnya Kristen, kamu dengar gak sih kalau Bang Juma ngomong? Dengar lah. Bang. Dengar. Beliau ini salah satu PNS yang suka membuat karyawan di kantornya tertawa. Iya, Betul kan? Betul bang. Saya lebih senang menghibur orang bang daripada Iya. berantem. Lama-lama Betul maut lagi. sekali. Iya. Jadi bagaimana bang dengan Bang Logika, udah aman, udah akur bang atau bagaimana? Bang Logika, ya kita tunggu aja kabarnya. Kan beliau mengatakan saya merintahkan injak Bible kan gitu. Oh betul. Tapi kemarin sampai Bang Suma itu sumpah di pakai Quran lah, sumpah taruh Quran di kepala dan minta apa itu? Iya, karena dia minta mubahalah kan. Seperti itu. Jadi sesuai dengan permintaannya yang saya ikuti. Biar tidak ada fitnah, supaya orang semua lihat gitu. Kan dia sudah membenarkan dan mengiyakan dengan sepenuh hati kalau aku yang minta dia injak Bible. Ya udahlah. Dan saya juga merasa nggak pernah, jangankan meminta dia menginjak, ada niatan saja nggak ada dalam hati saya. Bayangkan tuh, sumpah saya itu niat saja nggak ada, apalagi sampai berani mengucapkan ucapan perintah untuk memerintahkan dia nginjak Bible. Tidak masuk akal. Saya yang memerintahkan dia nginjak Bible, lalu kemudian saya juga yang memberikan surat teguran keras terhadap perilakunya. Sedangkan gereja-gereja, persekutuan gereja saja nggak memberikan kutukan itu, surat teguran. Saya yang memerintahkan, saya juga yang beri teguran. Itu namanya konyol. Iya. Tapi surat tegurannya dari lembaga mana bang? Dari saya sebagai pembina Apologet Islam Indonesia, memberikan teguran keras atas tindakannya menginjak Bible. Tapi masa juga saya yang suruh, saya juga yang kutuk dia, kan tidak masuk akal. Ya kita lihat aja nanti kesaksiannya di Polda. Dan kalau beliau dengarkan ini, ada lebih baik Anda jujur ya daripada Anda menguatkan argumentasi bohongan di depan polisi. Apakah betul saudara menginjak Bible atas
perintah Bang Zuma. Anda mengatakan iya. Itu lebih berat lagi nanti. Mending Anda ngakui jujur, enggak Pak, saya cuma membuat opini publik supaya Bang Zuma itu dijauhi sama penggemarnya gitu. Mending begitu daripada dia mengatakan iya, dia memerintahkan saya. Karena dia akan dipersulit oleh dirinya sendiri, akan dimintai bukti, akan dimintai saksi, dan bukti itu nggak ada. Bukti itu nggak ada. Iya. Tapi dia punya itu kuasa hukum ada loh yang dari itu. Ya kuasa hukumnya banyak, mulai dari yang dari neraka, dari mana jahanam itu kuasa hukumnya semua itu. Kiri kanan iblis yang membisikkan dalam hatinya itulah kuasa hukumnya. Yang mengajak dia untuk kemudian berbohong, berdusta, memfitnah, itu kuasa hukumnya dia. Iblis. Saran saya begini Bang, udah mau dekat apa Idul Fitri ya? Atau mau bulan Ramadan nih, mendingan akur-akur aja Bang. Ya saya Daripada akur. gitu. Saya akur. Saya akur malah. Saya tak ada masalah. Cuman dianya aja yang menebarkan Masih kebencian. keras ya? Ya, menebar kebencian. Siang malam bahas saya. Dianya. Saya nggak pernah mau bahas dia untuk apa. Orang nggak penting pun dibahas. Nggak penting bagi saya, dia itu bukan siapa-siapa. Ngapain saya bahas dia? Mikir tentang dia saya kagak. Ngapain saya bahas dia? Terlalu terhormat beliau itu saya mau bahas atau saya mau pikirkan. Enggak Oh, ada. sudah bahas lagi Abah. Kristen, pertanyaan yang lain aja. Diskusi aja Iya. Kristen. Sudah cukup. Tapi Iya, sebelum itu saya mau diskusi, sampaikan lagi di tahun Kristen, 2024 sebelum kemarin diskusi. bulan September saya dapat penglihatan lagi mengenai Wih, Tuhan Yesus. penglihatan. Iya. Penglihatan apa? Penglihatan apa? Tuhan Yesus itu memakai jubah merah seperti abang logika itu. Iya. Baju putih tapi ada selendang ya atau apa itu yang berwarna merah. Makanya saya takut juga. Pakai mahkota enggak? Pakai mahkota enggak? Enggak pakai mahkota. Oh, enggak pakai mahkota. Iya. Itu jubahnya panjang berapa meter? Kurang tahu saya, tapi yang jelas itu yang penampakan. Bang Kristen Kita kalau lagi- ngomong kayak gitu nggak berdosa emang Bang? Ya saya menyampaikan. Saya menyampaikan apa yang saya lihat, tapi saya tidak pernah mau menyangga atau membantah apa yang teman-teman tanyakan atau menyindir atau memperintir atau apa memframing. Saya tidak perlu untuk membantah itu. Biarkan aja. Makanya saya menawan dengan Bang Zuma. Waktu Kristen, waktu kamu penampakan itu penglihatan, Kristen waktu kamu dapat penglihatan itu, kamu nggak peluk Yesus itu? Justru kalau saya dipeluk, pernah saya waktu tahun 2016 saya dipeluk loh oleh Tuhan Yesus. Oh, kamu dipeluk, bukan kamu yang meluk. Saya kan kalau lihat Yesus kan tahu sendirilah, ganteng ya kan, terus mancung bule. Saya kalau dapat penglihatan ngelihat dia pasti saya peluk gitu. Iya, saya yang dipeluk oleh Tuhan Yesus karena itu. Tapi saya ada penglihatan saya anak kecil, bukan saya seperti yang kamu dewasa anak sekarang. kecil. Ya, masih dalam anak kecil. Jadi saya ibaratnya anak buat Tuhan Yesus gitu. Jadi dia memeluk saya karena kasih sayangnya gitu. Itu di 2016. Jadi waktu kamu dipeluk itu kamu dielus-elus lah ya, disayang-sayang gitu ya. Iya, betul. Pernah nggak Bang Kristen mimpi kayak ngopi bareng gitu? Oh, tidak ada ngopi bareng Bang. Oh, belum ya. Mungkin satu saat Iya. akan mimpi ngopi bareng gitu sama Tuhan. Ngopi darat, ngopi bareng di darat ya. Di surga tidak ada ngopi-ngopi Bang. Ya siapa tahu aja ada warkop Bang. Siapa tahu. Enggak. Di surga tidak ada warkop Bang. Pada Lalu warkop bagaimana ada dengan warkop. pernyataan Yesus yang mengatakan apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di sini, bertemu dengan aku di sana, jangan kamu percaya. Itu kata Yesus. Sebab itu adalah penyesat, bukan dirinya. Iblis
yang nyamar-nyamar Yesus, kata Yesus. Bukan Gimana begitu itu? ayatnya, Bang. Jangan kamu percaya kepada mereka yang menggunakan nama saya, di sinilah Mesias, di situlah Mesias. Janganlah kamu percaya. Itu karena itu guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu. Nggak begitu dalilnya, justru itu yang salah. Mesiasnya datang kemudian mengaku Yesus, tapi itu bukan Mesias yang asli. Itu adalah Mesias palsu. Itu apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nabi Daniel menubuatkan akan datangnya pembinasa keji yang kemudian ingin menyamai Tuhan dan kemudian memutarbalikkan firman yang maha tinggi. Betul sekali, Bang. Nah, pada waktu itu jika seorang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di sana, atau Yesus ada di sana, ada di sini, jangan kamu pergi ke sana, jangan kamu percaya. Itu pesan Yesus tuh. Jadi kalau ada kemudian orang berkata, saya melihat Yesus, ya orang-orang dilarang Yesus untuk percaya. Jadi kalau saudara mengatakan Anda ketemu dengan Yesus, ya saya katakan itu bukan Yesus, yang Anda temui itu adalah iblis. Ini kan mimpi, bukan orang yang menyampaikan kepada saya, tapi saya langsung bertemu dalam kondisi takbirnya mimpi atau tabir mimpi gitu, Bang. Tapi untuk ketahuan Abang, kebakaran di California itu sudah ada yang dapat pesan juga dari Tuhan. Seorang TikToker, dia menyampaikan pesan itu kepada orang California di tahun 2024 di bulan April sampai bulan September. Dia harus terbang dari Georgia ke Amerika untuk sampaikan pesan Tuhan, untuk mengungsi dari California karena akan ada bencana. Nah, jadi kenyataan bahwa pesan Tuhan itu benar-benar ada buat kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Bukan saya saja dapat, tapi orang luar negeri saja dapat, Bang. Artinya Tuhan kita itu benar-benar ada gitu. Kalau saya melihat sekarang ini orang berlomba-lomba mencari sensasi. Apa itu? Setelah kejadian, mereka membuat PT-PT, membuat video-video dan memviralkan bahwa hal itu sudah pernah disampaikan, sudah pernah diingatkan dan seterusnya. Tapi kesemuanya itu adalah hoax. Yang benar itu Al-Quran. Al-Quran 1400 tahun silam sudah menceritakan tentang yang terjadi di LA itu. Itu baru betul. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 266. Bukan masalah itu sudah kita, disampaikan. Bang, pesan Tuhan, penampakan Tuhan untuk si Nah itu kalau itu dibuat-buat itu. Saya juga bisa bikin PT. Saya juga bisa bikin PT. Iya, saya juga bisa bikin PT begini. Saya video hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 16 ya, tanggal 15 saya bikin PT, habis itu saya mengatakan, sahabat-sahabat pada hari ini tanggal 2 bulan April 2024 saya mendapatkan penglihatan di Los Angeles nanti itu akan terjadi kebakaran dahsyat. Itu saya viralkan. Padahal baru saya buat hari ini. Itulah yang ada sekarang. Untuk kemudian mengatakan, untuk menjual kemudian untuk menjual kemudian hal-hal yang sifatnya untuk membangun opini bahwasanya oh Tuhan mereka betul. Yang tidak diragukan itu Al-Quran yang tertulis, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah min nakhil wa anab tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahul kibar wa lahu surya du'afa fa asabaha i'sar fihi nar fahtarakat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum yatafakkarun. Itu baru betul. Ini 1400 tahun silam, ini yang benar ini. Ayat suci Al-Quran yang tidak diragukan. Orang-orang kalau mau berpikir dari mana kemudian Rasul Muhammad SAW menyampaikan hal ini 1400 tahun silam,
bisa kemudian benar-benar terjadi. Karena Al-Quran itu datang untuk menceritakan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. 1400 tahun silam diceritakan terjadi hari ini. Maka terjadi hari ini. Nah, itu tidak bisa dipungkiri, Bung. Jadi dikatakan dalam Al-Quran bahwasanya ada sebuah kota, ada sebuah tempat yang kemudian perintahnya, adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka memiliki segala macam kemudian kenikmatan-kenikmatan berupa buah-buahan dan seterusnya. Kemudian datanglah masa tuanya. Artinya menanamkan sesuatu pada awalnya, lalu kemudian yang ditanamkan ini terlanjur dilakukan ya sebagai satu tradisi atau budaya kepada keturunannya secara turun-temurun. Sedangkan yang membawanya sudah tua, sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu Allah kemudian mengatakan apa? Kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Jelas ini. Ini tidak bisa dipungkiri nih. 1400 tahun silam Al-Quran sudah menerangkan adanya tiupan angin yang berupa tiupan angin yang mengandung api. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jadi kalau hari ini Anda mengatakan saya bermimpi LA begini tahun sekian, nah, siapapun bisa melakukan itu dan mengatakan itu. Luga Tambunan jauh lebih hebat. Kalau mau Ya, dilihat gimana? dari zaman nabi-nabi dulu, nabi-nabi dulu itu banyak ditolak Coba oleh Kriston, kaumnya. sebentar dulu. Ini pada nggak sabar. Ya Ramadan, apa yang mau disampaikan? Iya, saya kenalkan, saya Islam, Ibu. Ya. Bang Juma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat support sekali sama Bang Juma. Kebetulan saya juga punya kantor hukum dan juga saya selalu mengisi ceramah-ceramah juga Bang Juma. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Alhamdulillah, saya juga sambil mengurus klien yang punya masalah tanah. Saya amar ma'ruf juga Bang Juma gitu. Alhamdulillah saya banyak kajian juga Bang dengan klien-klien saya gitu Bang Juma. Kebetulan saya dengar semuanya itu, saya sangat support sekali sama Bang Juma. Bang Kriston, ketika tadi saya dengar ceritanya, kalau di Islam itu tidak boleh mengarang ya Bang Kriston ya. Jadi harus ada dalilnya, harus ada datanya, harus ada sumbernya, yaitu kepada Al-Quran dan hadis. Karena kalau di Islam itu dikatakan bahwa taraktu fikum amroini lan tadilu mata masaktum bihima. Kita bilah waktu Nabi SAW, telah aku tinggalkan dua perkara, selama berpegang teguh dengan dua perkara tidak akan sesat, yaitu kepada Al-Quran dan hadis. Gitu. Maka mengaji pun isinya itu tidak boleh mengarang. Jadi tidak boleh asal disatu-satukan, dicocok-cocokkan, cocokologi gitu ya, itu nggak boleh. Karena Allah berfirman, mangkola fi kitabil ajwajala birohi fasabafakot ahto. Barang siapa mengartikan firman Allah dalam pemikiran sendiri dengan mengarang sendiri, walaupun benar tetap sungguh salah. Itu yang benar aja salah, apalagi salah. Jadi harus ada datanya, berdasarkan dalil yang jelas gitu, Bang Kriston. Itu mungkin. Makasih Bang. Ya makasih ya Bang Ramadan ya. Oke, kita sambung lagi ya. Si Kriston itu memang agak lain itu. Oke, kita sapa dulu. Bentar dulu, Ini bentar ada- dulu. Izin dulu. Pak Ramlan, kalau tahu nomor HP saya, bisa kita berbagi nomor telepon ya Bang ya? Boleh. Saya juga ingin tahu telepon semuanya kalau bisa. Bang Juma juga saya pengen tahu Bang Juma, boleh kalau. Yang melalui saya aja Bang, nomor saya ada Siap. di bawah, nanti diketik aja teman-teman sambil nyimak Bang, nanti diambil dibawa. Ya, Ya. saya gaptek soalnya nih. Bang Juma, saya mau tanya juga tuh masalah yang Polda tuh gimana Bang Juma? Gimana? Nanti lewat telepon aja Bang masalah itu. Oh gitu, siap. Iya, itu internal Masalah nanti. apa Bang Andi? Di Polda. Oh iya. Saya akan bantu juga Bang, insya Allah. Insya Allah, Bin. Nomor HP saya ini Makasih, di bawah, saya Bang. ketik ya Bang ya. Boleh. Ya. Ketiknya di mana Bang? Bang Andi, ketiknya di mana?
Ini di bawah nih bang tuh. Baca bawah. Itu di bawah tuh, Bang. Bawah. Typing itu ada orang-orang typing tuh namanya Pak. Saya nggak nyontek nih. Itu ada bang itu screenshot bang. Oh iya, Bang siap, apa siap. adanya. Apa adanya yang, screenshot. yang 800 ya? Iya. Siap. Wih, banyak Salah. netizen yang tahu nomornya Bang Andi ya, luar Masya biasa. Allah. Abang. Siap bang, sudah saya salin bang. Kita ke karena ya. Kalau nggak mau bicara saya turunkan bang. Halo. Ya. Halo. Bang. Kemarin itu bang monitor bang. Iya paman. Bang biar jelas nih di sini. Al-KTP sekali lagi bang saya panggil nih. Assalamualaikum. Biar jelas di. Waalaikum. Masya Allah. Ya. Bang Waalaikum. Karena anda syahadat itu main-main. Bang. Kalau saya ngomong gitu, Bang. ya, Bang Andi, Nanti nge-lag bang, putus suara Bang Andi. Sekarang enggak lah. Sekarang udah normal. Sekarang ya, ya. Bang kalau Normal, KTP kemarin anda syahadat itu posisi enggak, saya kemarin nggak anda terima. syahadat itu main-main apa serius? Sebentar, Ya. Bang Andi, sebentar. Ada yang bilang saya nyari koin apa tuh, sebentar. Halo? Udah bagus suaranya bang didengar. Iya, suara saya ada nggak, Bang Andi? Ada. Mendengarkan kami bang? Ya. Dengar. Ya. Kemarin ada syahadat itu syahadat beneran apa lagi main-main bang? Kalau saya main-main, saya dilaknat sama Allah. Itu iman, Bang Andi. Pertanyaan Bang Andi itu yang saya kurang suka. Pertama, Bang Andi kemarin turunin saya. Sedangkan kalau saya masuk di room Kristen, tidak ada yang kayak begitu, Bang Andi. Kedua, Gimana? Bang Andi menyambut saya itu seperti orang yang seujon lebih dulu. Sebenarnya yang tahu iman saya itu hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau saya bersahadat, tidak mungkin saya main-main, Bang Andi. Ini saya open kamera ya, kelihatan? Ya cukup jawab. Berarti jawaban anda tidak main-main itu aja sih. Nggak, saya open kamera nggak, Bang Andi? Open. Ya. Ada yang bilang saya cari koin ya. Ini saya sudah di Flores nih di rumah saya ya. Buat apa saya cari koin? Kita bukan kurang ini nggak ada ya. Supaya saya ini dulu sama orang-orang yang ngomong gitu. Ini anak abang saya lagi keluar nih. Soalnya ada yang ini tapping di bawah tuh. Ah itu cari koin apa deh? Untuk apa saya cari koin? Ya udah dihiraukan aja itu. Dihiraukan Bukan aja gitu itu, Bang Andi. Saya jujur bapak saya tuh udahlah nggak usah ngomong almarhum. Kami bukan keluarga yang nggak ada. Jadi jangan seperti itu orang-orang di bawah itu. Saya nggak suka. Ya biasalah netizen bang. Artinya kalau Nggak abang mungkin memang iman masih kami. Nggak mungkin saya main-main sama iman Bang Andi. Sampai saya saya dibawa sama tentara ke Kalimantan kemarin itu. Bentar dulu. Ini lagi. Ya intinya Saya adalah masuk kalau di anda masih room Kristen itu bukan saya karena mau nipu atau apa, tidak ada. Hanya Allah yang tahu. Saya udah bilang Bang Juma tuh yang malam itu bilang saya. Berarti Bang Juma yang connect sama saya. Karena Bang Juma bisa baca hati saya. Makanya Bang Juma udah sahadatin aja dia. Bang Juma bilang gitu. Berarti saya rasa Bang Juma yang bisa merasakan apa yang saya rasakan gitu loh. Gitu loh Bang Andi. Yang betul-betul tahu malam itu perasaan saya tuh Bang Juma. Makanya Bang Juma bilang udah saya kenal nih Al-KTP ini udah gitu.
Iya, silakan yang lain mungkin ada yang mau ditanggapi atau mau disampaikan. Ya, tapi saya sampai aku- sekarang ini belum mualaf, Bang. Sebentar Kristen sebentar. Belum mualaf Tapi saya dong. Kristen sebentar Kristen. Tapi Alktp saya mendengar sendiri kamu ngejelein Bang Juma depan Edis TV dan videonya ada. Ya, sudah saya kirimkan menjelekan ke Bang gimana, Juma. Bu? Coba dibuktikan. Saya jelekan Bang Juma seperti apa? Itu berserak di setiap udah di berserak udah ada Kata-kata videonya. saya apa, Bu? Ibu jangan fitnah. Kata-kata saya apa? Masalahnya itu kerekam dengan HP yang saya pakai sekarang lagi naik. Kalau ada Silakan satu diputar lagi kalau dekat. saya menjelekan Bu, silakan. Ya, Silakan Anda dibuktikan. mengatakan Anda menyesal. Nah, buktikan Bu kasus rekamannya, Islam. Bu. Jangan asumsi, Bu. Ada sama Buktikan Bang rekaman Juma, saya kirim ngomong. semalam. Kalau saya Ada menjelekan sama Bang Juma. Nengok. Satu dulu ngomongnya. Silakan. Ada sama Silakan. Bang Nggak apa-apa, Bang Andi. Biar saya kirim sama astagfirullahaladzim. Iya, coba Bu, silakan. Kalau saya Ada menjelekan Bang videonya. Juma, silakan. Ya, silakan Bu. Apa kata-kata saya? Saya pengen dengar juga Dengar. kalau betul saya ada Ya, ngomong. diam ya. Ya, Ya, baik. diam biar saya jelasin. Video itu di HP saya yang sekarang saya ada di sini. Jadi nggak saya buka, tapi video itu sudah saya kirim semalam sama Bang Juma. Dah. Iya, video itu dimana Ibu kamu minta mengatakan- tolong supaya ini kan banyak yang nonton, biar tidak dijadikan fitnah. Saya ini kan jujur ya, saya belum sunat, saya belum ada sertifikat. KTP saya masih Katolik ya. Jadi saya ini hanya mengikuti sholat aja. Waktu saya sholat pun saya nangis. Hanya Allah yang tahu, ya. Kalau memang ada yang ngomong begitu, silakan buktikan. Ibu saya ikut ke Kalimantan kemarin sama tentara yang bawa saya itu karena dia tahu siapa bapak saya. Begitu, Bu. Tidak mungkin ada orang mau bawa saya ke Pontianak ke Bandara Supadio tuh urus saya, kasih uang saya, kasih gini-gini. Gak mungkin, Bu, kalau dia nggak tahu saya siapa gitu loh. Kami nggak usah sombong, nggak ini, Bu. Tapi saya hanya ngomong, tolong yang seujon itu jangan seujon. Tidak semua orang seperti itu, Bu. Kami dari NTT itu jarang, Bu. Bukan saya ngomong suku, nggak mau. Kalau mau nipu, apalagi iman itu kami paling. Saya dari Katolik, Bu, nggak pernah main-main, Bu. Karena jujur ya, apa yang Bang Juma ngomong banyak yang saya selidiki, banyak benarnya. Tadi saya masuk di siapa? Iya, iya kakak. Kami dari Katolik nggak ada yang begitu, Bang. Apalagi saya sudah ke Krisma ya, sudah Krisma. Ada teman saya mewakili kawan saya yang 3 yang udah mualaf. Kami bertiga tuh benar-benar nonton video Bang Juma dan benar-benar menang telak ya. Kalau ngomong kayak orang main bola tuh Bang Juma menang telak. Jadi ya kita pasti pilih yang benar lah. Hidup kan sementara. Ngapain hidup ini kan sementara. Kalau kita mati masuk neraka ngapain kan begitu. Jadi saya mohon aja tolong kawan-kawan yang seujon jangan kalau nggak kenal orang yang sebetulnya siapa dia. Karena jujur saya jujur ya, hati saya tuh sebenarnya simpati sama Bang Juma ya, simpati sekali. Dari awal saya kenal nonton videonya tuh banyak yang bagus ininya Bang Juma ya. Tapi tidak saya pungkiri hati saya, namanya manusia kan pasti punya ini, apalagi kami keluarga saya itu menolak, saya dicari-cari ini jadi diintimidasi. Terus dikirim videonya, banyak video masuk di HP saya itu dari video tentang Bang Juma sama Edis, video sama siapa-siapa itu supaya untuk mengini saya gitu loh, apa namanya ya, supaya mempengaruhi saya. Dan itu yang tahu saya pribadi saya dan tidak bisa saya mau umbar kemana-mana kasih tahu begini enggak gitu loh. Jadi saya mohon maaf sama Bang Juma. Tapi gini saya Bang Alktp, biar nggak panjang. Ya memang hati Anda nggak ada yang bisa membacanya. Tapi yang dibaca oleh netizen adalah statement itu loh. Kalau hati Anda nggak ada yang bisa tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya pertanyaannya adalah apakah memang pernah mengeluarkan statement Anda menyesal memeluk Islam? Itu mau diklarifikasi aja, Bang. Ya, begini Bang. Sebelum kita ke situ, saya siang itu dikirimin video tentang Bang Edisin sama Bang Juma dengan Bang Nandar itu kan. Waktu si Edisin matiin lampu apa segala macem. Itu di situ dikirim sama teman saya yang udah mualaf. Kau nonton ini dulu Bang. Ini kakak kau suruh kirim gini-gini. Saya nonton.
Dan mungkin ini akun saya ini kayak nggak ngerti ya, tiba-tiba muncul undangan dari Bang Edis gitu, masuk ke saya undang live begitu. Saya terkejut loh, kok bisa baru habis nonton kok. Jadi nyambung, setelah nonton itu kan saya melihat gitu loh. Ya udah nggak usah dinilai di situ. Intinya saya nggak bilang menyesal. Saya bilang bukan menyesal karena udah mualaf dan saya mau Kristen lagi. Saya nggak ngomong gitu. Saya nyesal udah duluan mualaf. Saya belum nonton video belum tahu yang sebenarnya bagaimana, belum tahu banyak gitu loh maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Bang Andi. Oke ya Bang, begitu ya. Mudah-mudahan tahun 2025 saya dapat penglihatan lagi mengenai Tuhan Yesus ya. Saya akan ketemu Yesus lagi. Yesus kok kayak dibuat jadi main-mainan kayak gitu Bang. Tidak, kalau kita minta ya akan datang Pak. Itu yang dikembangkan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku lagi. Saudaraku Al-KTP. Iya Bang. Sedikit host ya Bang Juma ya, Gurunda. Iya. Saya mendengar dan saya lihat sendiri PT Anda, saya dari netizen, saya ikuti Anda waktu dimualafkan oleh Bang Juma dan Bang Handi. Memang itu di PT Anda itu Anda menyesal loh, dikelamkan oleh Bang Juma. Rasain. Kalau PT itu saya bilang bingung Bang, bukan saya menyesal, saya bingung mana yang benar karena banyak video yang masuk di saya dikirim dari kawan-kawan di maaf saya potong ya, dikirim dari kawan-kawan di Flores sana. Mereka bilang kau nonton ini coba kau tanya dulu kepastiannya, kebenarannya, luruskan dulu sama Bang Juma. Jadi waktu itu pernah saya naik malam itu terus diturunin sama Bang Andi gitu. Gini saudaraku, kita tahu Edis itu penghujat saudaraku. Anda yang tahu dengan Allah Ta'ala bahwa Anda itu masih muslim apa tidak. Tapi kalau dari dengar ingat saya nangis Anda itu, saya nggak yakin Anda masih berdiskusi dengan Edis, karena itu bisa mengurangi keimanan Anda sebagai seorang muslim udah diislamkan oleh Bang Juma. Satu, tunggu sabar. Yang kedua, saya netizen, saya sabar saudaraku ya. Yang kedua, Anda memberikan keleluasaan terhadap Edis TV untuk mengatakan bahwasanya Muhammad itu, Rasulullah itu pembohong. Lillahi ta'ala saya tidak setuju, saudaraku. Di mana hati Anda mendengarkan itu? Ini kalau saya pulang itu Edis ke Indonesia, mungkin semua rakyat Indonesia yang muslim, jangan salahkan kita. Pembohong, bulat-bulat. Rasulullah itu dianggap gitu. Laknat. Jadi Anda jangan coba-coba bermain dengan keimanan saudaraku. Kita tuntun. Kalau ada masalah Anda, saya orang Medan, orang Batak. Darah saya Batak, ya saudaraku. Tapi saya insya Allah Islam dari opung saya. Saya baca itu semalam, saya dengarkan pelan-pelan sampai berapa kali saya ulangi PT Anda. Anda memang mengatakan bingung. Berdosa aku, bersalah aku, berarti mualaf. Ya, bebas Edis anjing. Katakan bersalah. Kalau dia memang mau sebentar Bang, saya nggak terima Bang bilang, maaf, saya nggak terima Bang bilang saya menyesal, saya apa tadi? Anda itu ragu, bimbang. Anda saya bilang bimbang, nggak ada. Saya bilang menyesal apa segala macam itu nggak ada Bang. Jangan ditambah-tambahin, tolonglah. Atau gini, kita cek, kita putar. Itu netizen di bawah. Itu defiti saya tuh. Cuman gini saudara. Kalau menyesal iya, kalau saya bilang yang lebih apalagi menghujat Bang Juma tuh nggak ada. Jadi jangan suka ditambah-tambahin menghujat Bang gitu. Juma nggak? Betul. Menghujat Bang Juma itu nggak ada. Betul nggak ada. Mungkin saya orang yang pernah saya rasa orang baik kok tiba-tiba saya mungkin. Saya nggak kayak orang lain ngomongin. Saya malah banyak mendengar saya. Kalau benar, saya bilang benar. Anda nggak ada menghujat Bang Juma, nggak ada. Nggak ada, saya tahu. Cuman mengingat saya ikut nangis waktu Anda mualaf. Jadi saudaraku begini, saya ingatkan Anda. Kita udah tahu itu Edis TV. Ya.
Nggak perlu saya berdiskusi dengan manusia seperti itu. Boleh dia hina saya, tapi lillahi ta'ala saya nggak izin Rasul saya dihina, Al-Quran saya dihina dia. Jadi saya titipkan itu untuk Anda. Saya ikuti Anda dari awal berdiskusi dengan Jibril, berdiskusi Anda dengan Unirifa, berdiskusi dengan Bang Handi, berdiskusi dengan Bang Juma, sehingga Bang Juma mendirikan air mata dan bentuk penyesalan Anda bahwasanya Bang Juma selamatkan saya, mana tahu saya besok saya mau dikerangkeng oleh pastor tak siapa itu, demi iman saya. Menangis saya mendengar itu. Inilah hidayah itu sampai kepada Al-KTP. Pada saat itu Anda pakai akun lain, itu mau dekat-dekat ke hari Natal. Betul saudaraku, kuatkan iman Anda. Karena Kalau saya ada akun ini kalau ada problem Anda, ada masalah keluarga Anda, kita boleh selesaikan. Saudara saya juga banyak Kristen, Kristen dari lahir, keluarga dari mama saya. Tapi soal akidah, betul kata Bang Juma, kita juga sering. Mari kita menangis, betulkah kita? Kalau kurang ilmu Anda, guru-guru kita banyak di atas ini. Berdiskusi dengan Uniriba, dengan itu yang lain, Bang Dio, banyak saudaraku. Jadi maksud saya tidak marah kepada Anda. Apalagi lagi sekarang Anda itu kan transisi, peralihan dari iman yang lama ke iman yang baru. Anda belum banyak tahu tentang Islam saudaraku. Maksud saya itu netizen di bawah mungkin sependapat dengan saya mengatakan bahwasanya PT-PT Anda itu mengganggu. Saya aja yang muslim dari lahir itu mengganggu, sangat menghinakan itu edisi itu. Kalau ada itu di Sumatera Utara, lillahi ta'ala saya bunuh. Betul. Saya sebentar Bang, mohon maaf Bang, VT saya yang mana Bang yang mengganggu netizen? Yang Bang? saya dengar gini, mengganggu itu Bang. Abang bilang VT saya itu ada Bang Juma loh di dalam ini akun saya nih. Iya, maksud saya yang mengganggu gini Bang. Nggak ada saya hapus pun Bang Juma punya video di akun saya ada video Bang. Udah, cukup ya, cukup gini aja. Anda yang dengan Edis, VT Anda semalam dengan Edis, si Edis ketawa-ketawa mengatakan bahwasanya aku salah Bang Edis. Apa aku berdosa aku ya? Anda katakan saya tanya, saya kan bertanya itu Bang, betul nggak? Bukan saya memberikan argumen, tapi saya bertanya. Berarti saya bimbang, saya belum tahu, saya belum mengerti. Jadi saya bertanya, begitu Bang. Saudara jadi, bilang ada intonasi di situ Bang. Saudara bilang seperti ini. Wah, saya sudah lihat PT Bang Juma dengan Bang Nandar lari terkencing-kencing sampai celananya itu buka. Oh, enggak ada bilang lari terkencing-kencing. Ini yang saya nggak suka di sini, Bang. Yang saya bilang kalau gini, nggak mampu itu si Juma berdiskusi dengan saya. Edis, dengar ini video. Oh, si Edis. Anda bersebut dengan saya. Edis yang ngomong gitu, saudaraku. Iya, kirain saya ngomong. Saya di sini, di PT-PT itu. Siapa Edis itu? Saya jangan main-main saya. Saya tahu kekuatan, paling tidak saya mendengar selama ini. Hampir 1 tahun ikuti Bang Juma. Andy Edis dengan sekelas Edis, sekelas Nandar, terbirit-birit sampai terbuka celananya, terlari-lari. Kamu diam aja dibilang gitu sama si Edis. Babi. Oke Bang, biasa nih kita udah nggak usah kita bahas lagi tentang si Edis ya. Burunda. Ya udah cukup lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi mungkin bagaimana Islam itu datang kepada bangsa jahiliyah pada masa lampau, pada masa baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian datang di tengah-tengah bangsa yang keras, bangsa yang kemudian jahil, bangsa yang kemudian tegar tengkuk. Islam datang dengan rahmat, menjadikan orang-orang yang ada pada masa itu menjadikan bahwa apa yang dibawa Rasulullah ini adalah sebuah kegilaan. Kenapa? Karena membuat manusia ini yang tadinya frontal terhadap Tuhan tunduk berserah diri kepadanya secara totalitas.
Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah An-Nisa ayat 137, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman tuh, kata Allah. Lalu apa kata Allah? Summa kafaru. Lalu kemudian mereka kufur, kafir, ingkar kembali. Summa amanu. Lalu kemudian mereka beriman kembali setelah kafir. Summa kafaru summa zdadu kufra. Kemudian kafir dan kafir lagi. Lalu setelah kafir bertambah kekafirannya kemudian lam yakunillah yaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Jadi Islam itu jalan yang lurus. Orang yang baru masuk Islam baru menemukan jalan yang lurus itu kemudian. Nah, kalau dia tidak melalui proses, dalam arti kata orang masuk Islam itu karena proses ilmu. Kalau saudara LKTP ini mengenal Islam dan bersyahadat karena proses kuping, mendengarkan, debat. Memperbandingkan antara narasumber satu dengan narasumber yang lain dengan cakupan sumber materi yang dia bawa masing-masing. Sehingga wajar ketika dia bingung, berada pada persimpangan. Ada kalanya imannya Islam, ketika melihat kemudian ada debat potongan di mana pendebat Islam kemudian itu tak mampu menjawab atau tak mampu kemudian membangun narasi dikarenakan yang dilawan ini adalah sang penghujat, maka imannya turun dan cenderung kembali kepada kekufuran. Itu kondisi. Maka Allah menyiapkan firman dalam Al-Quran yang berkesesuaian dengan keadaan itu. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillah liyaghfira lahum wala liyahtadiyahum sabila. Orang beriman lalu kafir, lalu beriman, lalu kafir, lalu bertambah-tambah kemudian kekafirannya, kata Allah tidak akan mengampuni dosa mereka dan tidak menunjukkan kepada jalan yang lurus. Nah, saudara Al-KTP ini memperlihatkan sisi di mana beliau sungguh-sungguh masuk Islam, sungguh-sungguh menyatakan keislamannya. Sempat saya berkata kepada sahabat yang mengirimkan video ya tentang EKTP beberapa hari yang lalu, termasuk Dinda Blokir juga mengirimkan. Saya hanya mengatakan begini, Allah yang melihat beliau, dan kalaupun beliau ini hanya main-main, saya katakan kelihatannya orang ini menjelang ajalnya dia benar-benar Islam deh. Itu yang saya katakan. Mungkin di antara yang mendengarkan ini japrian saya itu ada seperti itu. Saya katakan saya melihat orang ini meskipun dia cuma bercanda atau hanya memframing atau hanya berpura-pura masuk Islam, tapi saya melihat orang ini matinya nanti kelihatannya dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Amin. Ada banyak hal yang menyebabkan itu, kemudian saya mengatakan hal tersebut. Nah, mungkin kalau saya keliru, ya saya manusia biasa. Tapi paling tidak, kalaupun dia mati dalam keadaan kufur, ada keturunannya kelak yang akan menjadi orang besar di dalam dinul Islam. Nah, ini yang ingin saya katakan. Jadi kalau misalnya ada keadaan di mana saudara syahadat kemudian mengaku menyesal atau mengaku bingung, itu wajar. Itu wajar. Saya juga punya beberapa anak. Ada beberapa anak didik saya yang kayak gitu. Imannya bertambah, imannya berkurang, tiba-tiba dia bahkan ke gereja, habis itu dia muncul lagi, menyatakan diri. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena satu, tadi sebelum mereka menjadi Islam, mereka sangat dipengaruhi oleh makanan-makanan yang mereka makan. Mereka ada ketergantungan terhadap apa yang mereka konsumsi, sehingga tabiat, tipikal, ciri khas, karakter, sifat, ya, karakteristik sifat, kemudian pembawaan
itu tidak sepenuhnya hilang. Tidak sepenuhnya hilang. Masih terbawa-bawa. Masih ada dalam kebimbangan dan kebingungan. Ya, makanya dibutuhkan kemudian keseriusan untuk menjalankan syariat Islam itu dengan baik. Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, orang yang percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan, Nabi Muhammad itu adalah Rasul, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha yang semurni-murninya, agar kemudian Allah benar-benar menghapuskan dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah, surga yang mengalir bawahnya sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang mukmin yang bersama dengan dirinya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan saudara LKTP pun kemudian harus menuai keadaan di mana kami umat Islam pasti akan melakukan protes keras karena Islam itu nggak bisa dipermainkan. Akidah Islam itu bukan main-main. Pembeda antara agama Islam dengan agama lainnya adalah agama Islam itu dibentuk dengan karakter jihad. Ma makna jihad? Jihad itu maknanya apa? Jihad itu artinya berjuang, menanggalkan sifat keduniawian demi memperjuangkan keislaman. Itu jihad, itu agama jihad. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu adalah agama yang menyalurkan, menyebarkan, memberikan, mensuplai kasih sayang ke alam semesta ini. Itu Islam. Melindungi, mengayomi, mencintai, merangkul, ya, itu Islam. Tapi ketika diganggu, Islam itu seperti lebah. Islam itu seperti lebah. Makanya Al-Quran, Allah SWT memberikan contoh terkait dengan lebah. Islam itu, lebah itu memberikan kebaikan-kebaikan. Memberikan kebaikan. Lebah itu diam, memberikan kebaikan. Tetapi ketika dia diganggu, lebah itu menyengat. Itulah gambaran umat Islam. Jadi ketika ada orang yang mempermainkan akidah, maka umat Islam setipis-tipisnya imannya, kalau dia bukan orang munafik, sekali lagi, setipis-tipis imannya, kalau bukan orang munafik, maka orang itu akan berontak. Hari ini bisa jadi dia peminum, hari ini mungkin dia pezina. Tapi kalau dia bukan orang munafik, ketika akidahnya tercoreng sedikit pun, bisa jadi orang seperti ini lebih di depan meninggal daripada orang yang selalu menyuarakan kebenaran berdasarkan Al-Quran. Bisa jadi. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik itu kerjanya mencari orang yang ingkar kepada Allah, lalu di-framing, diputar, dibahas. Ini ada orang yang dimualafkan, ternyata murtad. Seakan-akan murtadnya orang yang sudah mualaf itu adalah seibarat makanan yang lesat bagi orang-orang munafik. Tanda-tanda orang munafik itu adalah gembira ketika ada orang beriman murtad. Ketika ada orang beriman kufur, dan dia bahagia dan menjadikan itu sesuatu yang menjadi sumber penghidupannya, itulah tanda kemunafikan. Nah, berbeda dengan sahabat kita, abang kita Jazani si Nurat, berduka beliau, bersedih beliau, terpukul beliau, hatinya meronta ketika kemudian ada yang mencoba mempermainkan akidah Islam. Itu bukti bahwa beliau adalah orang-orang yang memiliki cahaya dalam hatinya, cahaya keislaman. Ada ilmu makrifat, meskipun secuil di dalam hatinya. Tapi orang munafik, ketika mendengarkan ada orang yang bersyahadat, lalu kemudian murtad kembali, itu adalah santapan rohani buat dia. Sesuatu yang sangat menyenangkan bagi dirinya. Wah, ini bagus ini, menjadi konten ini. Pokoknya kalau bisa dibakar sehangus-hangusnya. Itu orang munafik itu seperti itu. Tapi kalau orang yang benar-benar ikhlas karena Allah, ridha Allah yang dibutuhkan kemudian dalam hidupnya, begitu mendengarkan ada orang yang bersyahadat menangis. Ketika orang yang bersyahadat ini kemudian murtad, menangis. Bukan tertawa, bukan menghinakan, bukan bertepuk tangan.
Bukan menjadikan dia menjadi penggibah, bukan. Nah, inilah cerminan sahabat-sahabat sekalian. Jadi saudara LKTP, sekali lagi saya katakan, ini yang Anda harus tuai. Karena saya pun melihat tontonan itu ketika saudara naik ke komalnya Edis, Anda kemudian merasa bahwa ternyata Bang Edis itu lebih hebat daripada Bang Suma. Ingat Bung, Islam itu gambarannya standarisasi, kesempurnaan Islam itu bukan Bang Suma. Bang Suma itu dibandingkan dengan para ulama, Bang Suma itu seibarat satu butir pasir aja di lautan. Dan ulama itu ilmunya adalah sepanjang pantai yang ada di atas muka bumi ini. Bang Suma itu, Masya Allah, ilmunya secuil. Orang-orang jauh lebih hebat daripada Bang Suma. Al-Quran Bang Suma minim. Pemahaman Al-Quran, pemahaman hadits minim. Al-Quran dalam penguasaan Bang Suma itu hanya 0 sekian persen aja. Jadi tidak bisa disandarkan kemudian kepada Bang Suma untuk menilai Islam itu salah, Islam itu keliru, Islam itu sesat karena Bang Suma dikalahkan. Bukan begitu caranya. Tapi apa yang terjadi bagi orang yang bijak dan arif di dalam beragama, itu tidak dilihat dari oknum seperti apa kemudian oknum ini memperjuangkan agamanya. Bukan di situ yang kita lihat, tapi yang kita lihat adalah kitab sucinya. Begitu juga sebaliknya, seindah apapun, sengotot apapun, sehebat apapun, sekuat apapun argumen Kristen untuk menegakkan kebenaran dan menghina dan menghujat Islam dengan dasar keilmuannya sendiri, tafsirannya sendiri, pemahamannya sendiri, lihat kitabnya. Oke lah, dia mampu kemudian mematahkan argumentasi Bang Suma karena ya minimnya ilmu. Tetapi setelah itu tanya kepada dia, oh Bang Edis hebat, luar biasa, bisa mengalahkan Bang Suma, tepuk tangan untuk Bang Edis. Habis itu tanya, Bang Edis, Tuhanmu siapa Bang Edis? Yesus. Apakah Tuhan itu bisa mati Bang Edis? Apakah Tuhan itu bisa kemudian dilahirkan manusia Bang Edis? Apakah Tuhan itu bisa memiliki kelemahan Bang Edis? Dan apakah Tuhan itu bisa memiliki keterbatasan penglihatan, pendengaran dan semuanya Bang Edis? Tanya. Kalau itu ternyata menghantarkan Edis tak berdaya, apalah gunanya kehebatan argumen menang di hadapan Bang Suma? Jadi bukan itu sandaran, bukan itu standar. Oh Islam itu salah, Islam itu sesat, buktinya Bang Suma kalah. No, bukan kayak begitu. Islam itu bisa dilumpuhkan ketika kitab sucinya bisa dilumpuhkan. Adakah kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu melumpuhkan Al-Quran? Tak ada. Tak ada. Jangankan melumpuhkan kekuatan atau mukjizat yang ada di dalam kandungannya, untuk mengalahkan agar Al-Quran menghilangkan original teksnya, dunia tak sanggup. Alam semesta ini tak sanggup. Sebenci apapun orang terhadap Al-Quran, begitu Al-Quran masuk ke dalam negaranya, negara tersebut sekuat apapun tak mampu kemudian memberikan sesuatu otoriter atau membuat sesuatu keadaan di mana Al-Quran di situ cukup terjemah saja. Nggak akan pernah bisa ada kekuatan itu. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan kepada saudara Al-KTP. Mudah-mudahan Anda masih mendengarkan di bawah, bahwa cerminan Islam kebenarannya bukan dilihat daripada Bang Suma kalah atau menang, enggak. Tapi cerminan Islam itu adalah kitab sucinya. Bagaimana kitab suci itu kita nilai, bagaimana kemudian kitab suci itu kita bedah, dan orang-orang yang berilmu mencakup segala aspek yang ada di dalamnya. Nah itu, seperti itu saudara. Jadi begitu Anda mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, PR terbesar Anda adalah mengkaji isi Quran, bukan membandingkan antara argumentasi satu dengan argumentasi lain. Saya Bang, dengan anak saya saja berdiskusi, saya kadang kalah. Ketika saya ngotot mengatakan bahwa kapal selam itu bukan ikan meskipun ada di laut, anak saya sampai guling-guling mengatakan tidak, itu adalah ikan, buktinya dia bergerak dan buktinya dia ada di laut. Saya sebagai orang yang paham itu lebih baik diam. Begitulah keadaan saya dengan Edis. Saya kira begitu ya, sebagai
sebagai penilaian dari seorang Bang Zuma terhadap keadaan ini. Terima kasih sahabatku, Masya Allah, barakallahu fikum wa ahlikum, wahai sahabat Jasani. Mudah-mudahan semangat Anda dan juga teman-teman yang lain itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Bang Juma. Memang Iya, kalau sama-sama. saya nggak bisa bohongi, nggak membohongi hati saya. Jujur setelah saya mualaf itu Bang Juma, saya nggak minum lagi, nggak mabuk lagi. Karena nggak ada waktu saya Bang Juma. Sholat 5 waktu itu membuat orang tidak bisa berbuat dosa. Coba Iya, bayangkan, betul. sebentar lagi subuh, habis itu asar, jam 12, jam 3 kita sholat lagi. Siapa, di mana waktu untuk kita mau minum mabuk-mabuk? Tidak ada. Iya. Kalau saya Inna jujur, sholati tanha anil bukan karena fahsai masalah wal tempat munkar. juga Bang Juma. Bukan karena itu, tapi memang perbedaan yang saya rasakan setelah saya mualaf itu, saya jauh dari yang namanya mabuk, apalagi berbuat yang aneh-aneh. Tidak ada Bang Juma. Bagaimana 5 kali kita dipanggil sama Tuhan kan, suruh berdoa. Hanya orang bodoh aja yang kalau sudah habis berdoa terus dia pergi main judi, nipu orang, kan tidak mungkin. Sebenarnya itu pagar bagi saya, itu sholat 5 waktu itu adalah pagar sehingga orang itu waktu dia mau berbuat maksiat, aduh Allahu Akbar, dia nggak jadi Bang Juma. Iya. Itu kelebihannya Islam. Saya hanya bilang Bang Juma, sampai saya pernah pegang gelas tuh, karena saya pelajari sendiri. Kalau di Islam itu kan saya mungkin pernah lihat dulu sampai saya lupa. Megang gelas, ada 5 rukun Islam itu. Syahadat, sholat, zakat, puasa, zakat sama haji. Kalau tangan kita dilepas dari haji, kita nggak naik haji, kita nggak mampu, nggak masalah kan Bang Juma? Kita nggak bayar zakat karena miskin, seandainya nggak masalah. Terus kita nggak puasa karena sakit, juga nggak masalah. Tapi kalau tangan ini satu dilepas, sholat itu jatuh gelasnya. Coba dah dipraktek kalau itu jatah tuh. Entah saya lupa saya nonton di mana waktu itu ya. Jadi intinya begitu Bang Juma. Bukan saya lihat dapat juga, tapi memang perubahan dalam diri saya yang saya lihat. Itu yang saya lihat. Karena kami ini, saya dulu ini anak altar Bang Juma. Kalau di Katolik anak altar itu anak yang dekat dengan romo, dengan pastor, dekat dengan gereja. Kami itu selalu bersihkan di gereja. Saya tuh selalu datang setiap hari Minggu dengan kawan-kawan itu karena untuk menyiapkan misa pada pagi hari besok Sabtu sore itu. Karena di Katolik ada misa Sabtu sore sama hari Minggu. Kami itu yang bagian hari Sabtu. Iya. Itu Bang Juma. Saudara, saya jujur banyak. ya. Kapan kira-kira rencananya sunat? Itu kemarin Bang Juma, waktu saya di Kalimantan itu, saya sempat telepon ada yang namanya Tiara. Mungkin Bang Juma kenal. Namanya Tiara Bang Juma, akunnya. Iya, saya nggak kenal Bang. Tiara, tapi dia sering masuk di Bang Juma ada kok. Mungkin Bang Andi yang kenal kan. Tiara. Dia yang minta nomor saya, katanya kalau kamu di Kalimantan coba hubungi Ustadz Yusuf. Tapi saya bilang, udahlah nanti aja, saya belum kenal dengan beliau gitu. Jadi saya minta tolong dia, mungkin ada teman Bang Juma di Kalimantan waktu itu untuk membuktikan supaya bukan kami, sebenarnya tentara itu bisa kalau dia bantu saya itu sudah bisa, tapi saya pengen supaya jangan dibilang kita bohong, karena banyak video-video yang komen-komen dari netizen yang saya baca. Saya untuk menghalau itu, jadi biar sebagai bukti gitu Bang Juma. Kalau kami orangnya tuh nggak seperti yang dikira orang gitu Bang Juma. Iya. Oke Bang Ai, kalau saya sih semoga Bang Ai istiqomah. Terus kalau misalnya ada masih bingung, ada sesuatu yang ingin ditanyakan, saran saya sih bimbing langsung ke masjid terdekat, tanyakan ke Pak Ustaz, jangan ke room oten gitu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin begini Abang. Saudaraku. Ya mohon maaf saya Iya Bang. Saya klarifikasi dulu Bang ya. Tadi kan bilang jangan masuk di kamar hotel. Iya. Bentar angkat TV. Saya mau. Oh iya.
satu kepala 10 jari, saya minta maaf. Jujur, saya sedikit emosi tadi karena saya terngiang-ngiang di telinga saya bahwa Rasul saya, Al-Quran saya, Allah saya dihina Edis. Saya tidak marah kepada Anda. Alhamdulillah, Gurunda tadi memberikan pencerahan, memberikan masukan kepada Anda. Semoga itu menjadi ikhtibar buat Anda, pelajaran. Saran saya, saudaraku, perbanyak belajar. Jangan Anda merasa bersyukur belum memberikan KTP, belum disunat. Masuklah Islam secara kafah. Sekali lagi, satu kepala 10 jari, saya minta maaf. Saya salah satu dari netizen mungkin yang melihat video-video itu. Jangankan mendengar Edis Ikomal, mengingat dia menghina dan lari ke luar negeri, itu pun udah tindakan yang salah. Kita Muslim gak pernah ada seperti itu. Saya berbaur dengan suku Batak yang Kristen, berbaur dengan orang-orang Chinese, keturunan Chinese yang beragama Buddha, bahkan Hindu pun ada di Medan. Tapi kalau Rasul saya dikatakan seperti itu, apa pendapat Anda? Anda sebagai seorang Muslim, saudaraku. Didengarkan orang tua saya, termasuk Gurunda, terkencing, lari sampai terbuka celananya sama Sinandar. Hai Edis, jangankan dengan Gurunda, Anda berdebat dengan saya pun saya siap. Jangan seperti itu, saudaraku. Hindari komal-komal seperti itu. Maaf Gurunda, maaf Gurunda. Saya sengaja naik hanya untuk agar saudara saya Al-KTP ini sedikit mengambil ikhtibar pelajaran dari apa yang udah terjadi. Kita bahas ke depan ya, saudaraku. Semoga Islam itu, saudara, menyatu dengan jiwa Anda, menyatu dengan hati Anda, niat Anda. Bagaimana Anda dimuslimkan, diislamkan oleh guru-guru kita. Kalaupun ada yang kurang soal pembekalan hati ataupun kehidupan Anda, boleh Anda hubungi saya. Walaupun kita berjauhan, insya Allah saya bisa membantu. Di sini juga Sebentar, ada. Bang. Ya. Izin, saya buktikan dulu kalau memang betul saya pernah di Kalimantan, saya beli sendiri baju untuk sholat Jumat sama sejadah ini. Kalau saya bohong, biar teman-teman itu yang netizen itu jangan bilang saya tuh ini. Bentar, saya open cam ya. Iya. Saya nggak terima kalau dibilang gitu, Bang, karena kami iman nggak main-main. Saya dari Katolik, orang bukan seperti itu. Bentar. Ini abang saya tidak ada ya, dia lagi di luar kota, jadi saya bebas. Ntar putar kamera mana ya? Ini bang, ini saya beli sendiri bang, bisa lihat kan? Ini baju saya untuk Jumatan di sana tuh. Apa ini saya bohong ini? Ini baju Islam ini. Karena kalau saya menghadap Allah, saya harus bersih, wangi. Itu ajaran yang bagus bagi saya. Harus wangi. Karpet yang saya pakai sholat saya Jumatan itu masjidnya tuh wangi. Akui saya benar Islam itu bersih. Ada batas sucinya, sendal dilepas di sini. Jadi benar-benar memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya suka di Islam. Jujur. Jadi saya mohon kawan-kawan jangan bilang ini. Memang kalau Bang Juma saya akui, Bang Juma tuh memang tembus di hati nurani. Dia tahu orang mana yang bohong yang enggak. Akui saya Bang Juma, akui benar. Salut sama Bang Juma tuh. Tembus Bang Juma tuh, dia bisa baca orang mana yang bohong, mana. Akui saya benar. Akui banget. Sampai malam itu tuh saya nggak bisa open cam pun bisa syahadat. Hebat, saya akui Bang Juma, sumpah. Demi Allah saya akui. Orang yang bisa baca pikiran saya, hati saya tuh cuma satu orang yang sudah benar-benar saya salut, Bang Juma tuh. Walaupun dia nggak lihat saya, tapi dia tahu orang ini benar. Saya akui dia tuh. Berarti benar ada cahaya di hati dia tuh. Orangnya tuh memang benar. Jujur, saya nggak kenal Bang Juma loh. Bahkan tadi saya masuk di akunnya siapa itu ada Saipudin. Dia bilang saya gini,
kamu dibayar berapa? Dia atau kawannya nanya 1 miliar 1 juta sama Bang Juma. Saya bilang nggak ada dibayar, sudah gitu. Nggak ada dibayar. Jadi mereka tuh mikir saya dibayar, Bang. Tapi saya bilang nggak ada bayar. Nggak ada bayar. Jadi saya cuma bertanya di mereka, bertanya dan mereka mendoakan, terserah, ya berdoalah. Saya di mobil saya bilang gitu. Saya nggak ayo jawab LKTP amin ya amin. Saya nggak ngikutin mereka punya suruh ngomong gini, saya nggak ikutin. Gitu Bang Juma. Alhamdulillah saudara. Ya terima kasih banyak Bang. Saku Bang Juma, terima kasih Bang Juma. Oke. Iya, Hanya Allah yang tahu ya, dan Allah yang membalas. Allah membalas Bang Juma, sehat selalu saya doakan. Amin. Gitu Bang Juma. Alhamdulillah. Saran saya saudaraku, selalulah berkunjung ke komal-komal muslim. Gak perlu di saat Anda sekarang ini, berkunjunglah ke komal-komal muslim. Itu saran saya. Ya saudaraku ya. Ya, makasih Bang. Ya, makasih Bang AI makasih, Bang. KTP. Semoga Bang juga istiqomah segera disunat juga ya Bang ya. Bro, LKTP. Siap. Terakhir dari saya, bro. Iya Bang Andi. Santai aja. Terus kalau bisa hindarilah terlalu berlama-lama dengan satu kaum, karena kalau terlalu lama apa bedanya kita dengan kaum itu. Untuk itu ya sering berjamaah lah dengan kita di sini kan gitu. Itu sih. Siap Bang Juma. Bang Andi. Saya ya. Saya boleh jelaskan sedikit ya. Ini mungkin pribadi jadi tidak perlu saya ceritakan sebenarnya. Sebenarnya saya ini ahli waris, adik paling bungsu. Jadi semua nih sebenarnya bapak saya tuh wasiatkan ke saya. Jadi saya tuh bagaimana? Keluarga saya bilang kalau kau keluar dari sini kita coret kau. Kau dari Katolik, kau gak dapat apa-apa. Jadi itu saya punya kendala Bang Juma. Sedangkan saya ada bungsu. Kalau di kita di Timur itu ada bungsu yang pemilik warisan dari bapak. Kalau kakak saya sih rumah bis, dia udah punya rumah juga. Gitu yang jadi problem saya Kak. Bro, harta nggak dibawa mati. Betul Bang Andi. Tapi untuk saat ini kan saya masih boleh dibilang saya masih dapat penghasilan dari sini. Jadi kemarin itu saya diancam begitu, saya balik ke Polres. Pernah juga saya masuk kemarin di Okomal itu ya mungkin ya Bang Andi juga mungkin Bang Andi nggak salah sih, memang karena saya juga udah salah ya masuk di Komal Kristen ya, jadi saya tidak bisa menyalahkan Bang Andi. Ya wajar lah kalau Bang Andi ngomong gitu, saya terima. Tapi saya akui dukungan dan support dari semua, termasuk apalagi Bang Juma, itu hanya Allah yang bisa balas ya. Saya selalu mendoakan kok, demi Allah kalau saya sholat, orang baik itu pasti akan mendapatkan yang baik, saya bilang. Karena yang tahu Bang Juma bilang Allah tuh lebih dekat di urat lehermu. Itu benar, gak ada yang bisa bohong. Benar Bang Juma, selalu video Bang Juma tuh, bahkan saya tidur pun saya buka Bang Juma. Saya nggak bisa tidur kalau saya nggak buka video itu. Bang Juma debat itu. Ya sudahlah, intinya hanya saya yang tahu. Iya. Terserah orang ngomong apa. Saya terima kasih karena Bang Juma ngerti. Saya terima kasih banyak. Saya percaya. Kenapa saya berani naik malam ini? Karena saya yakin saya benar dan saya tidak ada ini. Kalau saya memang seperti yang dikatain orang, tidak mungkin saya mau naik di sini Bang Juma. Saya di inbox sama kawan satu tadi, ada siapa namanya orang Malaysia tuh, Bang Juma ada di sini katanya. Saya langsung masuk. Tadi sih saya lewat tuh, saya masuk, saya dikasih tahu lagi sama dia, saya masuk. Itu Bang Juma. Terima kasih banyak Bang Juma, Bang Andi semuanya, kawan-kawan yang support. Saya doakan dilancarkan segala urusannya, diberi kesehatan. Alhamdulillah. Amin. Saya tetap Islam, mualaf, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya pun udah hafal Al-Fatihah Bang Juma. Alhamdulillah. Saya ikut sholat 5 waktu, di situ tenang. Saya tidak bisa berbuat yang dulu saya mungkin berpikiran jahat, ini tidak ada. Di Islam itu kalau orang pintar bisa lihat wanita berhijab, satu, udah jaga akhlaknya. Kedua, di Islam banyak yang orang buta aja yang nggak bisa lihat agama yang benar tuh Bang. Kalau bagi saya ya, siapa yang lebih banyak berdoa, siapa lebih banyak bekerja, pasti punya duit. Dia lebih banyak duit daripada orang yang cuma sekali dalam seminggu bekerja.
Karena logikanya begitu Bang Juma. Satu hari kita bekerja 5 kali misalnya. Pasti kita punya duit lebih banyak daripada orang yang bekerja cuma 1 minggu sekali. Ya itu aja sih kalau saya berpikir ya. Siapa lebih banyak ibadah ya otomatis dia lebih dekat sama Yang Maha Kuasa. Dan banyak larangan di Islam itu yang membuat kita tidak bisa mengikuti nafsu daging kita. Tapi kita lebih kepada Yang Maha Kuasa. Jujur kalau dulu saya Bang, saya ke Bali, balik lagi, mabok, sana diskotik, itu Bang. Jadi kalau saya ngomong tuh, setelah saya Islam itu baru saya sadar, oh ternyata hidup ini sementara. Benar kata Bang Juma tuh di banyak video Bang Juma yang dulu saya nonton itu luar biasa. Tidak mungkin saya mau buat sadat Bang Juma kalau bukan karena memang kebenaran yang Bang Juma sebutkan. Tadi Bang Juma punya narasi bagus, sudah menjelaskan dengan seperti anak kecil anaknya Bang Juma tadi itu. Wah hebatnya Bang Juma. Akui benar itu masuk akal betul. Masya Allah. Pantas Bang Juma diam, benar. Kalau Bang Hujat betul masuk akal. Itu ikan itu kapal selam. Benar tuh. Luar biasa Bang Juma, hebat Bang akui. Makasih Bang Juma. Oke, semuanya. sip saudara. Ya. Oke. Kasih ya. Kalau ada nasihat lagi saya siap dengar Bang Juma atau dari kawan-kawan. Ya, insya Allah pelan-pelan insya Allah. Yang penting kita selalu berjamaah. Yang pada intinya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan seperti yang saudara sampaikan tadi. Inna sholati tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu tanda-tanda khusyuk. Sholat kita itu adalah ketika sholat itu menghantarkan kita untuk tidak cenderung kepada kemaksiatan. Itu tanda-tanda khusyuk sholat itu ya kita tidak cenderung kepada kemaksiatan. Itulah tanda khusyuk. Tapi kalau kita sholat terus melakukan sesuatu kehilapan, kesalahan, artinya sholat kita itu belum terlalu khusyuk. Karena sholat itu didirikan untuk mencegah kita berbuat maksiat. Jadi kalau misalnya ada di antara kita nih yang masih melakukan maksiat dan juga masih sholat dan juga sholat, itu tanda bahwa sholat kita itu tidak khusyuk. Coba bertanya pada diri kita masing-masing. Pasti jawabannya iya, betul, benar, iya, betul, benar. Seperti itu saudara. Ya silakan, mungkin host ada tamu kita dari bawah, silakan dinaikkan kembali. Oke siap Bang Ai. Al-KTP, izin dulu Al-KTP, nomor HP saya jangan di blok dong, supaya kita bisa komunikasi lagi. Iya Bang Andi, waktu itu saya pernah WA Bang Andi, mohon maaf Bang Andi karena saya kemarin diturunkan itu, jadi saya merasa berarti saya kayak gitu Bang. Tapi kalau untuk sekarang tidak, saya udah clear sama Bang Juma tadi, saya udah paham. Bang Juma udah jelaskan secara detail, hanya orang bodoh yang tidak mengerti. Saya paham kok, luar biasa tadi. Udah, saya minta maaf Bang Andi ya, nanti saya ini kembali Bang Andi. Oke, brother. Nomor pasti ya Bang Andi. Siap Bang. Saya turunkan ya Bang Ai KTP. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya Bang Jasani. Ya, maaf ya saya turun, saya nyimak di bawah. Maaf Makasih, Bunda, Bang. Bang Salam Handi, kenal, Bang. Kak apa itu blokir permanen dari room ini satu kepala 10 jari. Minta maaf, saya minta ampun kepada Allah karena terbawa sedikit emosi. Ya kepada saudaraku Al-KTP, semoga dia disegerakan disunat dan menyerahkan KTP atau bentuk-bentuk birokrasi peraturan yang lain menurut API. Semoga kedepannya Islamnya secara umur murah rezeki. Amin. Ada. Makasih Bang, barakallahu fik. Turun Bang. Allahu Akbar. Sabar Bang Handi, semua murid-murid ini lah ya Bang Handi ya. Kepada blokir permanen lama nggak kelihatan. Horas itu. Horas orang Medan. Horas. Oke, terima kasih Bunda. Horas Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sabar dulu. Rest area. Selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim.
Waalaikumsalam, assalamualaikum bang. Tadi aku mau ngomong sama ini sih KTP sih, tapi nggak dinaikin. Kebetulan kan sama-sama dari Flores. Aku Muslim bang, itu. Bukan yang ini bang, yang nuduh saya produksi uang palsu, bukan? Si A. Bukan. Saya dari ND bang, dari ND. Oh, bukan iya, aku kalau itu, bukan dia, Bang. beda ya. Beda. Makasih Bang Andi. Iya, sama-sama. Saya selalu pantau sih. Saya mau interogasi dia gitu. Kebetulan sama-sama dari Flores kan. Oh, iya. Iya, tapi tadi orangnya udah turun sih. Iya, Bang. Salam kan kenal ya, Bang. Bilang iya. Saya juga nyimak sih dia masuk di komalnya Edis tuh, saya pantau aja. Oh, ternyata kayak gini. Saya pantau aja. Saya ikut dari dulu bang sama Bang Zuma itu. Udah lama dari zamannya Facebook itu. Oh iya, Masya Allah. Iya. Saya di Flores itu paling banyak Muslim ya di ND. ND ya? Iya. Kalau Flores basisnya itu Katolik sih. Gitu. Katolik Roma. Ya, jadi kalau saya bang, karena saya kan ikut terus sama Abah dan banyak para mualafnya. Jadi sambil berjalannya waktu itu bakal ketahuan kok mana yang benar-benar mualaf, mana yang main-main, itu sambil berjalannya waktu bakal ketahuan sudah pasti. Yang mana benar, mana bohong kayak gitu bang. Jadi kita santai aja, hadapi aja. Kalau memang dia benar-benar tulus, kita doakan semoga dia selalu istiqomah. Udah gitu aja bang. Iya sih bang, cuman saya pingin jangan main-main aja. Kalau mau benar Muslim ya Muslim, kalau mau kembali agama yang dulu ya silakan. Iya. Kan begitu. Itu akan dijawab sambil berjalannya waktu bang, tenang saja. Gitu. Oke ya bang, ada lagi? Ya, siap. Makasih banyak bang, makasih. Cukup. Makasih bang Andi, makasih bang Zuma, makasih host, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next kita sapa inisial R. Assalamualaikum. Selamat malam. Halo, silakan dibuka mic-nya. Inisial R. Nggak ada, saya turunkan. Next, Bang Englan Tambunan. Apakah ini? Oh, sudah pasti sih. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang. Silakan. Saudaranya Bang Duga Tambunan juga ya Bang? Nah, bukan, saya ini Bang dari Aceh nih Bang. Oh, satu marga aja berarti ya? Iya, satu marga. Memang kebetulan kami satu marga, satu suku gitu. Cuman saya nggak kenal sama dia. Oh ya, silakan Bang. Ada yang ingin disampaikan? Saya mendengar suara kita dari Al-KTP tadi lah. Saya merinding mendengar dari sini. Begitu besar semangatnya sampai dia menangis. Saya pun sini merinding, amat sangat merinding mendengarkan dia mau masuk Islam. Mudah-mudahan LKTP Islamnya di Islam istiqomah. Amin. Betul-betul menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi saya ini Bang lah, aku mau nanya Bang sama Bang Juman ini. Abang kenapa kok gitu kali apa kali? Maksudnya gitu lantang membela agama Islam. Iya, itu perintah Quran, saudara. Oh, perintah Quran. Oh iya. Iya. Abang selalu kuikuti Uniripa, Bang Juma, Blender, Ustadz Yusuf. Iya, Masya Allah. Selalu ikuti live-nya kuikuti. PT-PT selalu kuikuti. Saya salut dengan abang. Makasih bang. Nah, kalau bisa abang follow saya baru biar berteman, biar apapun yang abang biar aku ikut. Bisa bang? Bisa. Abang follow juga ya. Oh, oke bang. Bukan cuma Bang Juma aja, pokoknya yang semua ada di room nih.
Saya minta follow. Oke, Bang, saya izin Oke, apa ya Bang ya? Izin Kita apa ganti ya? dengan yang lain ya Bang. Oke bang, oke bang. Ya, abang apa kali ya Bang? Itu kali Bang. Makasih Bang. Assalamualaikum. Oke bang. Gitu kali apa kali beda kali ya kan? Gitu kali apa kali? Kita sama Bang Zain. Selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Silakan dibuka mic-nya. Kalau nggak dibuka mic-nya saya turunkan ya. Terima kasih. Next kita sapa Japeto. Selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Ada juga suaranya. Terima kasih. Selamat malam. Kenapa ini? Next Agan Ramses. Selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Malam bang. Ya, Kristen ya bang. Ya bang. Silakan bang. Boleh bertanya ke Bang Juma? Boleh, 100 pertanyaan pun boleh. Tapi nanti Bang Juma 1 pertanyaan aja. Gimana bang? Enggak, pengen. Ya bang, silakan bang, pertanyaannya apa? Izin Bang Juma, apa sih kebenaran Islam itu menurut abang? Ya, kebenaran yang ada di Islam itu adalah memanusiakan manusia, kemudian memberikan rahmat untuk alam semesta, dan memberikan satu kegiatan dalam kehidupan manusia, kaitan hubungannya dengan pencipta dan hubungannya kepada sesama manusia dengan kaidah-kaidah yang tersusun dengan rapi dan indah. Itulah kebenaran Islam, Bang. Jadi apa yang di dalam kitab sucinya itu selaras dengan akal manusia. Apa yang ada di dalam keyakinan umat Islam itu berlandaskan dengan akal dan tidak bertentangan dengan hukum alam. Seperti itu. Oh, baik-baik bang. Izin bertanya lagi bang, kenapa Nabi SAW diciptakan oleh Allah? Nabi terakhir nggak dari awal bang, sesudah Adam. Iya, baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian diutus sesuai dengan keadaan alam semesta ini. Karena beliau kemudian adalah Nabi penutup, tak ada lagi Nabi setelahnya, maka dia diutus berkesesuaian dengan keadaan alam semesta. Kenapa? Karena dia membawa aturan-aturan. Ada ketetapan-ketetapan, ada hukum-hukum, ada kaidah-kaidah yang harus kemudian dijalankan oleh manusia. Contoh misalnya, ketika ada perintah untuk haji, sementara belum ada alat untuk berhaji, maka bagaimana mungkin yang maha mengetahui memberikan satu perintah sedangkan manusia yang diciptakannya itu belum sanggup untuk melakukan itu? Maka Rasulullah tidak diutus kepada zaman yang tidak berkesesuaian. Rasulullah Muhammad SAW kemudian diutus itu setelah berkesesuaian dengan keadaan alam semesta. Nah, contoh sekarang, apa yang di Islam itu kemudian yang tidak bisa dilakukan oleh manusia? Semuanya bisa. Semuanya bisa. Makanya di dalam materi perbandingan agama, kami umat Islam itu senantiasa selalu menyajikan bahwasanya Yesus yang datang mengatakan kepada kaumnya, masih banyak hal yang ingin aku sampaikan kepadamu, namun kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Kenapa belum sanggup? Karena belum berkesesuaian, belum cocok dengan zaman itu. Tapi Islam ketika sudah datang, tak ada lagi zaman yang tidak sesuai dan tidak bisa dilakukan keislaman tersebut. Nah, inilah yang menjadi jawaban saya, bahwasanya Islam datang itu diketahui oleh yang mengutusnya, yang membawanya kemudian, yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW, bahwa hal tersebut belum cocok untuk di masa Adam alaihissalam, nanti cocoknya di masa abad ke-7 dan seterusnya sampai hari kiamat. Demikian. Baik bang. Kenapa bang, kan Allah Maha Kuasa,
kenapa nggak memusnahkan kaum Yahudi dan Kristen? Kan Islam yang paling benar. Iya. Al-Quran mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman, silakan beriman, kata Allah. Barang siapa yang kufur, yang kafir, silakan kafir. Inna a'tadna lizzalimina nara. Kata Allah, barang siapa menghendaki kafir, silakan kafir. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Kebenaran semuanya sudah didatangkan oleh Tuhanmu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga di ayat yang lain menyediakan surga bagi orang-orang yang beriman. Nah, kenapa enggak dimatikan aja orang-orang ini? Kenapa enggak dimusnahkan saja orang-orang ini? Ya, Bang. Karena alam semesta ini bukan tempat siksaan. Alam semesta ini, dunia ini adalah tempat manusia itu menggunakan akal sehatnya. Ketika kemudian manusia kehidupannya di alam semesta ini tidak menggunakan akal sehatnya, maka ketika masuk ke dalam neraka, mereka tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Contoh, ketika kemudian diajarkan bahwa sesungguhnya orang-orang kafir itu akan menjadi penghuni neraka. Di dalam Bibelnya juga diterangkan sama. Tetapi kemudian mereka tidak menggunakan akalnya, maka tidak ada yang bisa disalahkan. Nah, jadi Allah kemudian tidak memusnahkan orang-orang kafir dikarenakan Allah sudah memberikan kebenaran, seluruh kebenaran. Tinggal kemudian manusia itu untuk kemudian memilih mau hidup secara beriman atau hidup secara kafir. Seperti itu, saudara. Silakan. Baik, Abang. Dengan segala hormat, mohon maaf, Abang bisa meyakinkan nggak satu kali lagi bahwa Islam agama paling benar dengan dalilnya gitu, Bang? Dalilnya atau apa gitu, Bang? Saya kurang paham, Bang. Iya. Jadi Islam itu kemudian diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut tagabun. Pada hari di mana manusia dikumpulkan semuanya, hari di mana manusia seluruh kesalahan-kesalahannya diungkapkan oleh Allah, lalu kemudian diputuskan wa may yu'min billah wa ya'mal salihah, kemudian yukaffir anhu sayyi'ati wa yudakhilhu jannata tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Manusia dikumpulkan setelah kehidupan di dunia, dikumpulkan kemudian. Lalu barang siapa yang beriman kepada Allah ketika dia hidup di muka bumi ini dan juga mengerjakan amal kebajikan, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkan ke dalam taman yang indah penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang agung. Jadi contoh ini secara logika, barang siapa kemudian di sekolah belajar tekun, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kepala sekolah atau guru-guru, mengikuti aturan yang ada di sekolah, maka dia akan mendapatkan hasil yang maksimal. Begitulah juga dalam dunia kerja, barang siapa pegawai yang kerjanya baik belah dan seterusnya, maka dia akan mendapatkan prestasi yang baik. Begitu juga yang Sang Maha melihat, yang Sang Maha mendengar. Ketika dia menciptakan makhluknya dengan bekal akal, dia mengetahui siapa di antara hamba ciptaannya ini yang kemudian menggunakan akalnya dengan pola wahyu yang diberikannya, dan siapa di antara mereka yang kemudian meninggalkan akal sehatnya dan menuju kepada kehancuran, kebinasaan, mengikuti kepercayaan yang justru bertentangan dengan esensi cahaya ilahi yang ada pada dirinya, yaitu akal. Maka dia akan menempati neraka. Mereka yang menggunakan akal sehat akan mendapatkan kemudian kebahagiaan di akhirat. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran, zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Sekira gitu, Bang. Orangnya terpental, Bang, ditombak. Jangan ditombak. Bukan kabur, guys, di report tadi keterangannya. Oke, kita sapa dulu, ada orang Indonesia. Baik, terima kasih.
Ya, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bang Zuma tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Boleh saya bertanya, Bang Zuma? Iya, silakan Bang. Saya Arman. Iya, saya tahu abang ini adalah Jaro. Silakan. Saya ingin bertanya terkait tentang... Oh, bukan Jaro. Halo Bang Zuma. Arman. Iya, silakan. Rasulullah Isa alaihissalam kan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Yahudi. Kenapa para pendeta-pendeta Yahudi itu tidak mengakui Nabi Isa alaihissalam diutus untuk bangsa itu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kenapa Yudas Iskariot yang disalib dan meninggal di tiang salib itu dibangkitkan selama 3 hari, hidup kembali? Mohon penjelasan Bang Zuma. Terima kasih. Iya, baik. Jadi yang pertama yang ditanyakan kemudian kenapa ditolak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Maidah, mereka Bani Israel itu adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Bahkan sampai Allah mengatakan inni ma'akum, bangsa yang dimanjakan oleh Allah, bangsa yang diangkat derajatnya pada masanya. Allah kemudian mengatakan dalam Al-Quran, walaqad ahazallah mithaqa bani Israel wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum la in akamtumus shalah wa atumuz zakah wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana. Jadi Allah kemudian memberikan sayembara kepada mereka. Allah memilih 12 daripada suku Bani Israel, lalu Allah mengatakan aku bersama dengan kalian. Apa kata Allah kemudian sayembaranya? Sungguh jika kalian melaksanakan salat, menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dengan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, apa kata Allah kepada mereka? Pasti aku hapus dosa-dosamu dan pasti aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai. Tetapi barang siapa, kata Allah, faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil, maka sesungguhnya dia telah tersesat di jalan yang lurus. Nah, ini sayembaranya Allah. Siapa yang ingkar kepada Rasulku, maka dia akan berada pada kekufuran. Mereka ingkar kepada Nabi Musa alaihi salam. Kebanyakan dari mereka. Datang Nabi Isa kemudian, ya disebabkan karena pengingkaran mereka terhadap Nabi Musa alaihi salam, maka ketika Nabi Isa datang, mereka pun ya tidak menemukan jalan lurus itu. Sehingga ketika Nabi Isa datang, mereka menganggap bahwa Nabi Isa ini tidak sesuai dengan apa yang kita tunggu. Mereka menunggu seorang Mesias, seorang raja yang sama seperti Daud, sama seperti Musa, yang bisa membuat mereka berleha-leha di hadapan Tuhan, tinggal minta makanan, minta sama Tuhanmu, wahai Musa, makanan dari langit, datang dari langit. Semuanya dimanjakan. Beliau, orang-orang mereka ini minta keadaan itu terjadi, kembali terulang. Tapi ternyata yang datang ini menurut pandang mereka adalah anak seorang pesina. Jadi bagaimana mungkin mereka yang menunggu sesuatu yang sangat luar biasa, tapi yang didatangkan kepadanya seorang anak yang tanpa ayah. Masya Allah. Tanpa ayah. Nah, sehingga mereka menolak Nabi Isa alaihissalam. Makanya di dalam Al-Quran surah Maryam itu dikatakan, ya ukhta Harun, makana abuk asawin wa ma kanat ummuk bagiyah. Seperti itu, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masih ingin mendengarkan saya, tadi yang saya katakan bahwa ditolaknya kemudian Nabi Isa
Dikarenakan karena mereka ini kenapa Yudas ya? Yang kedua ya. Di situ tadi ada kesinambungan karena mereka menolak, mereka ingkar, mereka tidak taat kepada janji tersebut. Bahkan endingnya kemudian mereka tidak menerima Nabi Isa, lantas mengajarkan bahwa mereka berhasil membunuh Nabi Isa. Inilah yang diterangkan kemudian dalam Al-Quran. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Kami hukum mereka karena ucapan mereka. Dihukum karena ucapan mereka. Dan yang mengatakan bahwasanya kami telah membunuh Nabi Isa alaihissalam dan seterusnya. Padahal Al-Quran mengatakan surah Al-Ma'idah ayat 33, yang dibunuh itu, yang disalib itu adalah orang yang membenci Allah dan juga membenci kemudian Rasulnya dan juga membuat kerusakan. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ard fasadan aw yuqattalu aw yusallabu. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah, membenci Allah, memusuhi Allah dan memusuhi Nabi Isa alaihissalam dan membuat kerusakan hanyalah dibunuh atau disalibkan. Nah, jadi yang dibunuh ini adalah yang membenci Nabi Isa alaihissalam. Sekira begitu. Silakan. Bang Juma izin dulu, ini ada perkembangan Adek Nada ini Kak, sepertinya mau dilaporkan perkembangannya ke kita semua. Bang Juma, boleh ya sebentar ya? Ya, tapi ini kenapa ini si Sinchan ini ngapain di sini? Iya, itu di sini. Perkembangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Sudah semuanya, alhamdulillah. Terima kasih saya bisa dikasih masuk. Alhamdulillah. Bang Juma, Allahu Akbar, ya Allah. Bang Juma izin, ini Nada mau bilang ngasih ucapan terima kasih sama Bang Juma, dan Nada sekarang lagi insya Allah lagi belajar sama Forum Arimatea Bang Juma. Jadi lagi belajar agama bareng-bareng sama kita di sini Bang Juma. Ini udah hampir 3 hari kamu di sini ya? 4 hari ya? Ya udah hampir 4 hari Bang Juma. Silakan ya Bang Juma ya. Nada silakan. Udah 5 hari. Ayo Nada tuh. 5 hari. Kabarin, kamu udah bisa apa aja? Bilang terima kasih Bang Juma. Makasih Bang Juma. Iya, sama-sama. Iya, Masya Allah. Ini nada yang mana ya? Yang saya tahu nada itu ada 3.000 orang lebih. Ini yang mana? Yang di Samosir Bang Juma. Ah, iya betul. Yang di Samosir. Iya. Gimana keadaannya sekarang? Sehat? Alhamdulillah Bang Juma. Alhamdulillah. Masih mau kembali ke Samosir? Tidak Bang Juma. Enggak ya? Ada duka yang terpendam di sana, biarkan terkubur ya kan ya? Iya Bang Juma. Iya, Masya Allah. Ibu gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bang Juma. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, ini teman-teman, sahabat kita, dinda kita yang kemarin sempat kita ambil dari Samosir melalui tim kita yang ada di Api Sumut di bawah pimpinan pergerakan Ahi Saiful dan kawan-kawan dan sahabat-sahabat Gapai juga di sana yang berjuang kemarin sampai saudari kita ini ada di Jakarta dan sekarang sedang bersama dengan guru besar kita Bang Sinchan. Ya, lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Bang Juma, saya gurunya Bang Juma demi Allah. Saya banyak belajar dari Bang Juma. Saya baca Al-Fatihah aja masih salah Bang Juma. Iya. Beliau ini pengurus, beliau dari Arimatea teman-teman. Ya, insya Allah, betul. Insya Allah. Jadi saya juga dari Forum Arimatea, saya juga berterima kasih banyak kemarin atas bantuan dari teman-teman, terutama dari Bang Kores yang udah banyak membantu acara Harimau Alam Dunia Bang Juma. Iya, Masya Allah, iya. Di Jakarta, dan atas nama Forum Arimatea Makassar juga saya salut banget acara kemarin di Makassar itu, aduh gokil lah, keren sekali itu. sampai teleponan terus sama saya. Iya. Sayang beliau lagi ada kegiatan urusan pribadi kemarin. Iya. Oke Bang Juma, ini saya hanya menyampaikan juga bahwa Nada alhamdulillah sekarang sudah bisa bersosialisasi dengan baik dengan teman-teman, dengan para mualaf binaan Arimatea juga, dia udah bisa berkomunikasi, kita bikinin dalam satu grup, dan insya Allah besok hari Jumat kita ada pengajian lagi ya Nada ya. Nada juga sekarang ngajinya udah mulain bisa lagi. Setelah Jumat udah tadinya dia udah nggak ingat sama sekali teman-teman, jadi
baca Quran udah nggak bisa sama sekali. Nah sekarang alhamdulillah udah mulai inget lagi, udah mulai bisa baca lagi. Dan kemarin di acara Mu'alaf Berdakwah itu kalau boleh izin di Opsi TV ada videonya Nada juga udah Al-Quran gitu Ustaz. Iya. Segera dicarikan jodoh kalau bisa Bang. Mau dia. Ya itu mau, ini saya lagi mau jodohin sama Peri Jahit. Ini ada bapak angkatnya di sini Bang Handi. Itu kan didikannya Bang Handi tuh. Si Peri. Fer, sini lo dijodohin sama dia. Lu mau Peri? Sama si Nada. Peri. Hah? Iya Bang Sincan, si Nada nelponin aneh mulu tuh, parah Bang Sincan. Demen dia berarti main tema bener. Allahu Akbar, iya. Oh Bang Juma. Jadi yang bangunin subuh katanya Peri yang bangunin sholat subuh. Allahu Akbar, Masya Allah. Keren banget. Iya. Berarti emang udah ada chemistry nih. Nah, gimana Bang Handi? Iya. Saya sih setuju aja. Oh, saya juga setuju. Saya lihat Dinda Nahda ya namanya ya. Silakan Nada. Tanya Bang. Iya, Nada ini kelihatannya sudah mulai bercahaya gitu ya. Senyumnya sudah mulai penuh makna ya. Dibandingkan kemarin-kemarin pandangannya kosong gitu ya. Sekarang sudah terlihat ada optimis ya melakukan kegiatan-kegiatan. Utamanya rutinitas ibadahnya itu harus dipermantap lagi. Segera cari jodoh ya, yang bisa membimbing kepada Islam yang baik. Ya, amin. Amin katanya. Umur berapa sekarang? Amin. Umur berapa? 26 tahun Bang Zuma. 26 tahun, ya beda 3 tahun lah dengan saya. Masya Allah. Dari belakang. Ya. Oh Bang Juma berarti masih muda banget ya? dari belakang bukan dari samping. Dari belakang. Iya. Tadi saya mau ini Bang Juma, tadi saya mau minta cerita, saya pengen rekam, maksudnya sama teman-teman Gapai, sama Rocky, sama Adis. Ternyata di sana lagi ada Bang Glenn juga, dia lagi pada rapat. Ada Bang Glenn, ada Bang Bejo ya. Ada Bang Bejo, tadi saya tak sempat video callan. Niatnya tadi saya pengen bikin satu video yang ceritanya memang orang-orang yang memang benar-benar tahu tentang awalnya Nada itu bisa sampai ditarik ke Jakarta gitu loh. Saya kan nggak tahu sama sekali. Saya tahunya dapat tugas dari Bang Juma ngambil Nada di bandara. Gitu. Iya. Tapi alhamdulillah saya senang banget dapat tugas dari Bang Juma. Akhirnya saya bisa kenal Nada dan saya juga bisa ikut ya sedikit berkontribusi dari Forum Arimatea, dikasih ladang sedikit lah gitu, ladang dakwah buat kita dari Forum Arimatea. Terima kasih banget Bang Juma. Siap. Ya jadi kalau mau masuk surga teman-teman kayak Bang Juma gitu, bagi-bagi. Jadi jangan masuk surga sendiri-sendiri gitu loh. Jangan pelit kayak kalau Bang Juma dia bagi-bagi nih. Nah, ini Sincan nih saya kasih kamu buat supaya kamu dapat surga nih. Nah, ini tugas kamu. Alhamdulillah gitu loh. Jadi ya tahu nggak pertamanya, lu mau tahu nggak? 7 bulan 8 bulan yang lalu itu ibunya nelpon saya. Berkeluh kesah, anaknya dikawinisasi, dipaksa masuk Kristen, dipaksa makan babi, dipaksa ke gereja. Saya bilang nomornya Nada mana? Saya hubungin Nada pertama kali. Apa dibilang Nada pertama kali sama saya? Siapa babi ini? Saya nggak mau sama kau babi kau. Tapi saya sabar. Pertama kali itu hubungin saya itu Nada itu WA. Dia nggak mau gitu, bahkan ada orang lain bersuara. Tapi saya sabar. Ini anak masih, waduh bahaya ini anak ini. Benar-benar tertekan mentalnya gitu. Sering 2-3 bulan, 4 bulan sudah mulai mau komunikasi dengan baik. Aku minta diselamatkan, aku mau keluar dari sini gitu. Gitu alhamdulillah tim Sumut ambil alih, ibunya ke Sumut berangkat 2 kali bolak-balik, alhamdulillah berhasil. Kira-kira itu singkatnya sih. Itu Bang Sincan. Oh, oke. Siap Bang Handi. Jadi Nada itu akhirnya nih setelah dia banyak ngobrol sama kita Bang Handi, dia sangat merasa tuh memang dia kayak kosong Bang Handi. Jadi dia udah kayak ya mungkin diguna-guna lah bahasa ininya.
Jadi saya udah tanya juga sama Nada, di daerah sana memang sangat kencang guna-gunanya Bang Handi. Sampai Nada tuh sampai nggak ngerti sama sekali. Seperti itu Bang Handi. Jadi dia ya pertama ketemu saya aja, saya jemput di bandara, nggak mau ketemu sama saya juga, nggak mau ngomong. Memang kayak orang, bener-bener kayak orang stres lah. Terus sekarang alhamdulillah. Iya. Tapi alhamdulillah Bang Juma. Nah, teman-teman API juga selalu ngikutin, kayak Julius juga alhamdulillah. Terus ada siapa itu yang kiamat itu, nah itu sempat datang juga kiamat sama Daman. Ini alumni kiamat, alumni Bang Iya, Riko, Kiamat. Bang Riko. Oh Bang Riko ya. Nah dia sempat datang juga sama saya ke rumah Nada waktu itu. Jadi teman-teman di Jakarta alhamdulillah pada ini Bang Juma pada peduli lah sama Nada, karena ya kita lihat ini memang harus kita selamatkan gitu Bang Juma. Jadi bukan hanya dari Arimatea sih, dari API juga gencar Bang Juma gitu. Oke, baik. Makasih Bang Ahmad Sinjan. Terima kasih banyak ya. Nada nih silakan. Nih ngomong terakhir buat Bang Juma tuh sama teman-teman. Enggak apa. Ya udah silakan ngomong apa. Terima kasih. Iya boleh. Ya, sama-sama. Silakan. Panjang umur, sehat selalu, banyak belajar, tenangkan pikiran, fokus kepada materi-materi pelajaran, jangan pikir yang lain, ya. Ya, amin, Mbak Juma. Iya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Ya, makasih semuanya ya. Terima kasih waktunya Bang Handi, sahabat Bang Juma semuanya, blokir permanen, teman-teman semuanya yang ada di sini, guru-guru saya semuanya. Perkenalkan saya Sincan. Kalau saya ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan namanya Sincan. Pikir Bang Zuma tadi main-main. Oke, kita sapa dulu. Teman-teman kecilin dulu volumenya. Ada para Istar. Ini agan ini akunnya di report guys, jadi nggak bisa dinaikin. Dia harus di akun dulu. Silakan Bang Kores. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mantap ketika di room sana Tritung Bubuk, di room Muslim orang Kristen bersyahadat lagi. Alhamdulillah mantap. Jadi ikhwan, ini aku sekalian promosi ya. Silahkan kalian cari YouTube Kores karena argumen terbaru sudah terbit, yaitu Tuhannya penghujat Islam cebol. Cuma setinggi 1 meter 35 cm. Datanya udah keluar dan tadi Superboy meng-approve data tersebut gitu, karena memang ya yang bikin doktoral siapa mau bantah gitu. Dan semua yang di sana kejang-kejang, gua lagi dicari, disuruh dialog lagi, nggak mau, udah gua diturunin, ya udahlah, bukan diturunin sih, ditombak sama yang kesel-kesel gitu. Ikhwan, selamat menikmati. Silakan Guru Nadi dilanjut. Bang Yuma, ini ada pertanyaan dari Mualaf. Kisah Nabi Muhammad, kenapa semua para nabi itu diusir dari kampung halamannya begitu? Ini pertanyaan dari Mualaf yang ada di luar negeri. Silakan. Kenapa selalu diusir? Karena Nabi sejatinya itu diutus kepada bangsa yang memang harus diluruskan dari kebengkokan. Ya, kalau Nabi diutus kepada bangsa yang baik-baik, untuk apa Bang? Ya kan ya? Semisal kalau Nabi diutus kepada orang Bone misalnya, untuk apa? Lalu begitu Nabi datang di tengah-tengah orang Bone, dia tege kipole, loki maga konye, eko niki pelecado, jatuh maga di. Lembut kayak orang India, Guru Nda. Iya, itu Bugis Bone itu lembut sekali. Ya nggak mungkin. Tumpe mere kareha. Ya, jadi Nabi itu diutus kemudian kepada bangsa yang tadinya tegar tengkuk, yang keras, jahil, zalim, fasik, berkumpul di situ. Sehingga bukti daripada kefasikannya adalah diusir dari tempatnya. Bahkan di dalam Bibelnya orang Kristen juga dikatakan bahwa
seorang nabi itu akan diusir, kemudian diusir dari mana dia diusir dari tempatnya sendiri, ya. Di mana itu dijelaskan ya? Di Lukas 4 nomor 24 kalau nggak salah. Nah, itu dia seperti itu Bang Handi. Nah, itu sudah sunatullah itu. Karena kalau seorang nabi datang tak ada perlawanan, artinya tempat itu sudah mendapatkan cahaya. Tuhan mengutus nabi kepada kaum yang gelap dan seterusnya. Oh ya, satu Abah. Iya, silakan. Aku baca DM banyak, ada beberapa sih yang DM nanya dari Oten sih. Dia bilang gini, toh kenyataannya di dunia ini yang paling banyak yang paling banyak yang nganut agamanya itu adalah agama Kristen, katanya gitu. Kenapa? Maksudnya di seluruh dunia ini toh ujung intinya di seluruh dunia ini yang beragama paling banyak itu cuman agama Kristen, katanya. Ngerti nggak? Kenapa? Ya udah, di skip aja. Aku baca. Bang Handi mungkin bisa jawab atau yang lain. Aku jawab. Kasih data res. Katolik, Protestan itu beda. Lanjut res. Ya. Jadi kalau misalnya dibilang banyak secara duniawi, enggak juga karena kalau misalnya kita pecah itu Protestan sama Katolik, jatuhnya Islam yang paling gede gitu. Islam Sunni terutama gitu. Potonglah misalnya 1,9 dipotong 190 jadi 1,7 miliar ya Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Nah, sekarang kalau ini 2,2 miliar Kristen kita bagi 2, coba kita lihat total Christian population in the world in denoms, misalnya gitu ya. Nah, kita pakai image. Nah, ini dia Christian population view research. Accept all cookies. Nah, ini datanya udah keluar. Kita buka. Kalian di banyak-banyak itu digabung. Coba dipecah itu Katolik sama Protestan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, dari 2,2 miliar. Nah, gini ya. 2,2 miliar nih ya pembagiannya. Major Christian Tradition, Katoliknya 50%. Katoliknya 50%. Kita belah nih. Jadi Katolik itu secara dunia 1,1 miliar. Nah, ini yang Protestan 36,7 nih. 36,7 itu jatuhnya 1,136 itu berarti 700 juta jadinya. Iya, 700 juta jadinya. Nah, ini yang 11% ini kasih lah ya 120 juta gitu. Jadi Ortodoknya 120 juta orang, Protestannya 700 juta orang, Katoliknya 1,1 miliar orang gitu. Kalah sama Islam. Total population Islam kita buka di sini. Total Islam population. Ini. Nah ini. Tuh. Islam 90, Syiahnya 10 ya. Islam 2,2 miliar, 1,9 dipotong 10, 1,7 miliar Muslim. Jadi sebenarnya yang gede itu Muslim di dunia, ikhwan. Selamat datang di kebenaran. Gitu. Makanya baca koran yang bener. Allahu wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itu jadi kenyataannya. Islam lah negara Muslim, populasi dunia, populasi agama terbanyak di dunia itu Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disusul Katolik, disusul Protestan, lalu kemudian Syiah, lalu kemudian Kristen Ortodok. Itulah kenyataannya. Terima, Bro. Dan kalau kita lihat di Indonesia, kenapa kalian dari zaman penjajahan sampai 2025 ini kok 7% aja terus gitu? Kenapa? Kenapa? Kenapa nggak bisa dar 30% gitu? Dar 40%. Kenapa 7% aja terus? Terus gini loh ya, untuk ini orang-orang Kristen yang sangat berbirahi ingin membuat Islam itu Kristen semua. Ya kalian kan jangan ngambil dari agama orang lah. Ya, beranak aja, beranak, kawin, beranak, ntar juga banyak sendiri gitu. Kalau kalian sok-sokan ngambil dari orang-orang yang Islam di keluarga Islam, ya, rusuh kita. Karena di surga kami berkumpul keluarga, di surga kalian cerai pas maut gitu, masing-masing sendiri-sendiri. Beranak aja, udah nggak usah ngambil-ngambil dari Islam gitu loh, gitu. Ini udah ada Kang Pantun dari Wonosobo. Abang Kaisar Nero, silahkan pantunnya Mabre. Bentar sebelum ke Bang Kaisar, Bang Kores tadi keren banget waktu debat sama Kiamat. Wow, bubuk itu semuanya Oten. Mantap, Masya Allah Bang Kores. Ya, bismillah. Bismillah. Selamat datang di Tuhan Cebol. Lanjut. Gila itu sampai teriak-teriak gitu? Itu si Kiamat. Iya kan cebol. Apa materinya tadi deh? Iya kan, jadi kan materinya ini kan aku suka ini Gurunda, daripada ketuhanan itu senangnya moralitas gitu, karena udah banyak muslim yang yang mereka ini, kalau aku lihat mereka ini menjadi bajingan dan biadab kepada umat beragama yang lain, terutama Islam itu, karena mereka selalu melawan muslim-muslim yang sangat menghargai Tuhan-Tuhannya mereka, kan gitu. Nah, lahirlah Kores gitu. Nggak ada maruahnya ini berhala-berhala yang mereka sembah ini, karena sudah ngajak tempur ini berhala-berhalanya, karena mereka sebenarnya itu orang baik, cuma karena menyembah Tuhan yang salah sehingga mereka jadi menghujat gitu. Maka firman Allah An-Nahl ayat 126 lah Kores aktifkan untuk mereka gitu. Jadi kita bahas moralitas, lalu ketika mereka membahas menggauli budak, kita hajar ke Yehuda menggauli 2 budak. Ketika mereka membahas menggauli menantu, kita hajar mereka ke Yehuda menggauli menantunya. Ketika mereka menghajar bahwa pernikahan Nabi tanpa wali, kita hajar di seluruh perkawinannya mereka itu nggak ada walinya sama sekali. Bahkan kalau bisa buktikan itu Roh Kudus ada walinya ketika dia menghamili Maria, sebagaimana dalam komentari Matius 1:18 di website revisedEnglishVersion.com gitu kan. Kejang-kejang lah mereka di situ. Terus ketika mereka menghujat Nabi begini dan begitu, langsung ngaku body shaming di situ, langsung body shaming. Nah ini karena nenek moyangnya begini dan begitu untuk Tuhannya para penghujat Islam, maka inilah yang dikatakan bapak-bapak gereja. Jadi ada Tertullian, ada Andrew of Crete, sama ada siapa sih yang orang Kristen Arab tuh, John of Damascus. Nah, 3 perkataan mereka ini, Tertullian ini mengatakan fisik. Ya, kena tombak Bang Kores. Kena tombak ya. Ya di tab-tab layar teman-teman, di tab-tab layar sampai 1M gak seimbang nih. Yang nonton 4K lebih, ini tab-tab layarnya cuma 700. Gimana nih teman-teman? Ayo sudah kuat tab-tab teman-teman. Ya. Biar komalnya kuat. Ayolah teman-temanku, sahabat-sahabatku di bawah yuk. Bisa ya? Iklan. Izin ya abangku, izin Bang Zuma. Izin Kang Kian Santang semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Islam agamaku, tauhid bertahta teguh. Allah Tuhanku, Muhammad Nabi Rasulku, Al-Quran kitab suciku. Saya Kaisar Nero Juntak. Yuk bisa yuk kencangkan tap-tap layarnya teman-teman, agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas.
Lihat contoh barusannya, kena tombak teman-temannya. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Katolik, Protestan, Wanis yang menuhankan sampah daur ulang, penyembah kayu illegal lodging. Jika merasa akademis dan akademis, kau boleh naik dengan penuh optimis. Tapi jika congor dan menangis, mending kau turun dan makan besi tumis. Yang naik diskusi itu jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, ataupun gangguan kejiwaan. Diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik, narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Tidak menggunakan asumsi, potongan terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Seperti kata Bang Zuma malam ini ya, wejangan vitamin yang penuh gizi, naik ke atas jangan cuma bawa gigi, bawalah akal otak dengan isi. Kalau otaknya cuma berisi 2 biji, kau turun minum kopi campur tepung kanji. Apabila kalian melihat pembinasa keji dan melihat aku juga memakai namaku dengan lantang mengakui, jangan ikuti, jangan imani, dan jangan percayai. Tapi kalian malam imani dongeng cerita halusinasi. 1400 tahun yang silam sudah diinformasikan. Ya. 1400 tahun silam sudah diinformasikan. Hanya Al-Quran yang dapat menceritakan masa depan. Karena Al-Quran original asli firman Tuhan, bukan hasil konsili, clipping, kerja kelompok, dan karangan-karangan. Jangan, sekali lagi, jangan kau menjual dogma dan doktrin dengan janji tebusan dosa dan surga vitamin. Itu kocak dan lucu sama seperti Charles Chaplin. Komedi putar kota Jerman sampai ke Franklin. Ilmu wa'labu, ilmu tipu daya. Dengan lembut berkata kau bergaya. Semua ucapan tujuan memperdaya. Masuk kanan keluar kiri kami tidak percaya. Saudaraku yang telah kembali ke fitrah, belajar tekun dan perkuat akidah dan ukhuwah. Rukun iman dan rukun Islam laksanakanlah, agar kalian tidak pasrah namun yakin berserah. 1000 pedang ke badanku boleh kau hunus, 1.000.000 amunisi ke kepalaku boleh kau buat bersarang. Cukup Allahu Akbar ucapan terakhir nafasku berhembus, namun Islam berdiri sampai jagat raya musnah dan hilang. Islam agamaku tidak pernah abu-abu, berantas kemungkaran sampai akar dan tidak tumbuh. Jangan pernah kau senggol Tuhan, kitab dan nabiku. Jihad siap menghalalkan darahmu. Jika nabiku kau hujat, hina dan cercakan, kami ridho dan ikhlas berdarah berkain kafan. Dan jika kau fitnah Tuhanku dari isi Al-Quran, tidak akan lama keji dan kejam itu kupastikan. Dan terakhir, dari kejadian bilangan bilangin, itu semua obat masuk angin. Dari imarat Wahyuni Wahyudi, itu semua anak Mbah Pardi. Kumpulan 4 penulis kerja kelompok, santai PW ngopi sambil ngerokok. Wariskan skenario cerita goblok, jadikan kalian pembangkang yang bobrok. Dan terakhir, kafir, jangan bersilat lidah dan jangan berdusta. Jika warisan misionaris kau punya agama, semua tahu asalnya itu dari Inggris, Portugis, Belanda, penjajah yang kalian agungkan dengan bangga. Sekian, terima gaji, stay tune. Terima kasih katanya. Assalamualaikum Mantap, mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Handi, Ustadz Akang, Ustadz Kaisar, lanjut. Host. Ya, ini Kaisar ini kok panjang kali omongannya. Dia dapat ilmu dari mana? Cerita begini sih ini orang ini. Dia udah bikin dari SMP itu. Aku tadi kepakainya sekarang, alhamdulillah. Iya, ku dengarkan kutipan-kutipan Bang Zuma, catat ya kan, catat. Oh, masuk nih gitu. Jadi cuma bukan hanya mendengarkan biasa saja, tapi diresapi begitu. Dan dikasih paham sama kaum kafir penyembah setan. Penyembah setan. Iya, betul. Kembali diskusi lintas agama itu ada Bang John tadi masih mau nanya. Silakan Bang John. Malam. Nah, ke Dinda Kores lagi nih pastinya. Iya. Bang John silakan mau nanya atau seperti apa? Atau Polkot? Polkot siapa ini Polkot? Polkot tok. Saya belum mendengar maksimal tadi tentang itu hasil diskusinya, materi diskusinya dengan si ini. Oh, si Kiasu. Bismillah. Semoga nggak ditombak lagi sama Tritung. Udahan dong, kan kita udah beres dialognya gitu. Jangan marah-marah. Jangan nombak-nombak. Nah, jadi dari 3 orang ini Gurunda, 3 orang ini
Ternyata mereka sama seperti penjelasannya Matthew Henry. Matthew Henry untuk Filipi 2 nomor 6 Gurunda. Di mana bentuknya Yesus itu tidak seperti yang di foto-foto yang ada gitu. Jadi perkataannya itu bahwasanya ini Andrew of Crete yang mengatakan bahwa Yesus itu sangat-sangat cebol ekstrim. Ini bahasa Indonesianya ya. Lalu terus kemudian kalau John of Damascus dia bilangnya Yesus itu bongkok. Kalau Tertullian bilangnya badannya itu ada kecacatan, ignoble apa gitu. Wah, coba bayangin Gurunda. Ini kok nggak pernah dibawain oleh mereka. Ketika Muslim yang bawa kan jatuhnya sakit hati jadinya. Iya. Keluarlah data itu ketika dialog tadi gitu. Semua penghujat yang ada di chat Gurunda mereka hening. Mereka langsung komplain ke hostnya, minta untuk dicek datanya Kores. Diceklah datanya Kores. Ini apa? Ini adalah jurnal. Siapa yang nulis kata hostnya? Robert B. Ashley. Itu Bang Kores tadi. Ditunjukkan panik juga semua dong itu sini. mereka. Tunjukkan dulu Bang Kores. Tunjukkan dulu. Oh alah, waduh, lagi ini lagi. Tunggu. Udah, jangan banyak alasan. Jangan banyak alasan. Nah, jadi ini bukunya. Pada aku suruh tombak nanti mau. Oh jangan Gurunda, ampun. Ya makanya. Gurunda kalau nombak aku nggak bangkit lagi. Beda. Enggak ya. Open cam dulu. Tunggu dulu ya, HP-nya tua, beli tahun 98, jadi lemot. Ada jeda. Tuh, hitam dulu dia. Nah udah. Tada, ini bukunya tadi. The Messiah Jesus and John the Baptist according to Flavius Josephus recently rediscovered capture of Jerusalem. Kan gitu. And the other Jewish Christian sources. Nah ini by Robert Eisler PhD. English editionnya by Alexander Hagerty Kreb PhD gitu. Nah ini buku ini yang membuat mereka terguncang semua. Nah kita buka di sini. Nah ini yang tadi aku bawain bagian yang ininya. Andrew of Crete ini bapak gereja ya. Bahwa gambaran dari ibunya Yesus itu di lidah yang dimana dia deduksikan bahwa Mary tidak lebih dari 3 sheet atau 3 kubit gitu kan. Dan Dermas maka itulah ada tradisi di mana seluruh keluarga Yesus itu sangatlah short of stature atau pendek. Terus di sini tambahin lagi, the rehabit carpenter Jesus, Yesus itu tukang kayu ini tidak lebih tinggi dari 3 kubits. 3 kubits itu berapa? Kita buka di sini. Nah ini ya. Postur pendek itu, statur. Iya, extremely-nya ada extremely-nya itu loh yang bikin guncang itu. Nah ini ya 3 kubit, ini unit converter 3 unit itu sama dengan berapa? 1 meter 35 cm. Dar, selamat datang di kebenaran, diterima datanya Kores. Sepinggul gua enggak tuh? Sama seperti pegawai sawit, gondrong dan pendek. Walah. Gitu kan. Jangan itu Gurunda. Jangan itu Gurunda. Nangis darah enggak tuh? Terus gimana reaksi? Marahlah mereka gitu kan? Marahlah mereka. Nah, ini datanya gitu. Kan udah disetujui sama udah disetujui sama Superboy tadi. Udah ya itu gara-gara disetujuinya itu makin marah mereka. Mereka tuh berharap Superboy menggagalkan datanya Kores. Cuma kan Superboy Doi kan sangat-sangat berusaha untuk objektif. Jadi nyari celah di mana untuk digagalkannya nggak bisa karena data ini data edukatif yang luarinnya doktoral gitu kan, universitasnya ada gitu, jurnalnya diakui bahkan ada penerjemahannya gitu. Gimana mau digagalin? Makanya oke, dengan ini datanya Kores diterima, wah sorak-sorai bergembira itu satu room, nangis darah di sana penghujat-penghujat. Sampai itu Gurunda dan gimana? Terlihat panik dan teriak ya amat. Aki Kores dikirim ke aku ya, Aki Kores untuk dilepin di. Tadi live kan ya? Live. Cuman gini maksudnya ya Ikhwan ya, ini jalur Kores ini jalur ekstrim di mana Kores sangat tidak menghargai sekali Tuhan-Tuhannya penghujat Islam gitu. Nah kalian gua harap jangan berubah ke sana. Jadilah dialog yang santun.
An-Nahl ayat 125. Kalau kalian udah ngerti hikmahnya, baru kalian lanjut ke An-Nahl 126 ikhwan gitu. Karena kalau untuk posisi Quraisy ya, udah nggak bisa lagi lu, wah ini apa? Oh, Tuhannya mereka ini bukan Tuhan, ini utusan. Enggak, udah nggak gitu, bre. Ini orang nggak bermoral. Udah kayak gitu kalau gua. Illal ladzina zalamu minhum. Gak apa-apa. Lanjut. Nah, iya. Aki Kores, jangan lupa kirim ke saya ya datanya Aki. Iya. Kalau lu mau ngikutin jalur Quraisy ikhwan, maka kalian udah nggak bisa lagi menyamakan, harus beda gitu. Karena sekalinya kalian menyamakan, terlontar kalian mengatakan apa yang menjadi argumentasi Quraisy, lu jatuhnya menghujat Nabi kita. Di situ hati-hatinya gitu. Nah, karena berhubung sudah kebanyakan mereka menerima muslim-muslim yang santun, inilah waktunya bagian generasi gua nyiksa mereka supaya sakit batinnya. Jadi tingginya 1 meter 30 cm. 1 meter 35 cm Gurunda. Bayangin itu. 1 meter 35 cm. Itu sekakinya pemain bola yang itu ini ukuran kali. mana itu? Aki Kores. Nah itu kubis itu di Indonesia kubik loh. Nggak ngerti juga gua. Oh, kubik. Kubis coba aja dicari bahasa Indonesianya apa, coy. Kubits, oh bukan Itu kubik masih kan? tinggian si manusia sawit 140 Bang Kores. Tinggi 5 cm. Oh, masih menang 0,5 cm kalau gitu. Itu setinggi mesin cuci itu. Yang 3 kilo. Nah jadi begitu ikhwan, proses pembubukan yang terjadi di room Superboy gitu. Terus dan sanggahannya? Ya itu sanggahnya, oh itu data Quraisy, data palsu, apa itu artikel katanya gitu. Itu artikel nggak berlaku katanya. Artikel editan mana ada bisa ngedit ya. Terus ada yang coba-coba apa? Serangannya ke kita apa? Ya itu yang tadi aku sebutin di awal, menggauli budak, menggauli menantu, yang gitu ya. Ya itu yang Maria Kipsi. Oh, kita udah ke Tuhan lu cebol, Tuhan lu bongkok, lu masih di situ. Padahal itu sudah dijawab semuanya. Iya, udah dijawab gitu, diulang-ulang lagi. Data baru kek. Yang lebih tahu tentang Rasulullah itu adalah keluarganya, sahabatnya, orang hidup sesamanya, di kampungnya, kaumnya. Mana ada informasi yang kayak gitu, bodoh. Lanjut. Itulah selamat datang di kebenaran, guncang mereka. Itu 135 itu pendek loh Aki Kores. Lah iya pendek. Emang pendek. Itu jatuhnya makanya cebol itu kan di bawah rata-rata tinggi manusia kan? Iya nggak? Ini ya, anak bungsu saya aja kelas 3 SMP itu tingginya 172. Wah, 172 Kurunda? Iya. Masya Allah, Alhamdulillah. 172, buset, kalah jauh ini ya. Kalah tinggi gua. Kalau yang anak sulung 175. Tinggi. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Aki Kores berapa tingginya? Gua berapa? 3 kilometer, 3 liter 3 kilometer. 3 liter ini. nah, itu bener, ini tinggi ini Aki. Lah emang nggak ada orang tinggi 3 kilometer? Nanti di lagi waktu Gurunda ngomong 1 kilo berapa itu di framing sama bikin PT. Iya juga ya di PT padahal kan itu kan guyonannya Gurunda Zuma gitu. Kok bisa-bisanya mereka percaya gitu Gurunda? Iya. Saking gilanya mereka mengatakan lebih tua Yesus daripada Maria. Bahkan ditanya siapa yang melahirkan? Yesus melahirkan Maria atau Maria melahirkan Yesus? Apa kata mereka? Yesus melahirkan Maria. Kan lucu. Tapi giliran orang bercanda tingginya sekian senti, berat badannya sekian kilo, mereka pakai otak. Maria melahirkan Tuhan tidak pakai otak. Lucu ya. Nah, itulah Tuhan 1 meter 30 cm. Mana itu Tuhan? Kayak gitu. Iya, padahal Tuhan itu maha besar, maha tinggi.
Gak masuk dalam kategori. Jadi kalau kita pelajari ininya, cerdas-cerdasnya emang menghina sekali mereka ini dan menganggap kelemahan itu adalah kelebihannya. Waduh, buset. Itulah akibat kebanyakan makan roti jelai. Padahal disarankan meminum susu Boneto. Begitu jadinya. Miris. Lucu pokoknya. Tapi datanya Aki Kores ini Gurunda memang selalu update gitu Gurunda. Jadi selalu nggak dikelihatin kalau misal kita lagi ngobrol gini kan, itu nggak mungkin Aki Kores tiba-tiba ini aku punya data baru, enggak gitu, tiba-tiba buat nampol oten gitu aja. Momentum, Bre. Iya, momentum. Masya Allah. Iya, betul, momentum. Nih disapa dulu Dona Muslim apa Kristen Dona? Selamat malam. Dona Doni. Dona Doni. Stiker. Strike. Muslim apa Kristen? Dona. Teman-teman minta tolong di follow akun saya yang ini ya, karena akun saya yang nomor 1 kena tombak. Kalau mau aja, yang mau aja ya, yang nggak mau nggak apa-apa. Thank you teman-teman. Lanjut. Wah, ini Bre Kaisar belum ngepantun dulu. Mari kita dengarkan dulu pantunnya Bre Kaisar, my Bre. Gas. Yuk, Ahi Kaisar. Monitor. Miris ya aku dengar gitu tadi, data-data Bang Kores itu. Tidak lebih seperti speaker Polytron di bawah pinggangku. Luar biasa. Ya teman-teman ya, ini buat kalian oten-oten, penyembah apalah itu ya. Sudah ku bilang jangan coba lawan Pangeran Kores kalau nanti terguncang keram otak dan ngenes. Ya, data Pangeran Kores tajam, tervalid dan terprogres. Isi otak, jantung, ginjal, hati, pankreas auto merembes. 1-2 kucing sembunyi berlari, tidaklah sama si kucing petang hari. 1-2 kafir kabur dan lari, naikkan lagi, dusta kibullah kembali. Dari zaman Sultan Hasanuddin kesatria perang sampai zaman apologet Islam pejuang, naluri tajam kami tidak pernah raib dan hilang. Kami singa Allah siap melawan dan menghadang. Kami memberikan edukasi cerdas dan yang sehat, tanpa framing dan asumsi yang sesat. Berpikir cerdas, berlogika akurat. Tolak ukur kuat menjadikan kami taat. Dari belahan dunia sampai semua samudra, Islam tersohor dengan kasih cinta. Beradab, berilmu, cerdas, nirmala citra. Dihina, dihujat, kami cukup senyumin saja. Di kitabmu semua nabi-nabi itu terhina. Miris membaca apalagi membayangkannya. Dari awal manusia pertama Adam dan Hawa, kalian tuduh pendosa, cerca dan hina. Islam bukan agama dan ajaran yang dikonsep, tapi agama suci fakta dan tidak pakai resep. Tidak seperti ajaranmu yang banyak denom strap dengan joget koplo, dansa pargoy dan musik rap. Stay tune. Kok ada musik rap? Ini ada Lupi musim apa Kristen Lupi? Ya, bagi teman-teman silakan di follow narasumber yang di atas ya, yang masih ada tanda plus silakan di follow. Ini buat oh iya siap. Ya, mana bagi penyembah Tuhan Cebol silakan naik ke atas. Ya, kita diskusi santun dan ilmiah ya. Mancing di sungai dapat sepat, pulang ke rumah habis umpan. Carilah ilmu sampai dapat, jangan sampai putus harapan. Mantap. Mantap Abang Bla. Mantap. Datang tamu dari Ethiopia, negeri jauh di Afrika. Sudah pandai akhlak mulia, itulah anak idaman orang tua. Waduh mantap. Si Kaisar ini kena Masya ini. Allah, mantap sekali itu. Mantap mendidik itu Abang Bla. Luar biasa loh lirik lagu ciptaan Bang Handi. Luar biasa loh Bang Handi lirik lagunya. Lagu apa itu Bang Handi? Afrika.
Lagu Google. Izin abang Bu, izin semua guru-guru ya. Jadi teman-teman yang di bawah, semua pantun ini akan saya jadikan lirik dan lagu-lagu begitu. Boleh dilihat video nanti berangsur-angsur teman-teman ya. Terima kasih. Seru itu nanti. Ya teman-teman dibantu di tap-tap. Menurut saya aneh nih akun. Tadi saya naikin 4 oten langsung otomatis terpental. Kemudian akun ini udah ada 3 kali diganti emailnya. Bukan email saya tapi email orang lain. Udah 3 kali nih. Kayak ada yang mau ngehack akun ini. Gitu. Loh, kok bisa email diganti gimana maksudnya? Nah itu saya juga heran Bang Ardi, karena aku lihat loh kok ini emailnya siapa, terus ku rubah lagi kan jadi email aku. 2 hari kemudian aku cek lagi loh kok berubah lagi nih emailnya kayak gitu. Tapi nomor handphone nggak berubah. Emang nggak ada pemberitahuan di email kalau email dibobol kan ada pemberitahuan kan? Aku nggak cek sih bang, nggak ada notifikasi di HP ku. Oh, nggak ada notifikasi. Ya, jadi aku kan pengaturan akun tuh kan akun. Jadi aku biasa informasi akun pas saya cek, loh kok ini email siapa nih kok berubah gitu. Saya rubah lagi ke email saya 3 hari kemudian berubah lagi tuh email. Pokoknya kayak ada yang mau ngambil akun ini deh. Menurut nggak diaktifkan 2 langkah itu langkah apa sih namanya itu? Udah. Keamanan 2 langkah itu. Udah bang. Verifikasi 2 langkah. Ya verifikasi 2 langkah itu. Udah. Tapi pada saat saya makanya sering-sering aja cek itu pengaturan informasi akun, mudah-mudahan dicek di situ apakah emailnya berubah atau enggak. Kayak gitu. Oke. Kalau gitu gini, teman-teman muslim yang sekiranya bisa cyber di bawah, bisa bagian gitu. Ya ikutlah berjuang bersama kami gitu kan. Barangkali teman-teman muslim yang ada di bawah yang muslim ya, yang bisa dalam hal yang beginian ini ya apa ya, minta tolonglah di DM saya nanti biar supaya mengamankan akun guru-guru kita di atas ini loh teman-teman ya, minta tolong ya teman-teman ya, yang bisa aja gitu aja sih kalau dari saya. Lanjut. Ya, Sungguh buat indah. sekedar informasi, Bang Andi. Ntar dulu, sungguh indah bunga di taman. Ada mawar dan bunga kamboja. Katanya teman mengaku teman. Tapi kalau ada, maunya saja. Pinjam dulu 100 dong. Sekedar informasi, besok kita tim API dari pusat, Gurunda, Bang Andi dan semuanya besok akan berangkat. Saya, Bang Kores, Bang Julius, Pak Aang, Ahimoto sama Ustadz Alif besok berangkat ke Ustadz Wapi, tapi kita akan ada pertemuan dulu sama salah satu kompol di Cirebon ya Bang Andi. Siapa dulu dong? Pejabat Cirebon lo ngundang makan malam lo. Kok pada diam? Ayo teman noten naik, silakan bertanya. Saya cari ya. Aduh, kemana Aki Sadli ini? Aduh. Ada itu. Aki Sadli. Aduh, kayak tanda-tanda nih. Oke bang. Itu kalau misal email digantikan nomor HP gitu bisa nggak? Email digantikan kan udah verifikasi kita kan ada email sama nomor handphone. Nah, kalau email saya nggak tahu, saya cuma heran loh kok bisa nih emailnya berubah sendiri. Nah, pada saat kita kalau mau ganti email kembali, nanti akan ada kode verifikasinya melalui nomor HP, gitu. Iya ya, nggak maksudnya gini, kan buat TikTok itu kan bisa 2 cara, satu pakai email, satu pakai nomor HP kan gitu. Bisa nggak email itu diganti nomor HP gitu? Nggak bisa ya? Oh nggak bisa bang, nggak bisa. Oh nggak bisa, oke. Oke, lanjut. Oke, kita sapa dulu Falan boleh. Silakan dibuka mic-nya. Falan. Kalau nggak ada suaranya saya turunkan ya. Terima kasih. Next kita sapa Bang Randi Sagara. Selamat malam, assalamualaikum kalau muslim.
Bang Randi Sagara. Ansi minta naik nggak mau ngomong kesini naik gimana sih ah? Linia Batara, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam bang. Iya Mbak, silakan Mbak, ada yang ingin disampaikan. Gak ada, support aja. Makasih. Oke, makasih. Selamat malam, assalamualaikum. Ayumi Karla. Ayumi. Wih, nggak ada suara, kita turunkan. Selamat malam, assalamualaikum, Bang Rian. Wih, nggak ada suara lagi. Makasih. Next. Selamat malam, assalamualaikum, pemberontak. Maaf bang, kepencet. Maaf, mau tap-tap layar. Makasih. Semangat, tap-tap layarnya bang. Selamat malam, assalamualaikum. Gelap malam, sepi melamar kerinduan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, saya Muslim, cuman mau izin nanya di sini ya. Mau minta inilah, minta pencerahan. Boleh. Gini bang, buat Gurunda semuanya juga terima kasih ya, udah dikasih waktunya. Saya ini ya seorang ayah dari 3 anak ya. Kalau untuk sekarang saya ini kerjanya di yang saya anggap di riba bang, yang berhubungan dengan bunga bank seperti itu. Ya, dalam hati kecil saya itu menolak pekerjaan seperti ini. Cuman di sisi lain saya takut. Zaman sekarang kan abang tahu ya, cari kerja susah. Saya takut ketika saya keluar, gimana anak saya, istri saya gitu loh bang. Mohon dijawab. Waduh, kok minta naik yang ini? Kepencet. Kok sama kayak netizen bang? Respon pertanyaannya apa sih tadi tuh? Begini bang, saya ini ayah 3 anak ya. Saya kerja di bidang yang berhubungan dengan riba, setahu saya, yang dengan bank lah seperti itu. Saya tahu riba itu haram bang ya, dosa. Cuman di hati kecil saya ini sebenarnya nggak nyaman, pengen keluar gitu. Cuman yang saya takutkan, apakah ketika saya keluar, saya takut nggak mampu untuk nafkahi anak istri saya seperti itu bang. Sebenarnya pekerjaan ini berlawanan dengan hati kecil saya seperti itu. Terima kasih. Ada yang bisa menjawab nggak nih? Ini Piki loh. Saya pengen dijawab Bang Juma bang, kalau diizinkan ya. Iya, masya Allah. Salam kenal bang. Iya. Jadi salam kenal Bang Juma. Iya, sebenarnya beruntunglah orang yang diuji dengan pola seperti abang ini. Kenapa? Karena ujiannya itu terkait dengan harta. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tubulwanna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladina utul kitab min qablikum wa minal ladina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jadi Allah mengatakan itu adalah sebuah kepastian. Apa itu? Ujian Allah kepada kita hambanya terkait dengan harta.
Jadi bukan hanya kita dimiskinkan, enggak. Tapi dengan harta itu pula kemudian yang kita miliki, seperti yang Anda alami sekarang, itu adalah ujian. Apakah saya pertahankan dengan harta haram ini, dengan adanya ketakutan terhadap kekurangan harta? Itu ujian. Jadi sekuat apa kita kemudian untuk mempertahankan kecenderungan kita kepada sesuatu yang haram dibandingkan kemudian meninggalkan dan mencari ridha Allah. Kenapa? Begini, Bung. Harta yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, apalagi ke anak, kepada orang-orang yang kita cintai, itu tempat bakarnya itu neraka. Oleh karena itulah kemudian orang-orang sufisme, orang-orang yang belajar untuk bermakrifat, yang menyadari dirinya, bahkan yang tidak menyadari ada makanan haram di dalam tubuhnya, mereka berpuasa sehabis-habisnya. Maksudnya mereka betul-betul menguruskan diri sehingga daging yang ada dalam dirinya yang berasal dari makanan haram itu hilang. Saking takutnya kepada murka Allah, saking takutnya kemudian mereka pada ancaman Allah. Kalau daging yang dihasilkan dari riba sudah tak ada dalam tubuh, apalagi yang mau dibakar, kan sudah tak ada lagi daging tersebut. Nah, orang yang kemudian memahami ini, Al-Quran sudah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu. Jadi ada ketakutan kita anak-anak kita nggak makan, tapi kita lupa bahwa keselamatan akhirat mereka jauh lebih utama daripada keselamatan duniawi. Seibarat kita melihat kita membangun dua rumah. Yang pertama rumah yang kita tinggali, yang kedua adalah rumah yang akan kita pergi. Kira-kira yang kita perbaiki yang mana? Nah, ini rumah yang kita tinggali sekarang ini, yang jelas-jelas kita akan tinggalkan, atau rumah yang akan kita tuju yang jelas-jelas kita akan tinggali untuk selama-lamanya. Maka orang yang menggunakan akal tentu lebih mengedepankan kemudian rumah yang akan kita pergi bersama dengan keluarga. Nah, itu yang kemudian ingin saya katakan. Lalu kemudian dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23 Allah Subhanahu wa ta'ala mencerminkan kemudian orang-orang beriman itu, ya, yang beramal soleh, jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga Aden mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari kalangan anak-anaknya, kalangan pasangan-pasangannya, nenek moyangnya. Apalah arti kehidupan di dunia yang singkat ini kemudian kita bersama dengan anak-anak kita bahagia, ya, makan dengan kenikmatan yang sifatnya duniawi, tinggal di rumah yang menurut hitungan kita sudah sempurna, tetapi itu justru mencelakakan kita. Adalah lebih baik kalau kita mencetak kemudian istri menjadi wanita soleha, mencetak anak-anak kita yang cinta terhadap akhiratnya, daripada kemudian mereka menikmati kehidupan yang di dunia ini serba berkecukupan menurut hitungan keluarga sederhana kita, akan tetapi akhiratnya itu terancam. Untuk itulah ketika saya nih sebagai seorang apologet ditanya, ya saya lebih mengedepankan kehidupan akhirat daripada kehidupan duniawi. Makanya hal ini berat untuk semua orang terima. Sekedar sahabat-sahabat tahu, ya ini belum pernah saya sampaikan ya, tapi saya harus ungkap di sini. Saya 3 tahun perang dengan diri saya sendiri terkait dengan pekerjaan saya di bank. 3 tahun saya berperang. Saya pertahankan pekerjaan ini, ya, atau saya berhenti dari pekerjaan ini. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan, petunjuk pada saya. Bulan April tahun 2024
saya angkat kaki dari tempat saya bekerja. Jabatan saya yang terakhir, area manajer, saya membidangi kemudian tenaga ahli daya 2 provinsi, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Saya angkat kaki dari sana, saya tinggalkan pekerjaan saya dengan gaji yang sangat lumayan, lalu saya sekarang menjadi pengangguran. Saya bekerja serabutan, setelah saya tinggalkan bank, saya bekerja serabutan. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki, ada saja ya. Tadi siang, tadi pagi, kemarin ada beberapa orang dari bank yang menawarkan modal untuk usaha saya. Jadi artinya apa? Ternyata di balik ketakutan kita itu ada sesuatu yang luar biasa yang Allah janjikan. Yang penting kita ingin, yang penting kita berani untuk mengambil risiko itu. Artinya apa? Percuma kemudian kita mendapatkan harta, tetapi itu mendatangkan sesuatu yang tidak baik terhadap anak-anak kita, terhadap istri kita. Jadi kalau saya ditanya, ya seperti karena ini pengalaman saya keluar. Saya keluar dari tempat kerja, saya kemudian diamanahkan, saya dipekerjakan di sebuah bank negara di negara kita yang cinta ini. Saya kerja di sana, ya. Karyawan saya itu ratusan orang, kemudian saya tinggalkan, saya lepaskan itu, kemudian bismillah, saya mencoba untuk bikin usaha sendiri. Dan alhamdulillah hasilnya meskipun belum maksimal, paling tidak saya sudah tak ada beban terkait dengan riba gitu. Saya kira begitu saudara. Ya mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Masya Allah. Terima kasih Bang Pai. Ya kalau misalnya saudara juga ingin mengambil langkah yang sama, tapi butuh perhitungan-perhitungan karena tidak semua orang itu akan sama. Tapi sangat boleh jadi Anda jauh lebih hebat nantinya dibandingkan saya gitu. Yang penting mau mengambil dengan niat Allah, karena Allah, bismillah. Saya kira begitu saudara. Silakan yang lain mungkin ada yang mau ditambahkan. Masya Allah Gurunda, mantap. Memang berat itu ikhwan kalau apa ya, meninggalkan apa sesuatu yang di duniawi gitu, pekerjaan, orang yang kita cintai, harta, itu berat loh. Tapi insya Allah ketika Allah meridhoi maka itu dimudahkan, dan hijrahnya kita itu menjadi amalan yang berat untuk memasukkan kita ke surga nanti. Berat untuk memasukkan kita ke surga. Tunggu, kayaknya kata-katanya salah ya. Amalan yang berat, yang sangat berat sehingga membuat kita masuk ke surga nantinya. Amin amin Allahumma amin gitu. Dan Akhi P, bagi-bagi dong. Yang lain juga tuh kayak Akhi Ardiansyah sama siapa nih? Akang sama Kaisar. Kasihan tuh. Belum bisa buat Grab pulang. Gurunda 19 sudah bisa bolak-balik 3 kali Makassar itu. Mantap. Jazakallah khair Akhi P. Saudara P itu hanya sekedar untuk memberikan semangat kepada kita dan membuat orang sebelah sakit hati gitu. Oh gitu. Mantap. Perlu diketahui bahwa host kita ini Sadli ini tadinya dia adalah customer service. Dia sudah grade 11 ya. Angkatan beliau itu banyak di antaranya sudah menjadi pejabat, menjadi kepala kantor di bank tempat saya kerja. Tapi dia resign juga karena faktor itu tadi. Ada kekhawatiran ya beliau sebagai bujang kalau dia sudah terlalu banyak hal-hal yang mungkin dari dana-dana gaji yang dia dapatkan itu menjadikan beliau lebih jauh daripada perbuatan yang seharusnya. Makanya dia berhenti. Beliau lebih dulu resign daripada saya. Kalau saya baru April tahun 2024 kemarin. Seperti itu saudara. Jadi jangan takut. Saya alhamdulillah sekarang justru lebih berani lagi ya. Ya meskipun difitnah kemudian bahwa saya uang palsu kayak gitu-gitu ya. Ya alhamdulillah saya bersih dari itu. Tidak mungkin lah, mustahil itu terjadi. Silakan teman-teman. Oke. Ya silakan. Oke Bang Gelap Malam,
sepi melamar kerinduan. Silahkan dibuka mic Bang Gelap Malam. Kalau nggak ada kita. Iya, terima kasih banyak atas ini ya jawabannya. Ya udah saya turun ya Bang ya. Makasih banget Gurunda Zuma. Buat gurunda yang lain juga ya. Semoga diberkahi Allah. Sama-sama Bang. Amin. Saya izin turun Bang. Oke Bang, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, Dewa Hubal. Wow, ada dewa ini. Selamat malam, Dewa Hubal. Selamat malam berhala. Dewa dibuka mic ya Bang. Bang Dewa, bukan Bang Dewa yang ini kan? Halo, Bang Dewa Hubal. Kalau nggak ada suara kita sapa dulu. Christine Solikati, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Padahal Dewa Hubal ini dari tadi typing di bawah dia. Pas di atas nggak berani dia buka mic. Christine. Halo, malam Christine. Monyet. Malam, selamat malam Monyet. Itu kan dewa itu, si gambarnya monyet aja dipanggil itu. Malam Monyet. Bodat. Halo Bodat. Mana lagi nih, nggak ada lagi nih hotline. Ya udah, tukar report ini. Oke, kita turunkan. Next, terpental. Ya, assalamualaikum Bang Fairul. Bang Fairul. Wih, kok terpental semua orang? Assalamualaikum Bang Abah Jordan. Waalaikumsalam Bang Faldi. Iya Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam. Bang Juma, Assalamualaikum Gurunda. Abah lagi nggak di dekat perangkat Bang? Ada yang ingin disampaikan? Gurunda badminton akhi, silahkan disampaikan aja. Lagi main basket. Jam segini badminton Gurunda biasanya. Lagi basket Bang. Oh mantap. Bang Kores. Bang Kores. Oh jadi ke saya, siap. Wah, salam kenal juga. Yo. Masya Allah. Follow akun dulu, follow. Makasih Bang, turun, minta turun. Follow dulu Bang. Siap Bapak Jordan, Masya Allah siap. Iya Bang. Ini aku follow. Tunggu dulu, ini lagi lawan badan woi, by one. Bagi teman-teman yang muslim jangan dulu minta naik, khususin buat yang oten dulu biar diskusinya berjalan, biar diskusinya lancar ya teman-teman. Mohon maaf ya, buat yang Kristen dulu silakan naik Bang, yang Kristen. Ini ada Parel Dirga. Parel, selamat malam Parel, muslim apa Kristen? Cek. Ada musik Bang, ini lagi live di YouTube. Aduh. Ya, bagi teman-teman Kristen yang ingin diskusi ya, buat para pendeta, pastor, atau biarawati juga nggak apa-apa yang ingin belajar Bible ya. Di sini buka 3 SKS ya untuk kalian belajar Bible ya. Silakan kalian untuk belajar Bible naik ke atas.
Silakan. Khusus buat para pendeta yang belum paham tentang Bible-nya ya, tentang ajaran Kristen. Kita bongkar di sini, kita buka di sini ya, biar banyak yang mualaf. Kenapa ini? Kenapa ini? Waduh. Ayo yang baru naik, ada yang mau disampaikan, silakan. Bagaimana? Baik, saya jawab. Jadi sebelum keluar rumah itu perhatikan dulu. Kalau sekiranya hujan, kalau tidak ingin basah, ada dua alternatif. Pertama, usahakan berhenti hujan dulu. Tapi kalau memaksakan keluar, usahakan lewat belakang aja. Ada orang Cina Bang Hani di rumah. Mau ada? Siapa tuh? Oh sama. Ayah. Chow Ni Ma. Siapa itu? Nggak tahu. Siapa? Rembulan bersinar Homa. kaki. Silakan. Rembulan, ini Homa. Ini ya, 我都当您可能接受。 Oh, siang-siang maling seng ya. Oh ya. Ini anak, oh ini bikin lu ya. Ini orang ini anak, oh namanya si Jo. Si Jo nih, ini saya, ini oh suruh pergi sekolah ya. Ternyata nggak pas sekolah ya. Dia putar dia lagi pengen judi ya di Gelodok. Aduh, ini bikin pusing oh. Lu ya, Haya. Iya. Itu anak menang atau kalah, Koko? Kalah melulu. Habis uang kas. Astaga. Ini modal habis. Astagfirullahaladzim. Kalau menang bilang alhamdulillah dia, Koko. Dia bilang suwe. Ayo lanjut ah. Ini kayaknya nggak ada suara ya, rembulan ini. Kita turunin aja ya, takutnya nge-report ya. Ayo teman-teman di tetap belajar teman-teman, biar komalnya kuat ya. Kita diskusi sampai menjelang subuh nanti ya. Ayo buat teman-teman Oten yang ingin belajar isi Bible silakan naik ya. Mau belajar bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, kita ajarin. Ya, soalnya Oten ini bahasa Indonesianya masih di bawah rata-rata ya. Masuk Pak Iko. Ini room kayaknya ada. Ini room kayaknya ini ya. Keselek begitu loh. Beneran nggak bohong. Ini kadang tertukar naik turun kecil besar gitu. Wah ngeri nih tombak-tombaknya. Teman-teman tap layar teman-teman. Please biar panjang ini. Bang Zuma lagi ready. Masuk Pak Eko. Masuk Alpin. Oh Alpin ini. Kenapa Pin? Ini Pak Eko nggak mau ngomong, saya turunin ya. Nggak apa-apa bang. Ya cari-cari Oten lah bang. Ini Alpin siapa nih? Alpin ya orang lah bang. Oh iya. Gimana? Kencing lancar? Sambut dong, Mas Kesar disambut. Edi, selamat malam. Waalaikumsalam. Oten Kristen? Saya Muslim.
Oh Muslim. Waalaikumsalam. Saya mau Sebentar ya, boleh saya sapa dulu. sapa sedikit Sebentar, saya sama- sapa dulu. Izan, sama Bang Juma. sebentar. Izan, selamat malam Izan. Izan, selamat malam Izan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Zum lagi bikin kopi campur masako. Jadi belum dekat dengan perangkat ya. Boleh bertanya dengan Bang Handi. Silakan. Sebelum itu nanti boleh diturunkan ya, karena untuk ready 2 komal untuk saudara kita Kristen ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, tidak apa. Saya orang Sabah, Malaysia. Terima kasih ya karena kasih naik. Siap Semoga- abangku. Terima kasih kembali abangku. Ya, semoga semua apalagi Islam sentiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Begitu juga abang ya di sana ya, sehat-sehat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin diturunkan. Ya Teddy, ya ada apa Teddy? Masih Subhat apa yang ingin kau Ya. tanyakan Teddy? Saya gugup nih sama ada Bang Juma, ada Bang Kores, ada Bang Handi, masya Allah. Saya mau cerita sedikit. Kemarin saya pernah masuk di roomnya Bang Kores, pernah cerita. Apa namanya? Aduh, keburu gemeter saya. Waktu labnya Bang Juma tanggal Oh, 31. pertanyaannya bagus sekali bang. Pertanyaannya Belum, bagus sekali. belum. Oh belum ya. Lanjut lanjut. Ya. Gimana? Belum. Pertama saya ngucapin salam buat Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma. Alhamdulillah di sini saya bisa masuk satu room sama Bang Juma. Waktu tanggal 31 waktu Bang Juma live malam di channelnya siapa ya, Satria Channel. Waktu itu saya mengalami kecelakaan seperti yang saya cerita sama di roomnya Bang Kores waktu kemarin. Alhamdulillah pas kecelakaan waktu itu saya pas jam 10:30 di Cileunyi nabrak truk. Alhamdulillah nggak ngerasain apa-apa karena saya dengerin Bang Juma tuh live. Waktu cerita Ya tentang karena Allah dong, karena Allah, karena Iya. Allah. Iya betul Bang Kores. Alhamdulillah gitu. Jadi saya merasa Sambil dengerin Gurunda. betul. Saking gugupnya saya, aduh salah kata. Ya mungkin itu aja ya semuanya. Semoga sehat-sehat semuanya. Aduh keburu gugup saya soalnya. Amin. Gitu. Nggak apa-apa, akhir tadi nggak apa-apa. Iya. Akhir tadi. Cuma apa nanti naik lagi. Iya. Nanti naik lagi. Ini Gurunda lagi basket kata Sadli. Kalau lu udah basket nggak pegang HP beliau. Iya makasih. Assalamualaikum. Kang Teddy ya, nuhun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir ini room laka lantas, ini room diskusi weh. Ya silakan bagi teman-teman Oten. Ini ada Bang Riko dulu nih. Silakan Bang Riko. Ya silakan, Bang Riko. Silakan Bang. Jeans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jualan jeans motif Tenggiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah dinaikkan. Terima kasih. Sebentar doang. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung. Mohon bantuannya. Sekali lagi mohon bantuannya. Tolong dibantu kami ya saudaraku semua. Kalau enggak kemana kalian kepada siapa kami minta bantu. Kami sedang kesusahan sekarang ini. Kami makanya berjualan dan minta naik. Jadi silakan yang mau bantu silakan langsung chat ke WA kami ada di bio. Kami menjual aneka cemilan dari Belitung. Ada pempek sutra Tenggiri, abon Tenggiri, kerupuk Tenggiri, pastel mini abon Tenggiri, peletek cumi-cumi dan sik cumi-cumi. Kami kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui parcel Cicepa JNT. Insya Allah mana dan halal. Kores yang serius tambahin dong. Lagi punya temu. Kang, tunggu. Ini bantuin Kang. Ya bagi teman-teman yang di bawah yang 3,4K ini ya, aduh jadi turun nih karena nggak ada OT-nya ya. Yang OT naik silakan. Bagi teman-teman yang ingin membantu jualannya Bang Riko nih, jualan cemilan dari ikan tenggiri, silakan hubungi langsung ke WA-nya Bang Riko. WA-nya Bang Riko ada di bio, silakan ya. Tapi saya belum tahu enak enggaknya karena saya belum pernah nyoba sekalipun. Oke teman-teman silakan di follow atau di WA langsung ke Bang Riko ya. Silakan melalui DM boleh, melalui WA pun boleh. Silakan ya teman-teman yang ingin membantu jualannya Bang Riko ini ya.
Ya, terima kasih semuanya. Yang mau ngasih kepada debater juga boleh, kepada Bang Akang boleh ya. Terima kasih, saya turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman Oten yang ingin belajar tentang kekristenannya, terutama buat pendeta, pastor, biarawati, ya, silakan naik ke atas ya untuk belajar Bible ya, belajar tentang kekristenan. Kita buka 3 SKS ya, Sakapeng Kehed. Silakan buat teman-teman Oten yang mau naik, yang mau belajar ya, yang mau mencari kebenaran bukan cari pembenaran ya, silakan naik. Mumpung di atas narasumber masih bersemangat nih, jam segini masih semangat-semangatnya nih. Wah, kopi dulu dong, kopi, gas. Kasih judul bang, nggak bisa, harus Sadli yang kasih judul. Sadli kasih judul, Tuhan kok tumpuk 3. Sad, biar penasaran notenya Sad. Boleh diulangi apa tadi Kang? Tuhan kok tumpuk 3. Oke Kang. Ya, ada pantunnya itu ya. Tuhan kok ditumpuk jadi 3. Tuhan kok ditumpuk jadi 3, seperti kue lapis legit yang basah. Kalau kalian juga masih memaksa, ya seperti lawakan silam betura. Dari dulu sampai sekarang, kalian tidak bisa mendudukkan Tuhan. Seperti Metro Mini Kopaja berjalan, dari kenaikan sampai keturunan, tidak ada kedudukan. Pada mulanya adalah makan ikan goreng masak digonseng. Setelah dimakan kepala oleng, tidak lebih seperti koreng yang beleng-beleng. Oh, apa itu? Kaget aku. Masya Allah. Paulus. Thank you Abang Pei. Kasih Pei, jazakallah khair, mantap. Jazakallah khair, ya Allah. Terima kasih Abang Da. Ya. Sekali lagi. Paulus terbang guys, Paulus terbang ya. Tidaklah heran jika Tuhan dilahirkan. Kisah lahir anak dicantolkan, remaja ABG dihilangkan, tiba-tiba muncul di waktu gondrong dan jengkotan. Itu Tuhan atau megaloman, di momen bagus saja dibutuhkan. Kami sudah baca dan paham kau punya buku, berisi kontradiksi ambigu dan abu-abu. Sebelum kau jawab pertanyaan dariku, prediksi jitu sudahlah kami tahu. Luar biasanya fitnah dan hujatan, dengan cocokologi kau punya tafsiran. Dungu dan bobrok mau ya maaf dengan teratur serasa berlibur. Ya, itu ada di bawah ada pembasmi iblis. Tadi dia diskusi sama Bang Kores di room saya. Silakan naik, dilanjut lagi pembasmi. Nah, ini nih. Dia santun tapi menghujat ya. Dia santun tapi menghujat, dasar geoblok. Ya, pembasmi, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, saudara-saudara. Bang Pei, syukron Bang Pei. Iya Bang. Silakan. Anda mau tanya, mau ditanya atau mau bertanya? Ini temanya. Saya mau bertanya Bang. 3. Saya mau bertanya. Emang udah biasa lu umat bertanya, lu mah silakan tanya aja. Di sini saya percaya saudara-saudara umat Islam ini adalah saudara-saudara yang penyabar. Udah jangan so santun, tanya aja, tanya langsung. Dan bukan penghujat. Saya percaya penghujat itu bukan saudara-saudaraku agama Muslim, ya kan? Betul apa tidak? Udahlah, nggak usah munafik kau. Udah usah munafik. Tanya aja langsung, gua tahu siapa lu. Tanya langsung. Nah, jadi gini. Ini saya baru lihat ada video di YouTube, ya kan? Katanya waktu di zaman Nabi Muhammad baru-baru menyebarkan agama Islam, ya kan? Katanya Nabi Muhammad memenggal kepala orang-orang yang tidak setuju mengakuinya Nabi. Belum apa-apa sih. Itu betul? Saya jawab. Diam, saya jawab ya. Saya juga pernah nonton di YouTube. Waktu itu Paulus itu
sedang lagi sange-sangenya karena dia nggak punya istri. Akhirnya dia cari kebo, akhirnya habis itu dikempelang kepalanya, mati tersalib. Itu ya saya lihat juga di YouTube. Itu Bang jawabannya. Ya, Jawaban terjawab ya. perbandingannya. Bagus nggak perbandingannya tuh? Bagus sekali paman. Kau kalau bertanya, Iya kan? dengar dulu. Kalau bertanya jangan dari YouTube. Kau cari website jurnal yang tervalidasi gitu kawan. Baru kau dianggap cerdas dan berisi. Silakan tanya sudah Bang. Enggak, bentar Bang Kores belum jawab itu. Bang Kores mau jawab. Silakan Bang Kores. Jawaban Bang Kores keren nih. Silakan Bang Kores jawab. Apa soal apa tuh? Dasar singnya. Soal apa? Jadi Nabi membunuh dan memenggal. Iya. Salah orang mungkin. Nabi itu nggak pernah nggak pernah membunuh, memenggal atau gimana gitu. Nabi itu pernah menghukum orang yang sakit terus masuk Islam, dikasih onta, malah dicuri ontanya, terus murtad lagi. Nah itu baru Nabi memerintahkan kepada Muslim untuk memotong kaki dan tangannya secara bersilang, lalu kemudian ditinggalkan di padang pasir gitu. Itu yang ada. Kok bisa kejam begitu nabinya? Karena dimulai gitu. Contoh misalnya kayak si pemilik onta ini dibunuh, udah dibaikin dibunuh, kan gitu. Udah gitu dicuri lagi ontanya, kan gitu. Nah, Saya lagi res. Yang kedua itu ada yang namanya Paulus itu penjagal. Semua murid-murid pengikut Yesus dijagal semua sampai habis gitu ya. Kemudian dia dipidana 2 tahun. Setelah keluar dari penjara dia berlagak-lagak tobat. Membuat tulisan yang menyesatkan orang Kristen. Mengatakan bahwa yang pernah dia jadiin musuh dijadiin Tuhan. Ya, jadi dia dulu waktu hidup ada musuhnya. Bekas musuhnya ini jadiin Tuhan. Kemudian dalam perjalanannya ya mati mengenaskan. Yang paling mengenaskan lagi bahwa orang yang dianggap musuh ini diiyakan mati terkutuk di tiang salib. Jadi yang dianggap musuh mati terkutuk, dia juga mati terkutuk. Mati disalib terbalik. Itulah antara Yesus dan Paulus. Bagaimana Res? Setuju? Mantap. Kalau misalnya dipotong tangan sama kaki itu kejam, itu belum seberapa loh pembasmi iblis. Nanti di neraka ya, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 93 sampai 96, orang-orang kafir dan sesembahannya itu akan berantem mereka di dalam neraka. Berantem mereka. Jadi misalnya pembasmi iblis nyembah siapa? Nah, oke, berarti sudah dibenarkan ya. Udah terjawab. Sekarang lu pertanyaan kedua lu. Enggak, biarin aja dulu. Astaga, santuy dong diskusinya. Kita ini diskusi ya bangku. Kita bukan berkelahi. Diskusi ya bang. Nanti nah itu maksud gua pembasmi sabar iblis. dulu satu-satu. Nah gini. Udah, jangan emosi, gua cuma nanya. Saya ini manusianya cuma satu, bukan 3, 4, 5 orang, 6. Ada 3 dong, tubuh, roh, dan jiwa. Gimana sih? Yang 3 dong. Saya 1 orang. Sekarang 3 lah, tubuh, roh, dan jiwa. Berarti abang juga 3 ya, tubuh, roh, dan jiwa. Ya kalau pakai konsep Kristen kan kita 3 kita, nggak pernah satu. Abang, kita satu-satu nanti ya? Kita bahas abangku, kita bahas satu-satu ya. Ngapain kita bahas satu-satu? Sudah dibenarkan oleh saudara-saudara bahwa terjadi pembunuhan atau hukuman mati kepada orang-orang yang tidak setuju dengan Nabi Muhammad. Dihukum mati itu bukan tidak setuju kan, tadi udah dikasih tahu mereka mencuri dan membunuh, ya enggak? Dengan dalil apapun dia, ataupun dia menipu Nabi Muhammad, ataupun dia
menjolimi Nabi Muhammad. Membunuh pemilik onta dan mencuri ontanya. Oke. Ini lu kira ini Yahweh apa? Lu gini Bre. Kalau misalnya lu pengen yang membunuh nggak ada salah apa-apa, lu lihatnya di sini. Tunggu. Lu lihatnya di sini. Nih 1 Samuel 15. Saya bertanya santai-santai bang, satu-satu. Jangan marah. Sabar, tunggu. Nah di sini nih. Ini kalau misalnya lu yang mau psikopat gitu, nggak ada salah apa-apa dibantai. Ya ini 1 Samuel 15:3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, janganlah ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ini yang psikopat, bukan nabi kami. Karena kalau nabi kami ada alasannya. Ini salah apa ini anak-anak ini? Hah? Anak-anak. Bahkan ternak pun dibunuh, ternak pun dibunuh. Masih tinggal di Mekah. Dia biasa Ayo, mau kemana? Mau kemana? Ayo kau. Dan memperingat. Selesai urusan itu Tuhannya pula yang dibunuh terkutuk. Iya, karena mereka Tuhannya mereka ini membantai ini anak-anak sama anak-anak yang menyusu. Lo kok marah? Lo bukan para pengacau. Tadi lu kaget ketika Nabi membunuh orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Sekarang gua kasih ini Tuhan lu Yahweh bapaknya Yesus membunuh anak-anak dan bayi sama binatang-binatang. Lu di situ nggak terima. Korban pertama yang dipenggal kepalanya apalagi yang mau kau baca-baca lagi. Nah coba ini anak-anak pertama yang dipenggal Yahweh di 1 Samuel 15:3 siapa? Nanti saya jawab. Jangan nanti macam keselamatan lu baru nanti adanya. Sekarang dijawab. Anak-anak yang pertama dibunuh Yahweh di 1 Samuel 15:3 siapa namanya? Berarti pembunuhan itu sudah diakui ya, bahwa Muhammad. Iya, ini kan 1 Samuel 15 nomor 3. Siapa yang nggak mengakui? Coba yang di sini. Siapa yang nggak mengakui 1 Samuel 15 nomor 3 itu pembunuhan tidak berdasar? Saya mengakui saya. Saya dua. Yang di bawah mengakui nggak 1 Samuel 15 nomor 3 ini pembunuhan yang tidak berdasar? Berarti kan Nabi Muhammad memerintahkan orang untuk mengakui ya. Oke. Jadi siapa di sini yang psikopat? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Yahweh Allah Israel? Siapa di sini yang psikopat? Enggak, gua nggak mau bahas ini. Gua mau pernyataan sekarang. Siapa di sini yang psikopat? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Yahweh Allah Israel? Yahweh psikopat, mantap. Saya bedain ya si pembasminya ya, terserah teman-teman yang di bawah mau ditombak mau diapain sok, silakan. Lo gua bawa 1 Samuel 15 nomor 3 ini perjanjian lama atau mau perjanjian baru? Kalian sudah itu Tuhan lama. Itu Tuhan lama Bang Kores. Oh, kita yang Tuhan baru. Oke, Tuhan baru. Lukas 19. Kita mengakui 1 Samuel 15 nomor 3. Siapa yang nggak mengakui 1 Samuel 15 nomor 3? Salah. Siapa yang mengakui 1 Samuel 15 nomor 3 itu psikopat? Siapa? Saya. Nabi Muhammad itu pembunuh. Yahweh itu psikopat. Kalian sudah akui. Kalian mengakui Yahweh itu psikopat. Bisa gua kayak gitu-gitu. Apa susahnya? Siapa yang mau menghukum gua di sini? Siapa? Nabi Muhammad. Enggak, gua nggak mau bahas. Gua mau perbandingan karena kalian itu menyembunyikan kebusukan Tuhannya kalian. Dan 1000 orang kaum Quraisy. Kaum Amalek itu ada 300.000, anak-anaknya ada 10.000 dibantai Yahweh. Apa? Itu Nabi Muhammad membantai 1000 orang Quraisy. Mana yang parah? 300.000 atau 1000? Bang Kores izin, Bang Kores. Saat itu yang pakai akun Bang Jumalop itu siapa? Koten bukan? Kalau misalkan itu ini diblokir aja, takutnya dia ngeinin. Tadi itu perjanjian lama ya. Kita sekarang tadi itu bapaknya, sekarang kita ke anaknya. Anaknya itu kelakuannya ada di mana? Lukas 19:27. Nah itu. Pausnya bayar dulu. Udah kena tombak. Kemana dia? Dulu. Kena tombak udah. Hilang. Ketahuan Tuhan yang psikopat hilang.
sama tabiatnya. Bang Pai. Jazakallah khair akhi Pai. Masya Allah. Semoga Allah azza wa jalla balaskan berkali lipat dunia dan akhirat segala kontribusi kepada umatnya. Amin amin. Allahumma amin. Terima kasih. Amin. Tuh. Mau dibukakan lagi. Nih, Amin, ya Allah, silakan. amin. Tuan baru, tuan lama. Tadi tuan baru, nih sekarang tadi tuan lama, nih tuan baru. Nih. Ngeri kawan. Ngiri. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah, paus lagi, Masya Allah. Allahu Akbar. Terjadi fitnah di tetangga sebelah. Yakin Ini yang kalian? pakai akun Bang Juma yang ini siapa ini? Oten atau Muslim nih? Jangankan begitu manusia. Assalamualaikum. Tuhan aja mereka diolok-olok baru dieksekusi, gimana sih? Bentar, ini yang pakai akun Bang Juma ini siapa ini? Halo, Blokir aja itu. Setelah Tuhannya capek membunuh tanpa sebab, Tuhannya beranak. Ya, keturunan yang pernah dibunuh oleh Tuhannya ini, ya anak Tuhan lah yang menjadi pembalasannya. Hah, mampus lo ya. Lu bapak lu dulu bunuh keturunan gue. Sekarang lu yang datang gue bunuh lu di tiang salib. Tapi sebelum gue bunuh lu, gue olok-olok dulu lu. Gimana terus? Dendam kusumat namanya. Dendam kan? Dendam kusumat itu. Dendam itu. Kalau Nabi ada alasannya. Boleh mempertahankan harga diri. Masa hukum kasih? Kasihilah musuhmu, doakanlah musuhmu. Musuh didoain. Dasar anak durhaka. Aku kok digedein? Jangan. Bahaya. Kemarin si Bom keluar di live-nya Bang Ardi nantang udah Juma untuk debat. Tapi udah disediain roomnya, nggak mau datang dia. Si Bom itu apa ya? Kok kayak apa ya, beraninya cuman ngomong tapi begitu diiyain tapi enggak gitu loh. Nah, itu dianggap mengalahkan Banyuma supaya mereka ini dianggap punya ilmu akan dapat dukungan koin. Jadi di roomnya teriak-teriak, menang dia kalau teriak sendiri gitu loh. Iya betul. Saya sepakat itu dengan Bang Handi. Kalau teriak-teriak memang Bom pakai sound card gitu kan. Itu cocoknya sama Aki Kores emang. Aki Kores kan sound cardnya juga kenceng juga gitu kan. Gitu. Tapi kalau sama Bang Zuma, ya Bang Zuma kalah besar apa sound cardnya ya gimana? Coba kalau berani diskusinya ketemu aja kan gitu kan. Kemarin si RK ditantangin sama Gurunda Zuma, dia nantang Gurunda Zuma, didatengin sama Gurunda Zuma. Aku ke tempatmu, nggak usah ke Filipina, nggak berani si RK. Kok bisa lah kalian ini teman-teman Kristen kayak gitu itu? Kemarin video call ke Gurunda Juma tuh ya Bang Handi waktu kita di Makassar. Si Bom tuh ngomongnya gini, Juma, ayo gua udah habis nih beras, udah nggak ada lagi buat beli beras nih buat anak istri nih. Ayolah masuk ke room gua lah biar banyak koin. Wah ngemis si Bom ternyata sekarang. Masa ngomong gitu? Iya, tanya Bang Handi. Nah, ini saya nggak framing loh. Tanya Bang Handi itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, segitu kali berarti yang dicari cuman duit ya? Iya emang iya. Bidikan si Bom itu duit bukan jemaat. Ya maksudnya jemaat juga menghasilkan duit jadinya nanti, Akang. Enggak gini kalau si Bom. Apa sih yang gua dapat tiap hari 1 kali 24 jam duduk di sini? Ya kecuali mencari duit buat makan anak bini gua.
Itu dia ngomong kayak gitu. Ya betul itu. Ngomong karena gitu. pekerjaan utamanya itu. Ngomong gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Berarti sebenarnya dia ini tahu ya bahwasanya apa yang dia narasikan ini sebenarnya salah gitu loh. Dia tahu gitu loh. Kalau kita ini ada YouTube, kita punya YouTube gitu. Bang kan juga punya YouTube ya Bang Handi ya? Nggak ada yang nonton. Oh, gitu. Nggak laku YouTube-nya, nggak ada yang nonton. Jadi mengharapkan koin. Kalau kita banyak penonton. Terima kasih penonton. Jangan skip iklan itu doang yang kita minta. Nggak minta duit kok sama penonton. Kalau dia benar-benar harus ada gift. Sehari itu minimal harus saldo gift itu kalau selesai ya. Paling dikit itu harus 300-400 ribu. Kalau nggak cukup itu. Gitu. Iya. Ini aku nonton juga streaming satu hari yang lalu cuman 3,5, 3.500, 2.600, 1.700, cuman segitu-gitu aja ya nontonnya. Bom ya. Coba lihat Iya, cuman YouTube-nya. segitu. Coba ada yang bisa open kan kali ya YouTube-nya penontonnya berapa? Ini udah lah, kan barusan ngomong ini barusan. Berapa yang nonton? Ya segituan. 3,5 ribu, 2,6 ribu, 1,7 ribu. Ya, durasi live-nya berapa jam? Lihat durasi live-nya. 6 jam, 5 jam setengah, 6 jam setengah, 7 jam ini, 7 jam. 3,5 6 jam 57, 6 jam 31. Kalau 3,5, 1,7 itu paling tinggi 40 ribu satu video, 50 ribu. Gitu. Bentar, itu si pembasmi tadi nggak ada yang ngekick ya, nggak ada satupun moderator yang ngekick dia turun sendiri, mungkin kena tombak gitu ya, kena report itu. Pasti ada pemberitahuannya ke Sadli itu. Gampang teman-teman kalau ingin nombak gedein aja Komal datang gedein langsung. Jangan aku lah, aku jangan digedein lah Kang. Waduh. Maunya itu kalau kami jangan diserang dong, tapi aku menyerang kamu. Yang jelas itu ajaran nabimu nggak bener gitu loh. Ya kalau ajaran Nabi Muhammad SAW, nabinya umat Islam, kalau nggak suka ya keluar dari Indonesia. Karena saya perhatiin juga kok, kalau gerejamu kebakar lu bilang Allahu Akbar. Lu dapat rezeki lu kadang-kadang alhamdulillah. Kadang-kadang sok-sok mengucapkan salam assalamualaikum. Kadang-kadang kebentur kakimu juga lu bilang istighfar. Katanya nggak suka Nabi Muhammad, tapi kok dipakai ajarannya? Ini namanya bukan lagi munafik, tapi iblis kuadrat, sombong dan angkuh, begitu. Konsisten aja kalau nggak suka ajarannya Nabi Muhammad. Iya. Bang Handi, aku ada informasi nih Bang Handi. Ya. Tapi sekedar info ya, tolong jangan bilang siapa-siapa Bang Handi ya. Gedein saya dong, moderator. Aku nggak moderator di sini yang hijau. Oke ya. Kemaerot kalau pengen gede. Nih ya. Oke. 1 ya, dia lagi live 1. Tunggu dulu. Tara. Apa itu? Kena report? Loh. Apa? Kok apa itu gimana sih? Gue nggak ngerti. Oh ya begitu-begituan maksudnya apa? Gini loh Bang Handi. Ini pada saat waktu itu pengikutnya kan masih 2.600. Dia lagi live nih. Ya kan? Terus kemudian ada salah satu teman muslim, ini bukan apa ya, ini salah satu teman muslim kemudian punya inisiatif sendiri, ya kan, punya inisiatif sendiri Bang Handi melaksanakan yang demikian gitu loh. Gini diblok. Bukan aku yang diblokir, bukan aku yang diblokir ya, bukan aku. Gitu loh. Jadi itu bukan saya yang diblokir teman-teman. Itu adalah yang saya tunjukkan, itu screenshot dari seseorang
saya nggak sebut namanya, screenshot dari seseorang yang melaporkan ke saya gitu loh, paham nggak? Gitu maksudnya. Diblokir permanen. Keren tuh orang ya, Bang Ardi. Iya, Jago makanya dia aku tuh nggak sebut apa ya? siapa. Ngeripun ya? Makanya aku nggak sebut siapa. Boleh tuh. Boleh tuh ilmunya tuh dibagi-bagi Bukan cuman dia loh ya, bukan cuman dia teman-teman. Jadi bukan cuman si itu ya. Sama halnya dengan ini. Ini yang yang kedua ya. Ini yang kedua. Oke ya, ini yang logika 2 ya. Ini logika 2 ya. Oke. Nah, kita cek di sini. Kodok Juma ditungguin kiamat tuh. Oke, ini yang kedua juga, tapi VDVT-nya udah kayak gini. Terus kemudian kita cek di sini. Tara. Gurunda sama anak buah ditungguin kiamat. Iya. Ini sebentar. Ini lagi akun yang kedua ya, akun yang kedua ini. Siapa sih barusan ngomel? Enggak, dia ini promotornya kiamat. Di sana itu yang nonton 3 orang, itu pun dipaksa diinjak dulu lehernya, harus nonton. Di sini kita ke sana. Jadi dia mengutus orang agar kita ini atau Bang Juma pindah ke sana agar penontonnya juga banyak. Panggil dong Kristen-Kristen yang nonton. Kalau kamu edukasinya bagus, ya pasti Kristen nonton, kamu dikasih gift. Tapi karena kau jual adalah ular sawah, ya mana ada orang mau nonton. Makanya perbaiki sikapmu. Datang di sini ngiklan. Ngapain? Ke tempat kandang bayi 2. Nggak usah promo di sini, channelmu di sana nggak laku, coy. Betul, Bang Andi. Betul, sepakat saya. Lanjut Bang Andi, ini akunnya siapa? Ingat gak? Kamikaze, ingat gak Bang Andi? Nah, oke ya. Oke. Ingat ya. Tara. Kena tombak semua. Langsung blokir permanen teman-teman. Di belakang saja. Iya, nggak apa-apa. Aku cuman memberitahu bahwasanya alhamdulillah bukan Kodok Juma sama Koreng udah mewek tapi sama Metatron. atas permintaan mereka sendiri gitu loh, atas di room Superboy. Keinginan mereka sendiri yang mengatakan bahwasanya Bang Ardi izin membantu gitu. Apa Bang, mau bantu apa maksudnya? Disuruh masuk kita ke kandang babi, ngapain coba? Ngapain dinaikin lagi? Udah nggak usah dinaikin lah. Iya, nggak usah, dia mah cuma promo channel itu, promo komal. Bisa dinaikin. Bau kalian tuh, bau. Komal busuk, ngapain kita ke komal busuk? Kalau mau, kamu ke channel ke komal Kristen, saling mendukung dulu. Jangan minta dukungan di sini. Pura-pura mau ajak diskusi, kagak. Haram kita dengerin suaranya. Gue dengar suara kiamat tuh ibarat kata dengar suara babi lagi mengaung-ngaung. Ngerti nggak lu? Pengen muntah gue dengerin suaranya. Bener. Jadi lebih baik kalau iklankan supaya rame, iklankan sesama Kristen supaya kau didukung. Jangan minta dukungan sama Muslim. Itu karena umat Muslim itu selalu ngemis ya. Konten itu selalu ngemis ke kita ya, pengen ditonton di sana ya. Kenapa mereka tuh sampai bikin sahabat Bang Juma, sampai bikin kiris kemarin, promoin dan ngemis lewat donasi tuh kemarin tuh yang ditampilkan tuh. Lupa saya tuh. Social bus. Super bus sampai kayak gitu mereka tuh ya. Ya karena mereka ini penipu. Karena mereka ini tidak saling mendukung, saling iri hati. Yang lain banyak penonton, dia enggak iri hati sesama mereka. Kalau Muslim kan enggak saling membantu. Malah kita promosikan channel-channel teman Muslim, ayo kunjungi channelnya Akang, channelnya Kang Ardian Bang Ardi. Itu sesama Muslim itu. Malah netizen itu ada pasukan motor gitu loh.
Kayak ini AKB FC muter dia mengunjungi channel-channel muslim. Kalau Oten nggak bisa. Kalau di situ malah yang punya channel, awas lo kalau pindah lo, di sini aja lo. Boro-boro berbagi netizen nggak mau. Nah, supaya mereka ini ditonton, mereka membuat hujatan supaya umat Islam naik untuk meluruskan. Nah, mulai dari sekarang teman-teman muslim jangan naik. Biarin aja dia meloloh. Entar juga keseruduk. Itu ya. Jadi haram Anda naik di sana, najis. Nanti Anda injak tai B2, kan repot kalau lo injak tai B2 di situ. Oke? Iya. Paham? Izin lanjut Bang Adi ya. Izin lanjut Bang Adi, boleh? Iya Bang Adi. Bahaya kalau gitu ditampil-tampilin terus bukan ngeri. Nggak perlu lah, nanti itu. disangka kita yang Ini aja yang ditampilin. Minta tolong kalau di itu boleh. subscribe. Teman-teman yang mau subscribe silahkan, yang nggak mau nggak apa-apa. Intinya yang mau dan yang nggak mau tetap saya doakan semoga antum semua sehat dan rezekinya lancar. Yang nonton terima kasih, ada 26 orang. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Terima kasih yang udah stay di tempat saya. Dan ya alhamdulillah gitu aja. Terima kasih teman-teman. Ditonton teman-teman channel Kang Ardi ya. Kalau di channel saya ada berapa yang nonton? Coba Bang Ardi lihat channel saya berapa yang nonton. Aku belum cek. Channel Bang Ardi juara sekarang mah penonton kakak terus. Kalau channel saya cuma 10-15 orang sekarang. Teman-teman di subscribe ya channel saya ya, Panglima Apologet Islam. Ya saling teman-teman yang ada di Andi Selebes channel ya kunjungi ya channel-channel yang tadi. Harus saling berbagi, terutama subscribe, jam tayang dan seterusnya gitu loh. Saya doakan saudaraku yang baru mualaf semoga cepat sembuh habis disunat, bisa aktivitas kembali, bisa tercapai cita-citanya dan bisa bergabung bersama kami. Kedua teman-teman, semoga besok insya Allah kami juga survei tempat yang berisik. Nih siapa sih nih? Monyet juga nih satu nih, orang lagi ngomong loh. Nah, kok di sini ngobrol? Kalau nggak ngerti komal, nggak ngerti main TikTok, jangan naik dulu. Besok insya Allah kami tim besok ya sama Pak Ketua ya Kang ya ke daerah Jakarta Pusat untuk survei tempat pembinaan mualaf untuk Jabodetabek. Habis itu tim akan berangkat ke Jawa Timur. Doakan ya teman-teman yang ingin berbagi. Nah ini yang ingin berbagi ya silahkan ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomornya 75 kali ditambah 51 ditambah 770 Bank Negara Indonesia atas nama Apologet Islam Indonesia. Mau nyumbang kopi, aku mau nyumbang kopi buat si Akang kan kalau nggak ngopi ngantuk. Nah gitu. Beliin aja kopi seember boleh nggak Kang kopi? Kang atuh euy aing beuteuh. Ini datang lagi tadi itu. Nggak malu lah naik ke sini promosi. Kakak laku lu coy, lu Mino di sini. Makanya lu baik-baik. Kalau lu baik-baik, diskusi baik-baik gitu ya, tanpa ada hujatan. Saya rasa juga umat Islam naik nonton di sana. Gitu loh. Misalnya Banyuma geser, tentu pengikut Banyuma juga geser semua ke sana. Oh Pak Aldi, iya nomor WA Bang Handi masih yang lama Pak Aldi. Silakan WA ke Bang Handi. Masih nomorku yang berakhir 800. Apalagi kalau aku pakai akun utama gua. Dia nonton juga, kalau aku pindah pasti ikut semua. Enak kan lu? Tapi lu nggak baik-baik sama kita ya, nenekmu kiper lah. Najis gua pindah ke sono. Apalagi pengikut gua pada pindah juga. Makanya aku itu nggak mau. Paling juga orang-orang muslim yang nyasar, tapi setelah dia tahu ogah dia unfollow lagi. Apalagi yang pakai cloning itu apa itu?
akun-akun fake itu, ya mereka tertipu lah. Ya, kau makan hasil tipu-tipu lah. Apa ini Alfi? Silakan. Oh, Alfi hanya sebentar ya, izin abang dan semua. Jadi sekali lagi Alfi himbau kepada teman-teman muslim, apabila teman-teman ingin menyampaikan keluh kesahnya terkait hujah, syubhat dan fitnah yang dilontarkan oleh bani-bani penyembah Tuhan bertulang belakang, teman-teman bisa langsung datang ke mesiah.org teman-teman. Di beberapa artikel teman-teman bisa melemparkan komen dan teman-teman bisa melaporkan apa itu syubhat, hujah dan fitnah yang dilontarkan oleh mereka gitu. Ini kan Alfi baru menemukan satu orang doang nih yang melemparkan syubhatnya atas nama Bang Angga. Terima kasih ya. Terkait syubhat, kafir itu menuduh atau membawa tuduhan bahwa Nabi di Islam itu tuh nggak ada perempuannya, karena di dalam keimanan Islam perempuan itu cuman separuh, nggak tahu nih separuh apanya gitu. Pertanyaannya masih abstrak tapi Alfi coba jawab. Lalu yang kedua, soal ini Dayang Handi mau disampaikan nggak acara Ustadz Ovi biar sekalian. Dayang. Gimana Dayang? Nggak dengar tadi suaranya. Silakan, aku lagi baca berita. Tunggu, lanjut aja. Oke. Dan juga teman-teman bagi yang berdomisili di Jawa Timur ya, terlebih yang ada di Probolinggo kota, teman-teman bisa menghadiri acara pengajian umum Isra wa Mi'raj dan haul besar yang diadakan oleh Gus Wafi beserta rekan-rekannya para habaib di Pondok Pesantren Al-Hujah ya, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Teman-teman, bagi yang ingin mengikuti acara tersebut bisa hadir ke Pondok Pesantren Al-Hujah pada hari Ahad tanggal 19 Januari tahun 2025. Ba'da Isya ya teman-teman. Teman-teman udah tahu lah pasti ya. Ini Alfi umumkan bagi teman-teman yang tidak tahu dan berdomisili di Jawa Timur. Teman-teman bisa hadiri acara tersebut. Oke. Sekian informasi dari Alfi. Alfi kembalikan ke host, silakan. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di bawah ya, terpaksa kami angkat lagi nih di bawah nih. Jadi kami dari Apologet Islam Indonesia, dengan adanya musibah di Jakarta Barat yaitu Jaya 65. Ngerti nggak lu Jaya 65? Udahlah nggak usah. Kalau nggak ngerti lu cari itu apa itu Jaya 65. Ya semoga tidak ada korban jiwa. Kita doakan segera teratasi di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Ya, ini ada Dep. Dep, selamat malam Dep. Ada yang ngerti nggak namanya Jaya 65? Ada. Apa? Glodok. Iya, artinya Jaya 65 apa? Enggak. Itu di bawah udah paham tuh. Udah lanjut, kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Ya, Pak Aldi itu nomornya masih yang lama, nomor HP Bang Handi. Ini ada Dep. Dep, selamat malam Dep. 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 Selamat malam Dep. Dep. Lu naik, minta naik tapi nggak bersuara lu. Turun aja di bawah lu Dep. Ya, buat teman-teman Oten yang ingin diskusi silakan naik ke atas ya. Ini kayaknya mereka ini pengen ngerungkadin terus kayaknya nih. Panasan mereka ini. Salomon. Ya, Salomon. Selamat malam Salomon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam saya Bang, Islam. Waalaikumsalam. Ya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Saya tadi baru di roomnya Bang Bang Umar. Kok kayaknya seperti lain ya? Oh iya Bang, kita nggak menanggapi itu dulu ya Bang ya. Mohon maaf ya Bang, kita mau diskusi di sini. Mohon maaf, kita di sini nggak ada gibah. Ini room diskusi bukan gibah. Silakan buat teman-teman yang mau diskusi silakan naik ya. Mohon maaf ya, saya turunkan ya Bang Solomon ya. Kita nggak menanggapi yang kayak gitu-gituan. Ini room diskusi bukan room untuk ngegibah. Yuk silakan buat teman-teman Oten yang mau naik.
Soalnya yang kayak gitu makin ditanggapi makin besar kepala. Ayo teman-teman Oten, terutama buat para pendeta, pastor, biarawati juga nggak apa-apa deh. Kalau ada yang ingin belajar tentang Bible, belajar tentang ajaran Kristen, silahkan naik ya. Pendeta yang masih belum tahu nih isi Bible nih seperti apa, silahkan naik ke atas. Kita ajari di atas ya, silahkan. Mungkin iklan dulu nih, Bang Kaisar, monitor. Ini ada My Name. My Name Muslim apa Kristen My Name? Oh, Muslim ini My Name Queen. Ya, My Name. Kepencet mas, kepencet, tolong. Oh, ya udah di bawah ya. Silakan Bang Kaisar untuk iklan. Baik teman-teman ya. Kalau mau naik teman-teman dari Kristen boleh dua orang nggak apa-apa. Jangan di framing nanti dibilang mau dikeroyok gitu ya. Bapak bisa saya turun juga nggak masalah ya. Jadi teman-teman, nubuatan malam hari ini di surga ada 3 Tuhan yang bersaksi. Seperti satu wasit dan hakim garis di 2 sisi. Kalau ditanya jawabannya satu esensi, kami yang dengar sabar menahan tensi. Jadi baik jemaat ataupun tua-tua, jika ditanya tidak menggunakan data, rohnya kesurupan dari desa ke kota. Sama seperti jawabannya anta berantah. Perkenalkan, kalian punya ajaran setan, konsep sesat featuring kebohongan, buku-buku novel sebagai tuntunan, isinya door prize penuh kejutan. Dari zaman dinosaurus sampai kenabian, gaya ngomong penuh trik dengan kelembutan. Modus dan munafik yang kau tampilkan sudahlah lama itu ketahuan. Sampai kucing bersayap kupu-kupu dan labi-labi merayakan tahun baru. Yang naik gugur satu persatu, yang ngaku warisan Israel baru, mainmu kurang jauh, otak kau jadi cupu. Selain pencuri, pendusta dan plagiat, kalian juga disebut bani babi yang sesat. Oleh sebab itu, dengarkan selalu Bang Zuma bernubuat, turun, colok dan jilat pendeta kau punya pantat. Stay tune. Kesasar sambil kabur-kabur. Bang Kaisar dapat ubur-ubur anjir. Serius? Oh iya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Terima ini kasih, ada jazakallahu Jenderal khair. Nagabonar. Selamat malam, Bang. Jenderal Nagabonar, dibuka mute-nya, Bang. Mudah-mudahan nggak ada pantun. Makasih Bang Pei. Oh, masuk. Jangan framing, gua mute. Gak usah framing lo. Nagabonar, selamat malam. Nagabonar. Waduh. Syukron Bang Pei. Ini ada siapa? Anggi. Anggi, selamat malam. Anggi. Anggi, selamat malam Anggi. Waduh. Anggi Sinaga. Loh, ini gimana turunnya nih? Iya. Tapa Jeni. Selamat malam Tapa. Tapa Jeni. Tapa Jeni. 1 2. Belum beres ngitung. Ali Alatas, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang.
Ada yang mau Iya disampaikan? bang. Baru gabung bang, belum ikut dari tadi. Dengar-dengar aja dulu bang. Oh baik. Kita tunggu yang Kristen dulu ya bang ya. Oke, turunkan aja bang, nggak apa-apa bang. Siap. Siap. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman yang di bawah, silakan di tab-tab layar, di share-share ke Oten-Oten ya, biar komalnya kuat dan komalnya hidup ya. Komalnya direkomen oleh pihak TikTok. Ini ada Repi. Repi, selamat malam Repi. Iya bang, selamat malam. Iya. Udah minum kopi bang? Belum bang, kopi habis. Repi, Bang Pripat. Selamat malam Bang Pripat. Selamat malam bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bang, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, Kaisar izin. Dari beberapa jam yang lewat, saya perhatikan di Komal ini 3 jam, 2 jam mungkin ya, saya lihat akunnya Bang Sahabat ini katanya emailnya berubah-berubah ya bang. Iya boleh tuh ada opini masukan gimana. Boleh tuh bang. Izin karena tadi siapa yang nyari untuk memperbarui akunnya kembali supaya ini katanya cari cyber ya bang. Iya bang, betul bang. Betul, ada yang hacker gitu emailnya. Jadi minta verifikasi terus ke Bang Sahabat gitu loh. Gimana solusinya dari abang? Kalau ada tahu boleh kasih tahu tips-tipsnya ya. Saya bisa DM ke siapa ini bang? Langsung ke host Bang Sahabat. Iya bang, di bio profil saya ada link itu nomor WA bang. Langsung aja nanti ke WA boleh bang. Nanti kita bicara lewat WA aja ya. Iya bang, karena kalau bicara di sini masalahnya privat ini bang. Iya betul. Masalah kayak Nanti gini. saya infoin aja apa kendalanya gitu. Kenapa bisa berubah emailnya? Oke siap. Makasih bang. Ya sama-sama bang, makasih bang Privat. Ya diturunin bang, nggak ngerti saya ini. Baik bang, siap. Ya, buat teman-teman Oten, teman-teman Kristen yang mau diskusi, silakan naik. Turunnya nggak ngerti, tapi bisa cyber. Ya nggak apa-apa deh. Ya, buat teman-teman Oten, silakan yang mau diskusi, silakan naik. Bantu teman-teman di tab-tab, di share-share ke Oten-Oten ya. Biar komalnya kuat ya. Ayo, digaspol, digaspol. Ya, siapa ini namanya? Fantastik. 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 Selamat malam Fantastik. Fantastik. Waduh. Atuh naik teh atuh ngaromong aing pusing lieur tiap ditaikeun teu ngaromong. Ngomong geura minta naik bisa ngomong tuh bisa dasar blegug sia. Tapi gini Bang Kian Santang ya, aku pernah dengar beberapa fenomena di beberapa room. Mereka itu coba naik dikala ada guru-guru kita di sini di atas ini. Mereka itu naik hanya untuk bikin screenshot, video record gitu. Jadi mereka bikin VT gitu loh. Jadi suatu kebanggaan buat mereka begitu. Saya dengar-dengar itu dari mereka. Suatu kebanggaan bisa naik begitu dijambah sama moderator dan hostnya. Boleh, tapi ya segeralah turun. Saya ketawa, pengen ketawa tapi takut dosa. Minta turun gak bisa. Ya, silakan teman.
Aduh dosa nggak ya enggak kali ya. Akang Satria, Bang Handi. 86. Aku kaget loh. Ini kok yang nonton YouTubeku kok tiba-tiba 200 lebih ya? Oh iya tadi kan sombong amat. Sombong amat. Enggak, aku kaget gitu loh kok. Tadi kan saya promo. Masya Allah luar biasa emang Bang Handi. Masya Allah. Jazakallah ya Bang Handi, jazakallah teman-teman semuanya yang udah mau mampir ke Komal saya ya kan? Ke Komal apa? Saya tadinya yang nonton YouTube 1.200 kan tinggal hampir 900 lebih, jadi pindah sebagian ke situ. Masya Allah. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya lagi di markas api, jadi nggak bisa lab di sini, nggak bawa laptop. Sedih Markas deh. api di mana? Di markas api di mana? Waduh, Bang Ardi sekjen tapi nggak tahu markas api nih. Wah, nggak bener nih. Bang Andi, gimana nih? Tadi Ini di Makassar. Saya bisa memulihkan email. Turunkan dong, saya nggak bisa TikTok caranya. Oke. Kalau di bawah ini Mister YB, Bang Andi masuk dong ke Komal Bang Riko Mualaf. Ngapain ke sana gua? Ya intinya terima kasih ya Bang Handi dan teman-teman semuanya yang udah dukung. Masya Allah, barakallahu fikum. Gimana cara balasnya? Ya sehat selalu ya Bang Handi dan teman-teman. Kita aja lah. Langsung di ini cara balasnya langsung di give langsung ke ininya ke Peraista 325 gitu. Cara balasnya. Nona hanya tadi. Aki Kores masih nge-game nggak? Teman-teman gini ya, masih dong. Nggak saya luruskan di bawah nih, harus diluruskan. Teman-teman, Bang Riko itu sering kali dibantu oleh para donatur kita loh. Tiap bulan, tiap minggu sering banget. Tanya Bang Handi, sering banget, bukannya apa-apa ya teman-teman. Saya juga bisa ngejual kesedihan, saya bisa. Tapi enggak, saya harus bekerja. Saya harus berjuang untuk berjuang untuk bisa hidup, bisa makan. Saya bisa, insya Allah. Saya tidak pernah menjual kesedihan ya, dan tidak pernah minta-minta. Kalau harus terus dikasih-kasih, ya mungkin orang juga mikir gitu ya. Oke, buat Oten, silakan kalau ada yang mau diskusi silakan naik. Kalau saya menjual data, Ikhwan, ini data, mana indomisasi, gitu. Itu loh, nggak boleh begitu. Harus kuat gitu loh menghadapi cobaan hidup. Ya kalau cerita penderitaan mah, aduh ya Allah Karim. Tapi itu nggak boleh dijual penderitaan ke orang. Harus semangat. Ya sebagai bentuk pertanggungjawaban API, Akhi Ardiansa akan merapat ke sana. Ditunggu ya. Apa ini kok jadi aku? Kok jadi aku lagi? Sekretaris loh. Kenapa? Udahlah. Apa sih? Oke, nanti akan ditelepon secara pribadi oleh Akhi Ardiansa, gitu. Aman Ikhwan, slow. Aku sapa dulu, terima kasih teman-teman yang ada di YouTube. Assalamualaikum semuanya. Lanjut. Mana jualanmu Kores? Tadi gua baru jualan gua. Ini data Tuhan cebol, gitu. Pada seneng. Dibeli deh. Yang di YouTube Bang Ardi, tolong dong di-subscribe YouTube saya, Panglima Apologet Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Handi, Bang. Ya Bang. pas, ya udah. Udah apa namanya? Jadi kan terakhir itu di sana si siapa namanya main gambar tuh, si siapa namanya tuh ya, Syair Berdarah main gambar. Terus langsung aja gua wanti-wanti, lu main gambar serius? Ya udah siap-siap ya. Nah gitu kan. Udah gemeter dia megang buku gambarnya itu. Dar gua keluarin, Tuhan dikawin kan. Pas di dunia dipertot begitu. Woi, ini mau dengar nggak Mualaf ini belajar sholat nih? Ada suaranya dia bilang. Nah mana coba? Boleh ya, saya dengarkan ya. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kabiro. Walhamdulillah.
kasira wa subhanallah bukratan wa asila wa jahtu wajhiya illadzi fataras samawati wal hanifam. Mantap deh, subhanallah. Semangat akhi. Udah dulu ya, kasihan. Keren. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Niat belajarnya mantep banget. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya, Aki Kores. Ya, alhamdulillah. Mau belajar, alhamdulillah. Oh tadi gue terus apa tadi ya? Oh ya udah, terus terakhir itu kan dia ngeluarin data gitu kan. Ya udah gue ngeluarin data juga yang Tuhannya di prot-prot gitu. Lah. Terus si super apa namanya? Si Superboy langsung nanya, "Ini datanya dari mana?" Nih. Oh, gue ngeluarin data ini sebagai respon terhadap dia ngeluarin gambar Kama Sutra, gue bilang. Gitu. Koreng. Datamu tuh data apa? Wah, ini yang guncang ini. Ini yang guncang di sana. Kan diterima data gua kan. Ya, data Kores valid katanya. Mantap. Dari mana? Valid Superboy bilang. Datamu dari antikris. Antikris yang mana? Antikris itu kepala ular gitu. Lupa lu debat sama RK. Kepala ular. Yang New Advent itu loh. New Advent Katolik dablek banget. New Advent itu Katolik punya. Wah parah ini. Data yang sesat. New Advent sesat. Wah parah, orang Katolik marah kalau kayak gini caranya ini. Itu malah kamu jadiin sumber. Kasih data tuh yang baik gitu loh. Ya nggak bisa, orang Tuhannya jelek begitu. Apanya yang baik? Data gue newadvent.org, sevaria.org, gitu, pateos.com data gue. Jurnal PSD. Oh, itu tuh. Ini Ikhwan ya, jadi Kores itu nggak bohong. Ini yang emosi ini, yang masih terguncang gara-gara ketahuan Tuhan cebol. Kenapa lu marah-marah? Hei, penyebar Tuhan cebol. Kenapa lu marah-marah? Itu lu pakai. Ya kan, mana bisa, nggak valid itu. Nggak valid katanya, anjir nggak valid katanya. Ya kalau nggak valid. Nggak valid katanya. Kalau nggak valid. Mau diputerin ini si Superboy bilang apa? Data Kores diterima gitu dia bilang. Superboy dibantai kiamat gitu loh. Lu dibantai mana kiamat, orang guncang teriak-teriak, dia bilang, "Kores, data kamu ini kok bisa sampai ke sini sih? Aduh Tuhan, Kores." Gitu dia. Emang kenyataannya begitu. Iya. Oh kenyataannya begitu, kenapa data gua diterima di Superboy berapa kali? Gua di Superboy menang udah 4 kali, bre. Gua di Superboy menang udah 4 kali. Mau apa lu? Aortanya mati itu, sakit aortanya. Aorta apa tuh? Loh. Ini aorta mana sih? Lu mau ke situ? Lah. Oh mau ke situ. Sekarang mana? Aorta yang sakit atau anus yang melebar? Mana yang gambar moral? Aorta kan tadi yang disebutin aorta, kok malah Nah, kalau gitu kan berarti apa namanya? Anus Tuhan lu itu nggak bermoral karena apa? Matinya lewat situ. Wah, nangis dia. Gua lagi pusing lagi, Wan. Jadi gua dua fokus gua. Ini kenapa ya penyembah Tuhan cebol ini naik marah-marah. Aduh. Bener ya kata filsafat dia intampe minar gosir. Hati-hatilah sama orang yang kepalanya dekat sama lubang pantat. Makanya bre ini yang penghujat Islam di bawah. Kalau nggak mau gua kasih fakta-fakta pedih soal Tuhan lu, berhenti lu nggak hujat. Baru gua iniin. Aduh. Ya, Aki Kores luar biasa loh. Baru juga ngomong berapa menit gitu kan, udah mengguncang dunia persilatan. Dulu belajar silat di mana, Aki? Lah, mereka Ikhwan ya, mereka mau ngomong gua kabur, mau ngomong gua apa gitu. Gua ada YouTube, cek di YouTube gua kabur atau enggak. Ada YouTube gua. Ditanya. Semua aib-aibnya Tuhan mereka itu terdokumentasikan di YouTube-nya Kores. Tuhan bongkok, Tuhan cebol gitu kan, Tuhan menggauli ibunya sendiri, ada di gua semua.
Apa sih yang mau lu bantah dari data gua apa sih? Gitu kan. Tunjukkan satu perilaku Nabi ya, tunjukkan satu perilaku Nabi kami yang bisa mengalahkan kebejatan Tuhannya kalian yang menggauli ibunya sendiri ketika dia dalam posisi bongkok, bervagina dan juga cebol. Tunjukin. Marah. Marah. Panas. Luar biasa. Naik lagi dia, Aki. Naik lagi dia. Panas. Makan nasi Ardi, aku lagi pusreng, weh. Koreng, kamu kutip itu dari apa sih? Koreng. Dari Robert D. Eisler. Tadi udah gua kasih. Kita tuh beriman. Aduh, marah-marah dia. Terima aja lo. Apa lu nggak terima lu? Bisa pakai Al-Quran, kau jawab pakai Al-Congor. Lo iya, Al-Congor juga kan mematikan gua, gimana? Mau gimana? Kau jawab pakai Al-Congor juga mematikan. Lu yang benar bisa jawab cebol. Al-Congor terus. Udah terima aja lah Tuhan lu cebol, bre. Aduh. Itu yang ngomong kan Andrew of Crete tuh bapak gereja tuh. Sumber dari situ emang kita beriman pada cebol. Udah terima aja Tuhan lu cebol, susah amat sih marah-marah mulu. Terima aja Tuhan lu cebol. Koreng gitu. Kamu ingat apa yang lebih parah dari Tuhan yang cebol? Apa yang lebih parah? Apa cebol? Salah Tuhan yang cebol ini bukan gua. Lu inget terbantai sama Metatron sama Aderion tuh? Mana ada Metatron kemana sekarang? Kenapa ganti nama coba? Kenapa dia ganti nama? Karena dia takut ketika Kores ngebongkar data bahwasanya Tuhannya diperkaos. Ngaco semua. Itu yang gua kasih, bre. Nangis darah dia. Koreng sama guru. Coba apa yang dibantah? Ketika dia apa gambar-gambar ular kayak gitu. Terus gua ngeluarin Tuhannya diperkaos. Apa yang dia bantah? Nggak ada. Diterima, bre. Yang terbantai kamu. Iya, ini ada Rio sekarang coba. Kenapa dia dikucilkan? Karena dia kalah dialog sama Kores. Aduh. Oh, anjir gua ngekill, bre. Tuh, gua multitasking anjir. Aduh. Itu lihat di profil gua tuh ada tuh. Tuh. Nah ini lihat di YouTube gua nih banyak sini. Coba. Kalau misalnya gua kalah ya sama Tritung, Muslim nggak akan ada yang mau support gua, bre. Itu yang mesti lu tahu. Masalahnya umat RT. Wah, nggak ada yang masalah. Udah kebukti kok Tuhan lu banyak aibnya. Nah ini udah. Terimalah kenyataan. Tuhan lu cebol, Tuhan lu bongkok. Suka-suka kalian nih di mana ini? Enggak yang sama nabinya, iya kan? Metatron sama Aderion membantai Gurunda bersama antek. Jangankan Metatron ada. Yesus lu sama Paulus lu itu kalau dialog sama gua kalah dia. Coba. Sama Yahudi berapa kali dia kabur? Sama Yahudi coba gua tanya. Apalagi sama gua. Tuhannya si apa sih? Yahudi masih mending main fisik. Gua main argumen gua. Kiamat. Lu tanyain kenapa itu Metatron ya, dari namanya Edwin Huta Barat pertama akun sampai ke Kayapas Al-Kausar ya, sampai ke dulu tuh apa ya namanya, kenapa dia ganti-ganti nama mulu coba kenapa? Karena dia kabur-kaburan dari gua, nggak mau dia dialog sama gua tuh nggak mau. Berapa kali di FICWA FM kalau Kores yang maju dialog dia akan ganti orang. Dia akan ganti orang dia gitu. Kalau Gurunda itu masih baik, masih ngehargain Tuhan lu gitu. Kalau gua udah nggak ada harga dirinya, itu Tuhan lu depan gua. Gurunda itu masih baik. Tuhan lu dihargain sama Gurunda, Tuhan lu dihargain, masih dianggap utusan. Kalau sama gua itu udah enggak, bre. Tuhan lu cebol, Tuhan lu bongkok, menggauli ibunya sendiri kalau gua. Jadi jangan bersembunyi di Gurunda lu supaya dibaik-baikin Tuhan lu. Enggak ada gitu. Enggak ada. Enggak bisa, bre. Makanya kayak gitu. Jadi jangan mati nih, coba mati nih, mati. Anjing nggak mati, baset. Gitu. Tunggu. Di Indonesia sampai Gurundanya apa tuh? Udah syahadat ulang loh. Udah syahadat ulang belum Gurundamu? Lah sekarang kenapa itu orang Kristen yang satu yang baru masuk itu dia menggauli cewek Kristen? Apa penasihat gaib yang dimaksud itu siapa? Coba kasih tahu. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau apa? Kalau Yahudi Hezekiah, kalau Islam Muhammad. Kenapa? Mau apa? Ada masalah? Tersaingi Tuhan lu ya, tersaingi Tuhan lu ya, iya. Tersaingi Tuhan lu. Amat ini. Tersaingi Tuhan lo gitu. Iya. Tersaingi ya Tuhan lo, tersaingi sama nabi kami, tersaingi ya. Nggak kedengeran. Nabi kami cebol emang kayak Tuhan lo. Enggak kan? Iya.
Iya kan? Ayo Ikhwan, kita paduan suara dulu di bawah Ikhwan. Tuhan cebol dalam 3, 2, 1. Tuhan cebol. Langsung diketik, Bre. Langsung diketik. Aduh, panas ya, emosi ya ketahuan Tuhannya cebol ya. Masih emosi sampai sekarang ya. Masih emosi. Ketahuan Tuhannya cebol masih emosi ya. 6 tuh nggak bisa apa-apa. Kenapa? Lu nggak bisa apa-apa gimana? Ini Tuhan cebol tinggal ditekek doang udah kelar perkara. Apa yang nggak bisa apa-apa? Bisa ngapain? Bisa ngapain Tuhan yang cebol? Bisa ngapain Tuhan yang cebol? Bisa ngapain? Nah, bikin gereja nggak bisa, beli rumah nggak bisa Tuhan yang cebol. Punya istri aja nggak bisa Tuhan yang cebol. Bisa apa? Tuhan yang cebol bisa apa? Tuhan yang cebol. Lu yang kere itu Yesus lu yang kere. Kan kata Matthew Henry begitu. Kata Matthew Henry kan begitu. Tidak punya rumah dan juga aduh. Apa marah-marah mulu sih? Jadi semua orang-orang yang minta-minta di pinggir jalan itu mengikuti teladan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus di Matthew Henry hidup dari sedekah. Selamat datang di kebenaran. Gue nggak bisa di ini ya. Gue nggak bisa disentuh oleh hukum karena gue pakai data ngomong kayak gini. Matthew Henry itu mengatakan Yesus hidup dari sedekah. Profesor John Taylor mengatakan bahwa Yesus hidup dari menerima donasi dan meminta-minta. Pakai alcongor terus kau. Jadi semua orang yang minta-minta di pinggir jalan itu seperti Yesus, Tuhannya orang Kristen. Nah, itu. Larinya pedih batin, Bre. Pedih batin, Bre, pedih. Ya itu pedih batin. Anjir, gue pakai Profesor John Taylor PhD. Gua pakai siapa lagi? Orang biotika Katolik, anjir. Gak bisa dibantah, enggak, langsung dikafir-kafirin. Oh, itu bukan Kristen itu. Itu adalah orang yang anti Kristus. Woi, kena tombak, woi. Berak sapi menghapus dosa, anjir. Udah data gua dibilang anti Kristus. Udah. Salam Tuhan 135 cm. Ya, ini ada Harry. Kalian di bawah luar biasa teman-teman. Luar biasa kalian yang di bawah teman-teman. Harry Situmorang, Muslim apa Kristen Harry? Kristen, Pak. Hah? Kristen. Suaranya minoritas. Kristen. Oh, Kristen. Ya. Mau bertanya apa mau ditanya, Bang? Pertanyaan tentang apa nih, Pak? Ini Tuhan kok ada musik. Ada musik di belakang, ada musik, oi. Musik. Bang Heri, ada musik itu. Naik lagi lu panghujan. Gua hancur-hancurin Tuhan lu yang 3 itu. Ada musik itu. Akang, ada musik dia. Akang Satria. Udah saya mute, ada musik, Bang. Ada musik. Pindah dulu. Pindah dulu, Bang, menjauh dari musik, Bang. Ini soalnya lagi live di YouTube, nanti kena copyright, Bang, di YouTube ya. Menjauh dulu dari musik ya. Baru Anda buka mute-nya kalau udah nggak ada musik, Bang. Pastikan nggak ada musik ya, Bang. Ya, silakan dibuka lagi mute-nya, Bang, kalau nggak ada musik. Ya, udah saya undang tuh, Bang. Silakan dibuka mute-nya. Bang Heri. Tarangkera. Molor. Aneh TikTok ini ya, orang tidur kok bisa naik. Terlalu lama mungkin nunggu di bawah tadi, Akang. Enggak, baru itu. Oh, baru. Oke. Baru. Bang Heri dibuka aja mute-nya, Bang. Kalau udah nggak ada musik, ya udah turun aja lah, ganti yang lain. Udah dibuka dia mute-nya. Gimana Bang Heri? Iya, Pak. Kok kecil kali suaranya Bang Heri ini? Halo, Bang? Iya, Pak. Halo, Pak. Iya, kok kecil kali, Bang? Suaranya kayak berbisik gitu, Bang. Bang Heri mau mualaf, Bang Heri?
Bang Heri mau syahadat. Ya udahlah. Kalau nggak niat diskusi turun aja bang. Bang Heri. Udahlah. Kelamaan juga. Ada yang mengatakan Tuhan bonsai di bawah. Parah ini teman-teman. Astagfirullahaladzim ya Allah. Netizen ini ya emang ya. Masya Allah. Ya, Orlando, selamat malam Orlando. Pemain lama. Selamat malam pemain lama. Pemain lama dibuka mute-nya, Bro. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Lamun deket ku aing sedih burak, ku aing minta naik teu ngomong. Sia. Ayo buat para penyembah tuyul second ya, karena cebol kayak tuyul second. Ya, silakan naik. Di bawah tuh sebenarnya banyak oten loh. Iya. Banyak sekali loh itu. Cuman dia nggak berani naik. Halo Bang Smerlap 08. Halo Bang. Kok malah ditutup? Dibuka Bang, bukan ditutup. Bang. Nih. Astagfirullahaladzim. 3, 2, 1. Ya, Akhi Kores ini emang ahli ya teman-teman. Dalam bidang-bidang seperti itu luar biasa ya Akhi Kores itu. Kayaknya cuma mau nge-report doang nih mereka ini. Iya. Luar biasa Akhi Kores itu mencari data-data yang seperti itu yang nggak pernah diajarkan gitu kan. Luar biasa gitu loh. Halo, Bang Haka. Ya, halo. Dari Islam atau dari Kristen Bang agamanya? Oh, dari Kristen Bang. Dari Kristen. Mau diskusi dua arah atau cuman mau tanya aja Bang? Oh, ini mau sekedar tanya aja Bang. Oh, berarti nggak mau diskusi? Oh, kalau diskusi saya nggak paham Bible saya Bang. Oke, nggak apa-apa. Silakan Bang. Di sini ada Ustadz Akang Satrika. Dia nggak paham Bible tapi paham Islam ya. Sok liatin. Iya. Kenapa Anda nggak mencari tahu dulu soal Bible Anda yang Anda nggak paham? Kenapa Bang? Karena saya jarang baca Bible Bang. Iya, maksud saya begini, kan Anda kan jarang baca Bible. Kenapa Anda nggak menanyakan soal Bible kepada kami yang sering baca Bible ini? Kenapa? Oh, saya pernah baca tanya Bible kepada tempat-tempat yang lain. Tempat-tempat yang lain? Maksudnya gimana? Oh, di komal Muslim yang lain. Pertanyaan Bible-nya apa? Saya cuman bertanya di Bible itu. Udah sekarang lu mau tanya apa? Saka mau tanya apa lu? Saya mau tanya ini masalah Yesus disalib apa enggak, itu aja. Oh enggak disalib. Kenapa Kristen semua mengatakan disalib? Anda Kristen beneran?
Enggak, karena Kristen bahlul, mau dibodoh-bodohin sama Gini, Yesus. Akang, izin Kang. Ini Kristen beneran? Aduh, gimana sih bang? Beneran nggak? Ya benar. Jadi gimana? Coba doa bapak kami bisa nggak? Iya bisa. Bukan doa bapak kami ya, bapaknya Anda. Gimana? Doa Bapak saya di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dijadikanlah. Saya nggak tahu semuanya. Oke, Kristen berarti ya? Protestan ya? Protestan bang. Oke, pertanyaan Anda apa soal Yesus disalib atau tidak gitu ya? Iya. Oke. Menurut Islam ya? Atau menurut Bible gimana ini? Menurut Islam ya? Atau menurut Bible gimana ini? Loh kok? Menurut Islam ya? Bang, di-mute dulu bang. Nah, coba dibuka lagi bang. Halo? Halo. Iya, kita edukasi teman-teman. Ya, gimana bang? Halo. Kok mental-mental suaranya abang ini? Loh, kemana dia? Sinyal Bang Adi, itu sinyal. Kalau menurut Adi, kalau dia kan nanyanya Yesus disalib atau enggak, berarti menurut Bible, karena di Islam nggak ada Yesus. Ya, kita makanya aku pengen tahu dulu seberapa jauh pemahaman dia mengenai Nabi Isa dengan Yesus. Kalau dia menyamakan ya udah kita ikutin, kalau dia membedakan ya kita ikutin gitu aja. Jadi kan pertanyaan kita yang jawab sesuai dengan narasi yang kita utarakan, maka kita diwajibkan umat Islam tuh bernarasi tuh bisa bertanggung jawab atas narasinya, kan begitu kan. Kalau Islam tuh nggak boleh nyamar-nyamar teman-teman, betul. Islam tuh hukumnya itu tidak boleh nyamar-nyamar, bukan Islam. Naudzubillahi min dzalik. Bisa jadi kalau nyamar-nyamar gitu bisa-bisa auto murtad ya kan? Ya kan Akang kan? Nggak boleh teman-teman. Betul, nggak boleh kalau Islam. Nggak boleh. Nggak, itu Kristen. Nggak ada ceritanya Islam nyamar-nyamar jadi Kristen, itu naudzubillahi min dzalik, auto murtad jadinya. Bahaya itu. Itu namanya aja udah saka, itu saka hayang, sakarepna. Sakarepnya maksudnya. Sakarepnya maksudnya. Ya Krishna, selamat malam Krishna. Raja, selamat malam Krishna Raja Krishna. Wah, cocok. Selamat malam bang. Iya. Bang Hadi. Bang Zuma belum tidur. Ya, Bang Zuma belum. Bang Zuma kemana? Aki Sadli? Istirahat lah. Sali rungkatin aja udah jam segini ya. Sali udahan aja, kita berpencar lah. Siang Sali nungguin tuh. Oke, siap bang. Tutup aja deh. Ya. Oke, sebelum tutup saya mau pantun dulu ya teman-teman pada menuntut ini Bang Andi di bawah ya. Jadi gini, ya teman-teman, ini klaim bikin VT karena lagi viral-viralnya ya, gini ya teman-teman ya. Sakit dan perih kenyataan yang menampol, fakta terungkap Tuhan kau cebol. Pantas saja kelakuan kau dungu dan tolol, ternyata otak kalian ditaruh di dengkol. Kalau di foto gambar wajahnya aduhai, difilmkan juga terlihat tinggi semampai. Tapi setelah data terfakta terurai, pendeknya tidak lebih seperti pohon bonsai. Stay tune. Mantap. Oke teman-teman semua yang ada di sini, terima kasih buat semuanya yang telah mendukung sahabat Bang Juma, tim API semuanya. Semoga kalian sehat selalu. Apabila dari awal sampai akhir ada keliru dari kami mohon maaf, karena ini edukasi bukan provokasi. Terima kasih buat semuanya, selamat beristirahat. Akhir kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum.